Martin Melati. Assalamualaikum Sadli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu Darlina. Ya teman-teman, dibantu ya untuk di tap-tap, di share-share. Jangan lupa untuk love orange ya. Kalau tim hadir host siap. Jangan lupa untuk di tap-tap dan di share-share. Tap-tap guys, benar-benar. Apa kabar host? Alhamdulillah baik. Bang Bim Printo. Jangan lupa kopinya host. Ya, udah ready nih kopinya. Tapi kayak mana ini? Ini aja aku udah ngantuk. Gimana THR-nya host? Alhamdulillah. THR-nya udah cair. Jadi jangan lagi naikin harus nih. Bang semuanya mana host? Ada 30k dulu. 30k dulu baru kita naikin Bang Juma. Kalau ngantuk yang jaga siapa? Bang Handi. Aku jadiin moderator. Lebaran kemana host? Lebaran insya Allah saya, Bang Zuma dan serta keluarga kita lebaran di Bolangi, di rumah Hobbit Bolangi. Teman-teman yang di Makassar, siapa tahu pengen lebaranan sama Bang Juma juga, kita ketemu di Bolangi. Sadly nggak tidur ya, ini 5 menit lagi aku tidur. Cair ya bunda, cair alhamdulillah. Johor Malaysia hadir host. Jauh juga ya Malaysia, siap bang. Labu Bar. Orang Bugis baru tapi di Malaysia ya. Ikut os, ayolah. THR aman os, aman alhamdulillah, tapi bukan dari Bang Juma. THR, kalian mau tahu THR-nya dari mana? Dari Batam. Jauh kali kan. Tapi alhamdulillah. Sadly jadi lebaran lah. Iya jadi lebaran aku. Besok mau cari celana. Dari, iya benar. Betul. Terima kasih buat Ibu Peri. Padahal aku main-main aja nya sambil live ya kan. Langsung di WA sama yang dari Batam. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Beli celana panjang sekali, jangan pendek lagi. Itu aja aku suka celana pendek. Host bagi-bagi THR-nya ya. Besok ya kalau aku udah beli baju sama celana ada lebih-lebihnya aku bagi. Doain aja belanjanya gak banyak. Dari Madura, dari Bawean hadir. Emang Bang Suma nggak ngasih THR? Kalau orang baik dapatnya baik juga. Alhamdulillah, masya Allah. Nitip beli celana host, siap. Celana luar atau celana dalam? Gimana host, kabar Mbak D? Alhamdulillah Mbak D baik. Silakan teman-teman, ini udah mau 30k aku naikkan Bang Juma. Siapa tahu ada OTN yang mau naik, silakan langsung di request saja ya. Makasih host sudah mau info live chat. Titip doanya biar banyak THR. Amin ya robbal alamin. Semoga
semua yang nonton di Komal Sahabat Bang Juma ada 363 orang. Semoga THR-nya banyak cair malam ini sampainya Lebaran. Amin amin amin. Termasuk hostnya juga dong. Ya, ada 30 kayak aku coba info ke Bang Juma. Udah ada Bang Zuma 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini jumpa lagi kita. Seperti biasa, tujuannya adalah untuk edukasi, sharing, diskusi, untuk memberikan kemudian hal-hal positif kepada pribadi narasumber dan juga yang mendengarkan, begitu juga hostnya. Salam serta taslim senantiasa kita aturkan, kita ucapkan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana salawat ini nantinya akan kembali kepada kita semua sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di padang mahsyar dan juga sebagai cahaya penghapus kegelapan akibat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Begitu teman-teman. Mungkin Bang, ada ya. Kok lemah sekali suaranya? Belum cair, THR cair. Malah lah, aku malah nunggu dari Bang Juma nih. Kok sama-sama belum cair kita? Gimana nasib aku nih Bang? Paulus belum mencairkan THR teman-teman. Sabar ya. Ya udahlah teman-teman. Berarti harapan kita pupus sudah. Bosku aja kayak gitu lemasnya. Gimana aku? Ini Paulus nggak bisa dinaikin, akunnya privat. Request aja Paulus. Ya kodong, iya kodong, kasihan sekali. Kunci pintu 3. Oh ini dia. Para pengikut Paulus naik ya. Para pengikut Paulus silakan naik. Bang, seperti yang tadi ada kan pertanyaan aku, Bang Zuma, ingat nggak tadi yang aku bilang kan gini, kita diskusi, tapi gimana misalnya mereka tuh diskusi sama kita terus nggak mau dengar sama sekali, ngeyel, mau kayak mana itu Bang? Yang tadi yang aku nanyain Bang Juma pas di mobil. Ya artinya Tuhan Allah Subhanahu wa taala melarang kita berdiskusi dengan orang yang jahil. Allah juga, Rasulullah juga melarang kita kemudian bersoal jawab dengan orang yang tidak bertujuan untuk mengetahui tapi mengolok-olok. Nah, bahkan Imam Syafi'i mengatakan lebih baik berdiskusi, berdebat dengan 1000 orang yang pintar daripada 1 orang yang tulul, kan gitu. Ya, gini kan tadi kan ini aku beranggapan bahwa mereka tahu sebenarnya, tapi mereka juga meyakini nih. Jadi mau nggak mau mereka harus walaupun di kitab tersebut salah, tapi dia kayak mau membenarkan hal tersebut, kayak gitu kan yang ada, yang terjadi menurut aku nih. Iya, begitu juga iblis. Iblis tahu tindakan mereka itu salah. Ketika diperintah oleh Allah kemudian untuk bersujud,
Iblis tahu bahwa ini yang memerintahkan ini adalah Tuhanku. Tetapi karena dia sombong, dia angkuh, makanya Allah mengatakan istakbara wa kana minal kafirin. Mereka ini, iblis ini adalah segolongan dengan kafir. Kenapa? Karena mereka sama-sama sombong. Orang yang sombong itu sudah tahu dirinya salah, tapi tetap kemudian kekeh mempertahankan identitas diri, kekeh mempertahankan kesalahan diri, menganggap itu adalah suatu kebenaran. Itu bukti bahwa sifat seperti ini adalah sifat iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Itu kata Al-Quran. Oke, terus kemudian saya mau bertanya lagi, apakah pada saat saya harus berdiskusi dengan Bang Juma, apakah saya harus mengiyakan apa yang Bang Juma bilang gitu? Bukan, bukan mengiyakan, tetapi Membenarkan. bukan juga membenarkan, tapi paling tidak Anda memperlihatkan etikat, akhlak, attitude sebagai manusia yang berakal terlepas apapun agama saudara. Kenapa? Karena ini kan ranah publik kan, di mana orang semua bisa menyentuh esensi dari dua buah kitab. Orang bisa mempelajari dari dunia internet, orang sudah bisa. Nah, ketika kemudian ada upaya untuk membelokkan misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4, tapi ada upaya untuk membelokkan itu 2 tambah 2 sama dengan 7, maka itu adalah satu tindakan yang sangat-sangat sombong. Itu sangat sombong itu. Kalau cuma sekali 2 kali disampaikan dengan narasi yang berdata masih juga ditolak, berarti dia sombong. Sudah tulul, sombong lagi. Untuk apa kita berdialog? Untuk apa? Tujuannya apa? Mending turun. Tidak ada gunanya. Seperti itu. Apalagi kalau dia ngeyel gitu ya. Ya, tapi itu bisa dirasakan oleh yang berdebat aja. Penonton itu terkadang kan paling pintar main bola itu orang stroke aja, kalau nonton bola dia yang paling hebat. Iya. Ah, betul, itu Cuk Kaulu. Benar. Silakan Kristen yang mau berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ada Peri nih mau naik di sini nih, Per. Nggak apa-apa ya, Per. Silakan kalau Per mau buka topik apa silakan. Yang penting pakai akal lah ya kan. Tapi bagaimana Bang, misalkan ada yang bilang kemarin tuh, Bang Juma, walaupun kau bilang Tuhanku adalah pohon, ya mau bagaimana, aku udah percaya dengan Tuhanku itu. Walaupun Tuhanku adalah pohon, ya tetap akan kusembah. Kau nggak bisa merubah itu lagi, Bang Juma kata gitu. Iya, silakan dengan iman saudara, silakan. Tapi kita kan ingin membuktikan gitu loh. Ingin membuktikan. Kalau misalnya Anda tidak mau berdiskusi, ya jangan datang di dunia dialog. Tidur aja, mati di sana menyembah pohon. Ngapain Anda peduli dengan diskusi? Anda tertarik mengadakan diskusi atau mengadakan sanggahan terhadap apa yang disampaikan oleh kitab saudara, karena Anda merasakan adanya ketidaksinambungan antara apa yang Anda imani dengan apa yang ada di dalam kitab saudara. Itu pasti tuh. Itu pasti. Dan keadaan membawa Anda kemudian untuk memahami bahwa apa yang saudara imani itu bertentangan dengan kitab Anda sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Ya jangan ganggu iman kami. Ini iman saya. Mau salah mau tidak, jangan ganggu. Itu adalah argumentasi orang-orang yang putus asa, yang tidak bisa kemudian menegakkan dua keadaan. Keadaan akan kebenaran akalnya dan keadaan akan kesalahan kitabnya. Itu. Upaya itu yang kemudian mencerminkan bahwasanya ketidakberdayaan mempertahankan argumen agamanya, argumen keimanan. Kan seperti itu. Oke. Jadi oke, baik. Ngerti. Kalau gitu
Kita diskusi malam ini baik-baik ya syaratnya ya. Iya, insya Allah Bang. Berdatalah, beradab, hindari mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Karena ini kita keindonesiaan, beradablah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak ya. Iya, Cik. Oh, iya silakan. Begini Bang Joma, Siap. mungkin nanti ditanggapi oleh Om Peri nih, yang saudara kita dari Manado nih, Kawanua gitu. Ini ada pernyataan yang sering dilontarkan mereka bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi menurut mereka Yesus itu sebelum dunia ini dijadikan, Yesus sudah ada. Sepertinya Yesus ini disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira topik jawabannya, Pak. Silakan. Ya, jadi kalau hal seperti ini bagi orang di luar daripada Yahudi, agama Samawi, mungkin ini adalah hal yang luar biasa. Tapi bagi kita, umat Islam dalam hal ini, umat Yahudi dalam hal ini, itu adalah hal biasa. Al-Quranul Karim sudah menjelaskan kok bahwa keturunan Adam itu ada sebelum dunia ini dijadikan, kemudian mereka ada di alam ruh. Jadi itu adalah hal yang biasa. Kemudian jauh sebelum Kristen ini hadir, orang-orang Yahudi sudah memiliki kitab para nabi. Misalnya kitab Amsal 8. Apa yang diterangkan di sana? Sebelum langit digariskan, aku sudah ada di sana. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama. Sebelum bumi ada, Tuhan telah menciptakan aku. Itu sudah diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi. Jadi bukan hal yang luar biasa ketika sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu enggak ada apa-apanya. Bahkan dikatakan oleh Salomo, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, aku sudah ada. Sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum Tuhan membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu daratan yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku sudah ada di sana. Ketika ia menggariskan kaki langit pada waktu permukaan air samudera raya, aku sudah ada di situ. Ketika Tuhan menetapkan awan-awan di atas mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika ia menetapkan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada beserta dengannya sebagai anak kesayangannya. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Ini ucapan Salomo. Jadi bukan alasan kemudian, wah Yesus ini Tuhan karena sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Itu ditertawakan sama orang Yahudi. Begitu Bang Andi. Terima kasih. Peri mau menanggapi, Per? Apa siap? Shalom. Ya, silakan ditanggapi argumentasinya Pak Juma. Oke. Berbicara tentang sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebetulnya tidak ada yang berani mengatakan begitu. Kalau Anda mengutip Salomo yang mengatakan itu adalah hikmat Allah, ya. Jadi berbicara tentang sebelum Abraham ada, aku sudah ada, itu bukan satu-satunya alasan mengapa Yesus itu adalah Tuhan. Karena Yesus itu adalah Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan upah hidup yang kekal. Tidak ada satu nabi yang bisa memberikan upah hidup yang kekal selain Yesus. Kemudian tidak ada juga satu nabi, satu oknum yang bisa membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Kalau cuma memang sebelum Abraham ada, aku sudah ada, itu bukan satu-satunya alasan mengapa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, jadi itu bukan cuma itu alasannya. Ada begitu banyak alasan mengapa Yesus adalah Tuhan. Karena ketika yang akan datang itu, sebetulnya siapa yang akan datang pada hari kiamat itu, siapa yang akan datang? Ya, siapa yang akan datang? Apakah nabi yang akan datang?
Dalam dalil Al-Quran tidak ada satu dalil yang mengatakan yang akan datang pada hari Tuhan itu adalah oknum manusia atau nabi, kecuali Yesus. Ya, makanya kalaupun Yesus hanya dianggap ya sebagai nabi, kalaupun Anda hanya katakan Yesus itu sebagai utusan, tapi sebagai utusan dia bisa memberikan upah hidup yang kekal. Kalau seandainya, ya ini cuma pengandaian, kalau seandainya Yesus itu hanya utusan, tetapi hebatnya utusan kok bisa membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Kalaupun dia hanya sebagai utusan, kalian anggap dia sebagai utusan, kenapa dia bisa memberikan upah hidup yang kekal seperti yang tercatat di dalam kitab Wahyu? Ya, karena tidak ada satu oknum yang bisa melakukan seperti yang Yesus bisa lakukan. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Kalaupun Anda bilang, oh itu kan otoritas dari Allah. Iya, aku dan Bapa adalah satu. Jadi apa yang dia lakukan itu memang apa yang Allah inginkan. Karena dia juga datang ke dunia ini sebagai ya utusan. Tetapi bukan hanya sekedar utusan. Karena utusan tidak mungkin dapat memberikan upah hidup yang kekal. Utusan tidak mungkin akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Hanya Yesus yang bisa. Cukup Per, diulang-ulang. Cukup ya. Gantian ya. Silakan Pak Joma. Iya. Itu harus memang sebagai seorang Kristen harus memperjuangkan itu. Karena hanya itu yang bisa dijual. Hanya itu yang bisa dijual. Yesus bisa membangkitkan, Yesus bisa menghakimi, hanya itu yang bisa dijual. Tak ada lagi. Tapi ingat, Yesus juga mengusir. Selain dia menghakimi, selain dia memberikan hidup yang kekal, Yesus juga mengusir. Enyahlah daripadaku kalian semua ini adalah pembuat kejahatan. Kenapa Yesus mengusir? Karena Yesus pola pengajarannya harus berkesesuaian dengan kehendak Bapa. Harus berdasar kehendak Bapa. Nah sekarang antara Islam dan Kristen, kehendak Bapa adalah mengimani Yesus sebagai Rasul. Tak lebih daripada itu. Sedangkan Kristen offside, melebih-lebihkan apa yang ada pada iman mereka terhadap Yesus. Berlebihan. Yesus ini hanya Nabi. Menurut Yesus dia adalah Rasul. Menurut Yesus dia adalah Nabi. Menurut Yesus dia adalah utusan. Melebihkan itu berarti diusir oleh Yesus. Mau tidak mau. Yesus menghakimi. Al-Quran mengatakan, Nabi kami yang datang kepada Bani Israel, wa immin ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Dia akan menjadi saksi. Makanya di dalam kitab saudara di Yohanes 12:48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, Yesus hanya berfirman untuk Bani Israel. Yesus hanya berfirman pada murid-muridnya. Dan murid-muridnya percaya Yesus hanya utusan, dia hanya rasul. Bahkan Yesus berpesan, hidup kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal aku sebagai apa? Sebagai rasul. Itu untuk muridnya, pengikutnya Bani Israel. Beda, kalau Kristen beda memang. Kristen ini adalah golongan dari luar yang memang Yesus katakan waspadalah kepada mereka. Itu waspada kepada orang yang luar yang nyamar-nyamar jadi pengikut. Nah sekarang kita lihat apa yang terjadi terhadap orang-orang Kristen. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Kristen diusir. Dan buah dari pengajaran nabi palsu semuanya melekat pada Kristen. Tak ada satupun buah dari nabi palsu yang tidak ada di Kristen. Semua ada di Kristen. Jadi yang dibanggakan hari ini Kristen menuhankan Yesus, justru itulah tanda-tanda daripada buah pengajaran nabi-nabi palsu. Mari kita lihat 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu?
Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Makanya Al-Quran mengatakan, wahai ahli kitab, jangan kau berlampaui agamamu, jangan kau melampaui batas terhadap Tuhan, jangan kau bercerita tentang pencipta langit dan bumi yang melebihi kapasitasmu. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Nah, Kristus ini adalah manusia yang diurapi, bukan Tuhan. Jadi kalau kita menyangkal Yesus itu Kristus, tanda-tandanya adalah menuhankan dia, menganggap dia Tuhan. Berarti kita menyangkal kalau dia itu Kristus. Kristus itu hanya level manusia. Kristus itu hanya level nabi. Kristus itu hanya level manusia. Kalau ada sekelompok manusia menuhankan Yesus, berarti dia menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Kristus itu manusia, dia nabi, dia rasul. Nah, sedangkan Kristen menuhankan si Kristus, berarti menyangkal Kristus itu sebagai Yesus itu sebagai Kristus. Bukti penyangkalan Kristen, ya dia menuhankan pencipta langit dan bumi itu bukan Kristus. Level Kristus hanyalah level rasul. Makanya Kores, Daud, Salomo, Harun itu semua adalah Kristus. Mereka bukan Tuhan. Nah, Kristen kenapa menuhankan Yesus? Karena Kristen anti Kristus. Begitu, Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan betul, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, kenapa banyak orang yang akan ditolak oleh Yesus? Karena mereka apa? Tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapakku di surga? Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Kalau dia kasih kepada Allah, pasti dia tidak akan membuat patung. Kalau dia kasih kepada Allah, pasti dia tidak akan menjadikan batu sebagai penghapus dosa. Kalau dia kasih kepada Allah, pasti dia tidak akan membunuh cicak mendapat pahala seperti ajaran Muhammad. Ya, kalau dia kasih kepada Allah, pasti dia tidak akan mengambil istri orang. Dia akan mengasihi sesama. Dia tidak akan mencuri. Dia tidak akan membunuh. Ya, dia tidak akan berzina. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Makanya ada juga kan orang Kristen yang mengaku pengikut Yesus, tetapi tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Maka Yesus akan katakan, aku tidak mengenal kamu. Jangan dulu dipotong, brother. Ini Enggak, kamu tadi mengatakan Nabi Muhammad ngambil istri orang itu di mana? Sertakan dalilnya. Saya hanya mengatakan jangan membunuh, jangan berzina. Siapa yang mengatakan? Kamu tadi mengatakan Nabi Muhammad ngambil istri orang supaya tidak fitnah. Kasih dalil. Yang di Rumi ini ada dengar saya mengatakan Muhammad mengambil bini orang. Dengar baik-baik, brother. Saya tidak pernah mengatakan itu. Tanya kepada Bro Suma. Apa saya mengatakan bahwa Muhammad mengambil bini orang? Saya tidak mengatakan seperti itu. Lupa dia. Saya tidak mengatakan begitu. Saya katakan membunuh cicak itu dapat pahala. Itu ajaran Muhammad itu. Anda tidak mendengar baik. Saya tidak mengatakan Muhammad mengambil bini orang. Dengar baik-baik. Ada teman-teman kalian yang menyaksikan. Kalau coba diputar ulang. Benar tuh. Tuh ada tuh. Benar dia mengatakan tuh banyak tuh. Saya tidak mengatakan Muhammad mengambil bini orang. Coba diulang kalau ada direkam. Udah cukup, lanjut. 2 menit buat Anda, 2 menit baru kembali ke Manjuma. 2 menit. Lanjut. Jadi begini ya. Jadi bukan semua Yesus mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Dia itu adalah Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu, malaikat ya yang berkata kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi bukan cuma orang-orang Kristen yang menganggap Yesus adalah Tuhan. Malaikat sendiri mengatakan dia Tuhan. Kemudian dia juga diakhiri. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Siapa yang dialah yang awal, dia yang akhir? Apakah Allah SVT pernah berfirman, aku adalah yang awal dan yang akhir? Nanti ini saya akan tanyakan, ini firman dari siapa? Apakah ini cuma kutipan atau
Muhammad pernah apakah Allah SWT pernah berfirman, aku adalah yang awal Oke, dan yang cukup. akhir? Lalu tidak ada, itu hanya kutipan. Oke. Oke. Jadi menurut Peri Bang Juma, Al-Hadid itu adalah Yesus. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Jadi memang segala upaya yang harus dilakukan, yang diambil menolong ketuhanan manusia Yesus ini. Karena memang kitab Wahyu itu bukan untuk Yahudi, kitab Wahyu itu untuk Roma dan Yunani. Itu dulu. Nah, sekarang berbicara mengenai kehendak Bapa. Nah, inilah hebatnya orang Kristen, karena selalu kemudian membawa agama Islam. Kalau dia bernarasi, Islam yang jadi sasaran. Meskipun hanya sindiran-sindiran, tapi itu tujuannya Islam. Padahal kalau berbicara mengenai kehendak Bapa, ya harus lari ke kitab Tanakh. Ini masih skala prioritas pengajaran Yesus. Belum ada Quran di sini, belum ada Islam. Maka yang harus didudukkan kehendak Bapa itu ya kitab Tanakh, Taurat, Nevi'im, Ketubim. Itu kehendak Bapa itu di situ. Jangan lari ke kemana-mana. Kehendak Bapa itu adalah agar Yesus ini dikasihi. Bukan dibunuh, bukan dikutuk, bukan disembah, dijadikan Tuhan. Belajar dulu lah, jangan terlalu sentimen terhadap Islam. Kehendak Bapa itu kasih. Nah, kalau kehendak Bapa itu kasih, nggak boleh jadi Kristen, haram hukumnya berarti jadi Kristen. Karena kenapa? Kasih menurut Bapa itu terekam di dalam Ulangan, ya, kitab Ulangan yang menjadi patron, bukan yang lain. Kitab Ulangan, kitabnya Nabi Musa, kitab Tanakh harus menjadi acuan. Kita lihat dalam Ulangan 11, apa yang kemudian Tuhan katakan di sana terkait dengan kasih. Ini kasih, kehendak Bapa itu ada terekam di situ. Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Bisa nggak Kristen lolos di sini? Tidak bisa. Kristen yang hanya penumpang dari barat tak bisa masuk ke ajaran kasih kepada Bapa. Jangan malah nyindir kemana-mana perginya. Karena pengajaran yang muncul kemudian, kehendak Bapa ya kehendak yang tertuang di dalam kitabnya Yahudi. Apa kehendak Bapa itu? Melakukan dengan setia apa yang menjadi ketetapan, peraturan dan perintahnya. Berarti nggak boleh jadi Kristen. Karena Kristen itu adalah agama yang membebaskan diri mereka dari aturan-aturan Tuhan. Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus, kita sudah dimerdekakan dari aturan-aturan. Dengan matinya Yesus, kita sudah merdeka dari kuk penghambaan. Ibrani 6 nomor 1. Marilah kita meninggalkan aturan-aturan hukum-hukum yang ada di dalam perjanjian lama. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, Dia sudah memerdekakan kita dari segala perintah yang ada di dalam kitab Taurat. Bisa enggak Kristen menganut ajaran kasih kepada Bapa? Tidak bisa. Karena Kristen adalah komunitas yang tak lagi melakukan perintah, ketetapan, hukum-hukum Tuhan. Tak bisa Kristen itu. Tak bisa. Kristen ini agama dari Romawi. Muncul di Indonesia ke Islam-Islaman. Jadi seakan-akan dia itu agama baik. Padahal bukan. Agama Kristen agama Romawi. Agama penyembah dewa matahari. Itu dulu yang perlu dipahami oleh saudara-saudara Kristen. Nah, ketika mengatakan menyebut Bapa Tuhan, mengendaki apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu ya seperti orang Yahudi. Sabat, tidak makan babi, bersunat. Itu yang disebut kehendak Bapa. Kristen mana ada? Kristen tak bisa. Kristen ini agama Romawi. Haruslah engkau mengasihi Tuhan dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan. Dengan apa? Senantiasa berpegang pada ketetapannya, peraturannya dan perintah-perintahnya. Baca lagi di Yosua nomor 22 nomor 5. Apa yang dimaksud dengan kasih? Baca lagi di situ. Hanya ingatlah baik-baik. Ini kata Tuhan. Lakukanlah dengan setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, yakni mengasihi Tuhan, hidup menurut
segala jalan yang ditunjukkannya, dengan mengikuti perintahnya, berpaut padanya, berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jangan menjadi Kristen, tak boleh. Agama Kristen itu tidak bisa duduk di sini. Makanya Yahudi dan Kristen itu laksana langit dan bumi. Kenapa? Satu agama dari Roma, yang satunya agama dari langit. Begitu Pak. Jadi kehendak Bapak itu melaksanakan Tanak, kitab Tanak. Tak ada kehendak Bapak itu melaksanakan kitab Roma, Galatia, Timotius, itu tak ada. Itu karangan-karangan Paulus untuk orang Roma, supaya mereka menggantikan dewa matahari dengan Yesus. Seperti itu. Jadi kalau bercerita tentang aku ada sebelum Abraham ada, itu bukan membuktikan Yesus itu Tuhan. Yesus itu manusia biasa. Ya, Yesus mengatakan kesaksiannya dia hanya rasul. Kalau saudara mengatakan dia Tuhan, itu karena Anda penganut ajaran Roma. Begitu Pak, silakan. Oke, kalau hanya sekedar ya sebelum Abraham ada aku sudah ada, itu salah satunya. Ya, salah satunya. Tadi saya sudah kemukakan, tapi Anda bisa sampai saat ini Anda tidak bisa menunjukkan satu dalil bahwa ada satu oknum yang bisa memberikan upah hidup yang kekal. Dalam Al-Quran Anda tidak ada. Demikian juga Anda tidak bisa menunjukkan satu dalil bahwa ada satu oknum yang bisa membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman, kecuali Yesus. Kemudian Anda katakan bahwa menurut kehendak Bapa yaitu hanya untuk orang Israel. Mari kita baca di Matius pasal 22 ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Makanya saya katakan, ketika kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, maka dilarang untuk apa? Menyembah patung. Ya, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratmu. Jangan batu hitam dijadikan ilah penghapus dosa. Jangan bunuh cicak dapat pahala. Itu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, itu syirik. Dan menurut Al-Quranmu, syirik pasti akan masuk neraka jahanam. Kemudian kasih kepada sesama manusia. Ketika kita mengasihi sama manusia, berarti kita tidak boleh membunuh, berzina, ya, mengambil bini orang. Lagi-lagi ya, saya tidak menyebut oknum ya, mengambil bini orang karena mengingini ya sesuatu, apakah itu bini atau siapa, apalah itu tidak boleh. Kemudian Anda bilang makan babi ya, Anda berarti belajar dulu. Ada orang-orang Kristen yang tidak makan babi, termasuk saya. Saya ini Advent, saya tidak makan babi. Karena itu dilarang. Kalau kalian menyatakan juga, oh kami juga menuruti. Tetapi masalahnya orang-orang Yahudi tidak makan unta. Tetapi kalian makan unta juga. Kemudian hewan-hewan laut yang tidak bersirip dan bersisik kamu konsumsi. Ya, seafood kalian makan. Orang-orang Yahudi itu tidak makan seperti itu. Kalau Anda bilang Anda mengikuti mila Ibrahim, Ibrahim tidak pernah mengajarkan makan unta, ya, minum air kencing unta. Ya, tidak seperti itu, brother. Kemudian kalau Anda selalu menyala-nyalakan, oh, kami itu pengikut Paulus. Ajaran Paulus itu tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Justru yang saya mau katakan bahwa Nabi Anda justru mengutip tulisan Paulus. Ya, dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Ini yang dikutip oleh Muhammad sebetulnya ya, 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang dikatakan di sana? 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini surat ditulis oleh Paulus tetapi dikutip oleh Muhammad dalam hadisnya yang menggambarkan surga.
Ya, surga. Seperti apa surga itu? Yaitu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah timbul di dalam hati manusia. Itulah yang disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang saleh. Nah, kalau Anda mau bilang Paulus itu adalah nabi palsu, justru Muhammad mengutip surat Paulus. Jadi siapa yang saya mau percaya? Anda atau Muhammad? Oke, silakan. Iya, jadi inilah penipu dan pembohong laknatullah alaih. Menuduh Rasulullah mengutip. Mana buktinya? Di mana Rasulullah pernah membaca buku Yunani? Hah? Mana bukti? Yang Anda bisa sajikan. Justru saya curiga. Justru Bible, lembaga kitab Indonesia yang mencuri dari Al-Quran. Ayo. Apakah Anda bisa menunjukkan manuskrip dari kitab saudara? Dan apakah saudara bisa membuktikan Rasulullah Muhammad SAW membaca kitab saudara yang bahasa Yunani itu? Inilah hebatnya kalian. Menuduh, memfitnah yang tidak-tidak. Beda dengan agama Kristen Roma. Mencuri kitabnya Yahudi satu bundel. Lalu mereka menamainya dengan perjanjian lama. Beda. Penulis kitab kanonik melakukan penyelidikan terhadap kitabnya agama lain, lalu menulis dan menghadiahkan kepada Roma. Anda yang harus sadar diri. Rasulullah Muhammad SAW mana ada pernah ceritanya membaca buku Yunani pagan, itu nggak ada. Jangankan buku pagan Yunani, buku Tanak aja dalam bahasa Ibrani Rasulullah nggak pernah lihat. Rasulullah nggak bisa baca Yunani, nggak bisa baca Ibrani. Anda tuduh, nggak malu. Buku Anda itu penuh dengan istilah-istilah Islam di dalam. Anda lah agama pencuri, agama yang suka ngutip Al-Quran. Itulah agama saudara. Dari sampul kitabmu aja ngutip Bible, ngutip Al-Quran, Alkitab. Apalagi Allah, Nabi, Rasul, Roh Kudus, ayat, awal, akhir, iman, imam, wahyu, malaikat, iblis, setan, syafaat, berkat, Musa, Daud, Ibrahim, semua dikutip dari Al-Quran. Kapan kalian punya jati diri? Kapan? Nah, kembali ke dalam tema. Jadi tolong hati-hati berbicara. Kalau cuma model Paulus, apa bedanya dengan Anda? Dengan Nabi palsu Paulus itu. Kalau Anda cuma mengutip-ngutip tanpa bukti. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dalil hidup kekal. Nabi Muhammad SAW mengatakan dengan sangat jelas bahwasanya Rasulullah SAW berkata, bi'ahmin farufi'a ilaihi zara. Ini jelas sekali ketika Rasulullah mengatakan di dalam hadis Tirmizi yang dituliskan. Dia mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW diberi kemudian daging lalu dengan diangkat pada beliau. Beliau memakannya. Lalu lengan itu membuat beliau senang. Beliau lalu menggigitnya. Lalu beliau bersabda, aku pemimpin manusia pada hari kiamat. Tahukah kalian kenapa? Disebabkan karena Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama Nabi Adam hingga yang akhir dalam satu tanah lapang pada masar. Penyeru memperdengarkan mereka, pandangan menembus mereka dan matahari mendekat. Duka dan kesusahan manusia sampai pada batas yang tidak mereka mampu dan tidak mampu mereka pikul. Orang-orang saling berkata satu sama lain, apakah kalian tidak melihat apa yang telah menimpa kalian? Apakah kalian tidak pernah siapa yang memberi syafaat kepada Rabb dari Tuhan kalian? Orang-orang saling berkata satu sama lain, hendaklah kalian menemui Adam. Lalu mereka kemudian menemui Adam, lalu berkata, engkau adalah nenek moyang kami. Allah menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan rohnya kepadamu dan memerintahkan pada malaikat, lalu mereka sujud kepadamu. Berilah kami syafaat kepada Tuhanmu. Apakah kau tidak lihat kondisi kami? Apakah kau tidak melihat apa yang menimpa kami? Adam berkata kepada mereka, Tuhanku saat ini benar-benar marah. Tuhanku tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah seperti ini sesudahnya. Lalu ia melarangku mendekati pohon, tetapi aku durhaka. Diriku durhaka. Pergilah kepada selainku, pergilah kepada Nuh. Lalu mereka kemudian berbondong-bondong kepada Nuh. Lalu Nuh berkata, hai Nuh. Mereka berkata kepada Nuh, hai Nuh, engkau adalah rasul pertama untuk penduduk bumi. Allah menyebutmu hamba yang sangat bersyukur. Berilah kami syafaat, berilah kami pertolongan kepada Tuhanmu. Apakah kau tidak melihat kondisi kami?
Apa kau tidak melihat apa yang menimpa kami? Nuh berkata kepada mereka, Tuhanku saat ini benar-benar marah. Ia tidak pernah marah seperti itu sebelumnya, dan tidak akan pernah seperti itu sesudahnya. Dulu aku pernah berdoa keburukan untuk kaumku, diriku, dan diriku. Oleh karena itu pergilah kepada selainku. Pergilah mereka kepada Nabi Ibrahim, Abraham. Mereka kemudian berbondong-bondong mendatangi Abraham. Lalu mereka berkata, wahai Abraham, engkau adalah Nabi Allah dan kekasih Allah dari penduduk bumi. Berilah kami pertolongan, syafaat kepada Rabbmu. Apa kau tidak lihat kondisi kami? Apa kau tidak melihat apa yang menimpa kami? Nuh berkata kepada mereka, Abraham berkata kepada mereka, Rabbmu saat ini, Rabbku Tuhanku saat ini benar-benar marah. Ia tidak pernah marah seperti ini sebelumnya, dan tidak akan pernah seperti itu sesudahnya. Dulu aku berdusta 3 kali, lalu kemudian mengatakan bahwasanya terkait dengan Tuhanku, maka pergilah kepada yang lain. Aku tak mampu meminta syafaat untukmu. Pergilah kepada yang lain. Maka mereka semua pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun berkata kepada mereka, mereka pun berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau utusan Allah. Allah melibatkanmu dan dengan risalah dan kalamnya atas seluruh manusia. Berilah kami syafaat kepada Tuhanmu. Apakah kau tidak melihat kondisi kami saat ini? Apa kau tidak melihat apa yang menimpa kami? Musa berkata kepada mereka, Tuhanku saat ini benar-benar marah. Ia tidak pernah marah seperti ini, dan sebelumnya tidak akan pernah marah seperti itu sesudahnya. Dulu aku pernah membunuh jiwa, padahal aku tidak pernah diperintahkan untuk membunuhnya. Diriku tidak bisa, lalu pergilah kalian kepada selainku. Lalu mereka pergi kepada Yesus, pergi kepada Nabi Isa. Mereka mendatangi Nabi Isa. Mereka berkata kepada Nabi Isa, hai Isa, engkau adalah utusan Allah. Kalimatnya dan ruhnya yang disampaikan kepada Maryam, ruh yang berasal daripadanya. Engkau berbicara pada manusia mulai dari sejak engkau dalam buayan. Berilah kami pertolongan kepada Tuhanmu. Apakah kau tidak melihat kondisi kami? Apakah kamu tidak melihat apa yang menimpa kami? Ia pun Isa berkata kepada mereka, Tuhanku saat ini benar-benar marah. Ia tidak pernah marah seperti sebelumnya, dan tidak akan pernah marah seperti sesudahnya. Ia tidak menyebut dosa diriku dan diriku, tetapi pergilah kepada selainku, sebab aku pun tak mampu memberikan syafaat. Lalu mereka pergi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangi Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, engkau adalah utusan Allah, penutup para nabi. Dosamu yang telah lalu dan yang kemudian telah diampuni oleh Allah. Berilah kami syafaat kepada Tuhanmu. Apa kau tidak melihat kondisi kami? Lalu aku pergi hingga sampai bawah arsy. Aku bersyukur sujud kepada Tuhanku. Lalu Allah memulai dengan pujian dan sanjungan untukku yang belum pernah disampaikan pada seorang pun sebelumku. Lalu ada suara aku dengar, hai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah pasti aku beri. Berilah syafaat sehingga kau akan kuizinkan untuk memberi syafaat. Lalu aku mengangkat kepalaku. Aku berkata, wahai Tuhanku, umatku. Wahai Ram, umatku ya Tuhanku. Lalu aku berkata, lalu Tuhanku berkata kepadaku, hai Nabi Muhammad, masukkan orang yang tidak dihisap dari umatmu melalui pintu-pintu surga sebelah kanan, dan mereka adalah sekutu semua manusia selain pintu-pintu itu. Setelah itu beliau bersabda, demi zat dan jiwaku yang berada di tanganmu, jarak antara 2 daun pintu surga seperti jarak antara Makal dan Hajar, dan seperti jarak antara Makkah dan Basrah. Ini jelas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya di antara seluruh nabi yang menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia yang ada pada saat itu. Ini hadis sahihah. Ini hadis sahihah. Ini pernyataan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalian cuma mengklaim Yesus membangkitkan di hari kemudian. Yesus itu hanya klaim dari penulis. Tidak pernah Yesus kemudian mengatakan bangkitlah, bangkitlah. Tidak. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku sebagai utusan. Itu hidup kekal. Dan hidup kekal yang diberikan oleh Yesus hanya untuk Bani Israel. Syaratnya apa? Mendapatkan hidup kekal, mentaati perintah-perintah Bapa. Jadi jangan Anda lari ke Islam. Tanda-tanda kemudian kehendak Bapa itu jangan membunuh, jangan Anda senggol itu. Karena ketika Yesus berbicara mengenai kehendak Bapa, yang dimaksud di situ yang tertera di dalam kitab Tanak. Islam belum ada waktu itu, coy. Kehendak Bapa yang dimaksud Yesus itu yang tertulis di dalam kitab Tanak. Kok larinya ke Islam? Islam 700 tahun setelahnya. Yang Anda harus bahas kehendak Bapa itu yang mana? Kehendak Bapa itu mengasihi dia dengan setia menjalankan segala perintahnya dalam kitabnya orang Yahudi. Kok larinya ke Islam? Tak nyambung ente. Ya cobalah
Ini saya kasih Anda bertanya, mana ada nabi seperti Yesus? Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nabi Muhammad SAW, setelah semua para nabi termasuk Yesus angkat tangan, aku menyerah, aku tak sanggup. Nabi Muhammadlah satu-satunya solusi. Makanya Al-Quran mengatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau engkau ingin selamat, kalau engkau mau hidup yang kekal, kalau engkau mau dicintai pencipta langit dan bumi, maka ikutlah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan beliau kemudian, fattabi'uni, ikutlah denganku. Itu ucapan Rasulullah. Demikian. Oke. Malam ini saya baru mendengar dari Bro Suma bahwa Islam itu baru ada 700 tahun kemudian ya, setelah. Biasanya katakan semua nabi muslim, Islam. Dari Adam Islam. Kok tiba-tiba sekarang munculnya baru 700 tahun kemudian? Yang mana yang benar, Bro Suma? Oke. Yang berikut saya mau klarifikasi yang dalam hadis riwayat Muslim nomor 2824 dan juga hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3072. Berbunyi sebagai begini. Abu Hurairah berkisah, ia mendengar Rasul bersabda, Allah berfirman, aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, serta terlintas di hati manusia. Itu hadis Muslim nomor 2824. Hadis Al-Bukhari nomor 3072. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas dalam hati manusia. Ya, lihat juga kitab Faidul Qadir 4/473, bunyinya sama, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 2 Korintus 2 ayat 9. Ini dikutip oleh apa? Muhammad. Anda bilang, kapan Muhammad membaca kitabnya Paulus? Brother, Muhammad kan punya saudara ke siapa yang saudaranya dari Khadijah. Saya tidak tahu namanya ya. Ya, bin Naufal ke siapa itu ya? Tanyakan kepada dia. Kemudian Anda bilang Muhammad adalah jaminan keselamatan. Tidak ada, brother. Yesus memiliki kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Matius 24 ayat 28 ayat 18. Kemudian di Quran surah 46 ayat 9. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Ini Muhammad ini ya. Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Bagaimana dengan Muhammad? Quran surat 72 ayat 21. Aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Anda bisa bayangkan, ya, seorang Muhammad katakan, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Apa Yesus katakan di dalam Yohanes 10:28? Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Bagaimana dengan Sahih Al-Bukhari volume 5 book 51 nomor 16? Aku tidak dapat menyelamatkan kamu dari hukuman Allah. Quran surah 28 ayat 58. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau kasihi. Anda bisa bayangkan ya, katanya Nabi, tapi sungguh engkau dalam tanda kurung Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau kasih. Bagaimana Anda mau katakan bahwa Muhammad itu adalah juru selamat kalian? Dia saja masih dikubur, dia saja akan dibangkitkan oleh Yesus. Karena semua orang mati akan dibangkitkan oleh Yesus. Hanya Yesus yang bisa membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman, brother. Hanya Yesus dapat memberikan upah hidup yang kekal. Wahyu pasal 22 ayat berapa itu ya? Wahyu pasal 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa
dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Pernahkah Allah SWT berfirman, aku adalah yang pertama dan yang terakhir? Kalau tidak, saudara-saudara, itu bisa dipertanyakan. Itu bisa saja dikutip. Karena Anda juga tidak bisa membuktikan satu dalil saja yang mengatakan aku adalah yang awal dan yang akhir. Firman Tuhan. Apakah Anda bisa tunjukkan satu dalil Allah SWT berfirman, aku adalah yang awal dan yang akhir? Tidak ada. Selain Yesus mengatakan di kitab Wahyu, Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8, Wahyu pasal 1 ayat 17-18, Wahyu pasal 22 ayat 12 dan 13, jelas sekali. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Al-Quran Anda Al-Hadid 3. Dialah yang awal, dia yang akhir. Bisakah Anda tunjukkan satu dalil Allah SWT berfirman, aku adalah yang awal dan yang akhir. Sampai kiamat Anda tidak bisa menunjukkan itu. Karena itu adalah merujuk pada satu oknum, yaitu Allah sendiri. Dan Yesus mengaku, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan itu terbukti dalam kitab kami. Jadi Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah satu-satunya jaminan kehidupan yang kekal. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Muhammad tidak bisa. Ya, Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau kasih. Quran surah 28 ayat 6. Kemudian, aku tidak dapat menyelamatkan kamu dari hukuman Allah. Sahih Al-Bukhari volume 5 book 51 nomor 16. Ya. Tetapi Yesus memberikan hidup yang kekal dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yohanes 10:28. Makanya dia akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Oke, silakan. Iya, jadi ini jualan Roma ya. Anda kemudian menggunakan buku-buku Romawi untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Saya pun kalau minta kepada saudara ucapan Yesus, mana? Akulah Alfa dan Omega, mana ucapan Yesus itu, mana? Mana. Itu karangan. Anda bisa nggak menunjukkan kepada saya original teksnya? Kalau Al-Quran ditulis 1400 tahun silam. Sementara yang ada di tangan Anda itu adalah kitab yang dibawa oleh Belanda. Kapan itu? Kapan kitab Anda itu? Itu nanti di tahun 1800 baru ada kitab itu. Akulah Alfa, akulah awal, akulah Alfa, akulah awal. Di mana Yesus mengatakan itu? Tak ada. Yesus malah mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Itu ucapan Yesus. Berarti yang awal bukan dia. Aduh. Agama terjemahan, kitab terjemahan. Allah mengatakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Kalau tidak ada Tuhan, berarti dialah yang awal, dialah yang maha awal. Karena tidak ada Tuhan selain dia. Kucluk. Udah jelas-jelas ini. Kalau cuma kutipan pengarang di Pulau Patmos, apaan itu? Akulah awal, padahal di situ cuman alfa. Alfa itu artinya awal kah? Bukan. Kalau dalam bahasa Yunani awal itu arke. Kalau akhir itu telos. Arke kai telos, itu baru awal dan akhir. Ini alfa dan omega, alfa mi di kapang. Jadi jangan sok-sok Anda bawa-bawa hadis, tahu apa tentang hadis ente itu? Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang maha awal, yang maha akhir. Bukan awal dan akhir, tapi yang maha. Makanya dikatakan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Yesus Tuhan di mana dia? Yesus Tuhan di mana? Di bumi sudah ada Tuhannya, di langit juga sudah ada Tuhannya. Yesus Tuhan di mana dia? Tuhan di gereja. Lalu kemudian terkait dengan surga, di Al-Quran sudah sangat jelas dikatakan, innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguh orang Islam
dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Mana dalilnya orang Kristen tempat tinggalnya surga? Mana dalilnya? Ku minta, kalau ada saya tutup komal. Kalau ada, aku tutup YouTube-nya Bang Suma kalau ada jaminan seperti ini dari Yesus. Tak ada. Mimpi ente. Innal ladzina amanu. Siapa di sini amanu? Di sini siapa? Umat Islam. Wa amilus solihah. Siapa mereka yang solihah ini? Ya mereka yang sholat. Kanat lahum jannatul firdausi nusula. Untuk mereka telah disediakan surga Firdaus. Nah, mana coba yang menyembah Yesus, mana dalilnya disediakan surga? Neraka. Justru Yesus mengatakan orang yang menuhankan aku telah disediakan neraka. Mana dalilnya? Matius 7 nomor 7 sampai nomor 23. Parah. Umat Islam dalilnya, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Mana yang menyembah Yesus dan jaminan surga? Tak ada. Mau sampai gepeng bulu alismu habis, bung, tak akan pernah Anda temukan dalilnya jaminan surga untuk agama Roma, apalagi agama-agama setelahnya. Itu Anda tidak makan babi karena Anda sudah mengakui bahwa kesalahan Roma itu melanggar firman Tuhan. Sementara Roma adalah induk agama Anda. Al-mulku yawma izin lillah yahkumu bainahum falladina amanu wa amilu salihah fi jannatin na'im. Kekuasaan pada hari itu hanya ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di mana? Dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Kurang apa lagi jaminan Islam ini? Siapa yang beriman? Siapa yang mengerjakan kebajikan? Ya umat Nabi Muhammad. Nah sekarang yang nyembah Yesus itu mana jaminannya? Saya minta kepada Anda. Fa'ammal ladina amanu wa amilus salihah fahum fi raudatin yuhbarun. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira kekal selama-lamanya. Dalil. Coba, mana dalilnya menyembah Yesus jamin surga? Tak ada. Taraz zalimina musfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'u bihim. Walladzina amanu wa amilus salihah fi raudatil jannah lahum ma yasha'una inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia, dan asap menimpa mereka. Dan orang-orang Islam dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki dari sisi Tuhan. Apapun yang mereka kehendaki, mereka akan memperolehnya. Yang demikian itu adalah karunia yang sangat besar untuk umat Islam. Kurang apa lagi? Dalilnya sudah sangat memuaskan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi itsni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wa siya kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Kalau tidak ada Tuhan selain Dia, berarti tidak ada yang mengawali Dia. Kalau ada yang lebih awal, berarti bukan Dia Tuhan. Tapi Dia mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang maha hidup, bukan yang pernah jadi mayat. Yang terus-menerus mengurus makhluknya, bukan yang tertidur, tidak mengantuk dan tidak tidur. Bukan Tuhan Anda. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui siapapun tentang ilmunya melainkan apa yang dikehendaki. Tahtanya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi, maha besar. Mau kurang apa lagi di Islam itu? Jaminan surganya sangat jelas. Ada jaminan surga, dalil demi dalil, semuanya diuraikan dengan terang. Siapa yang mendapatkan surga? Pengikut Nabi Muhammad. Makanya dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Memang susah, karena Anda tidak mengerti Al-Quran. Susah memang. Nah sekarang
Saya minta data, mana jaminan? Anda mengatakan membangkitkan orang mati, memberikan jaminan Nabi Muhammad tidak bisa apa-apa. Ya memang dia seorang nabi. Yang berhak atas semua itu adalah Tuhannya. Sama seperti Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kata siapa? Kata Yesus. Anda Kristen aja yang melantiknya berdasarkan perjanjian baru yang dibuat untuk Roma. Nah sekarang saya minta pembuktian. Finish kita. Saya hanya minta satu data. Tunjukkan bahwa ada jaminan surga untuk yang menyembah Yesus. Dalil. Silakan. Oke, kembali lagi kepada Al-Hadid ayat 3 ya. Di situ tidak dikatakan dialah yang maha awal. Di situ hanya dikatakan dialah yang awal. Dalam bahasa Inggrisnya juga, he's the first and the last. He's the first and the last. Ini pernyataan juga sama yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Wahyu pasal 22 ya, ayat 12 ya, 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir ya, yang akhir. Jelas sekali di situ bahwa Yesus sendiri mengatakan dialah yang awal, dia yang akhir. Di dalam Al-Quran Anda juga tidak ada satu dalil yang Allah SWT berfirman kepada Jibril. Tidak ada itu, tidak ada satu dalil. Atau apalagi ya, Allah SWT berfirman kepada Muhammad, tidak ada. Kemudian Anda bilang Muhammad itu adalah jaminan keselamatan. Tidak ada, brother. Saya sudah bacakan ya ayat-ayat tadi. Ya, Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapnya, terhadapmu juga. Quran surat 46 ayat 9. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Bagaimana Anda mau mengandalkan Muhammad sedangkan dia tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh Allah? Ya. Tetapi Yesus katakan apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, Yohanes 11 ayat 25. Kemudian Quran surat 72 ayat 1. Aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Muhammad saja tidak bisa mendatangkan kebaikan kepada umat muslim. Makanya di Quran surat 19 ayat 71 ya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, dalam tanda kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya, kalian akan mendatangi neraka. Yesus katakan di dalam Yohanes 10 ayat 28, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Sahih Al-Bukhari, sekali lagi saya ulangi, volume 5, buk 51, nomor 16. Aku tidak dapat menyelamatkan kamu dari hukuman Allah. Yesus bisa menyelamatkan. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan binasa. Kalau kalian, kami juga percaya kepada Yesus. Brother, setan juga percaya kepada Allah satu-satunya, tetapi masalahnya dia tidak melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Tetapi kalau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Wahyu pasal 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi hanya Yesus satu-satunya jaminan keselamatan. Kalian masih tetap berdoa ya, setiap hari 5 kali sehari kalian berdoa ya di Al-Fatihah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yesus itu adalah jalan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Apa artinya kebenaran? Lawan dari kepalsuan. Apa artinya hidup? Lawan dari kematian. Tanpa Yesus tidak ada jaminan untuk hidup yang kekal. Yesus satu-satunya jaminan kehidupan yang kekal. Akulah jalan dan kebenaran. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Kalau Muhammad tidak punya pengharapan, ya, sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau kasihi. Ya, aku tidak dapat menyelamatkan kamu dari hukuman Allah. Aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.
Tetapi apa yang Yesus katakan? Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Makanya dia akan datang untuk apa? Menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Percaya di sini bukan hanya sekedar percaya, ya. Karena ada orang bilang saya percaya, belum tentu dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, ya. Makanya tidak ada jaminan keselamatan di luar Kristen. Karena Yesus adalah satu-satunya jaminan keselamatan. Oke. Itu jualan obat. Yang saya minta dalilnya. Mana ayatnya Yesus menjamin surga penyembah-penyembahnya? Kalau hanya Anda jualan obat kayak begitu, agama Hindu, Buddha juga bisa. Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Lalu yang menjadikan dia sebagai jalan kebenaran hidup Kristen? Tidak. Mana ada Yesus menunjukkan jalan untuk menyembah dirinya? Tak ada. Aduh, jadi lawak-lawakan. Jadi ayat-ayat yang saya bacakan itu tadi apa? Innal ladzina amanu wa amilus solihah kanat lahum jannatul firdausi nusula. La haula wala quwata illa billah. Gimana ya orang diskusi ndak bawa otak? Sungguh orang beriman. Siapa beriman ini? Islam. Siapa Islam ini? Pengikut Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Mereka kanat lahum jannatul firdausi nusula. Untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Bantah kami. Mana surga disediakan untuk penyembah Yesus? Mana? Anda mencoba untuk bernarasi tentang Al-Quran. Jelas-jelas Al-Quran mengatakan huwal awwalu, ada alif lam di sana. Alif lam itu menandakan bahwa dia maha. Dialah yang maha awal. Meskipun kemudian tidak dituliskan kata maha di sini, tapi umat Islam tidak memahami Al-Quran berdasarkan terjemah. Yang kami pahami itu original teksnya. Huwa awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Di situ jelas dikatakan alif lam alif lam alif lam, artinya maha. Meskipun tidak dituliskan di sana, tetapi dengan ucapan original teksnya jelas dialah yang maha awal. Sementara Anda membawa data basi. Wahyu 1 Anda baca, apa yang diterangkan di sana? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Supaya dia tunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang akan segera terjadi. Wahyu Yesus yang dianugerahkan dari siapa? Dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu selesai. Tidak ada yang bisa diperbuat oleh Yesus. Kalau dia tidak melihat dan tidak mendengarkan perintah Tuhannya, tak mampu dia melakukan apa-apa. Melawan ngantuk tak bisa, melawan lapar tak bisa. Yesus bisa apa? Tapi bukan itu persoalannya. Yang kita minta ini adalah agama Anda, iman Anda yang terlalu ponga itu. Mana? Tunjukkan. Kalau Anda mengatakan ada di dalam Wahyu 2, Wahyu 22 nomor 13, nomor 12. Lah, ini adalah karunia yang diberikan oleh Yesus, oleh Allah kepada Yesus tadi kan. Sesungguhnya aku akan segera datang untuk membawa upahku, untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega. Apa beng itu Alfa dan Omega? Apa beng itu Alfa dan Omega? Alfa dan Omega itu apa? AO, AO, AO. Yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ini ucapan siapa? Ini ucapan siapa? Ucapan Yesus. Kapan Yesus ucapkan ini? Pada tahun 100 Masehi. Hah? Masa? Kapan Yesus hidup di tahun 100 Masehi? Kapan? Kapan Yesus ke Pulau Patmos? Kapan? Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Kapan itu? Tahun 30-an. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridku percaya bahwa aku adalah
Utusan. Muncul karangan di tahun 100. Yesus berkata, kapan Yesus berkata begitu? Kapan? Di mana ini karangan-karangan ini muncul? Kitab mimpi ini kapan? Bagusnya lagi bukunya ditulis kata Wahyu, padahal Wahyu itu bahasa Quran. Parah ini Oten. Maunya kitab mimpi, kitab dongeng yang ditulis di Pulau Patmos. Itu baru betul. Lalu kemudian yang perlu Anda pahami adalah Yesus itu mau mati, dia manusia. Jadi tidak cocok dialah yang awal, dialah yang tidak cocok. Dia awal gimana? Ibunya ngeden baru dia ada. Awal di mana dia? Ini hanya penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang untuk orang Yahudi, untuk orang Romawi. Akulah awal, akulah akhir, dan yang hidup, yang telah mati. Yang telah mati. Dibilang lalu di situ Wahyu 1 nomor 18, yang hidup dan yang telah mati. Parah. Tapi bukan itu masalahnya, Bung. Kalian ini bukan pengikut Yesus. Bukan. Kalian ini orang Roma. Agama kalian itu apapun, Advent, Protestan atau apapun itu adalah agama yang induknya Roma. Di mana Yesus mengajarkan muridnya untuk pergi ke Roma mengajarkan agama Kristen? Tak ada. Di mana Yesus pernah menyentuh kitab Wahyu? Tak ada. Di mana Yesus pernah mengatakan tentang dirinya Alfa dan Omega? Nah, di mana itu? Tunjukkan. Pada saat dia mengajar 3 tahun, di mana Yesus ucapkan itu? Tak ada. Ini muncul di tahun 100 Masehi, karangan. Oke? Nah, saya sudah menunjukkan bahwa umat Islam ini syarat dengan janji-janji kemudian oleh Allah yang berasal ajarannya dari Rasulullah Muhammad SAW. Dijamin surga, disediakan surga, diwariskan surga. Tolong jangan kemana-mana. Minta waktu supaya Anda menunjukkan surga diberikan, disiapkan untuk penyembah manusia bernama Yesus, dalam kurung Yudas. Tolong tunjukkan. Silakan. Sedikit ahi, ini Ya. Wahyu 1 ayat 8 ini udah karangan sisipan lagi. Ya, Ini tengok memang. ya, tolong besarkan sedikit siapa? Sisipan itu Nih, ada awal tanda dan akhir kurung itu nih. sisipan. Nih, bentar, besarkan dikit bukti ini. Host, Tetapi besarin host. Ini bukti aja host. Ya, ini ada tanda kurung kurawal ya. Arke kai telos. Ini sisipan. Tetapi LAI melakukan penipuan, nggak ada tanda kurungnya di sini. Nih, kayak gini mau dipakai dalil. Udah gak jelas sisipan. Ini melakukan penipuan LAI. Tanda kurungnya dihilangkan. Ya, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang awal dan yang akhir. Ini kenapa nggak dikasih kurung? Padahal di terjemahan aslinya, ya, ini ada tanda kurung kurawal, artinya ini tambahan. Ada gini kau pakai, ini sampah. Lanjut lagi. Ya, silakan. Saya minta data jaminan untuk penyembah Yesus yang ke gereja itu. Oke. Mana dalilnya? Jadi- Silakan. Anda bilang kitab kami dongeng ya? Oh ya, Kitab pasti. Wahyu. Oke. Jadi sebetulnya saya balik kepada kitab Anda, Ya. ya. Dalilnya tadi yang saya Nabi-nabi minta yang apa? tercatat di dalam Al-Quran Anda ya. Misalnya Nabi Sulaiman yang membangun singgasana yang menggunakan jin-jin. Itu dongeng justru. Ini yang dibahas keselamatan dulu, jangan lari kemana-mana. Dongeng. Ya. Nanti kita tunjukkan dongeng nanti. Bahas dongeng saya nanti. hanya mau katakan bahwa justru Al-Quran Anda yang dongeng. Ya, nanti kita buktikan. Karena Nanti kita kita buktikan buktikan. nanti. Sulaiman Nanti kita buktikan. tidak Nanti kita ada buktikan. dibantu oleh jin-jin. Ya, oleh karena jin-jin apa? Buku apa yang Anda baca? Buku apa yang Anda baca? Membangun singgasana. Buku apa yang Anda baca Ada untuk kadabra. menilai Al-Quran? Buku Ada apa? kadabra, ada Buku apa? kadabra, langsung Buku apa? istilahnya Buku apa yang Anda pakai untuk membantah Quran? Buku apa? Yang Anda baca buku apa? Jampe-jampe dari Romawi. Yang dibawa sama Saya baru Belanda. ngomong, Per. Kalau ditanya itu Yang dibawa oleh Belanda kooperatif. gitu. Kalau ditanya kooperatif, Kenapa buku aku apa? nyebut? Yang dibawa oleh Belanda yang Anda pakai membantah Quran gitu. Ya, itu dongeng, brother. Iya, Anda Itu mengatakan dongeng itu dengan buku apa sebagai acuannya? Kutanya dulu. Acuannya Alkitab kami. Dari Belanda. Sulaiman tidak pernah Aduh. membangun Aduh. singgasana kemudian dibantu oleh jin, oleh para jin.
Ya, itu acuan kami, yaitu Alkitab kami. Itu tadi dijawab dulu itu pertanyaan Bang Juma itu. Gimana Yesus menjamin surga untuk penyembahnya kalau ada yang ngesot 100 kilo? Itu dongeng, brother. Bukan Kalau Anda dongeng, katakan kitab bukan Wahyu itu dongeng, dongeng, bukan kembali dongeng. kepada kitab. Bukan dongeng, bukan dongeng. Per, Kita gantian mana bicara dong? dulu ya Per. Oke, Per, kita lanjut. yang kondusif ya kayak tadi Per, gantian bicara ya. Dengarkan, kamu baca 2 Tawarik ini, 1. ini, baru. Mute dulu orang ini. Kamu baca, saudara baca 2 Tawarik 1. Bagaimana ini kemudian bagian Tuhan? saya. Sabar dulu, Anda menuduh dongeng, saya jawab. Anda bagian baca kemudian 2 Tawarik 1. Ya, di sana bagaimana kemudian Salomo mendirikan istana kerajaan baginya. Kemudian dia mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan dan 3.600 mandor untuk mengawasi mereka. Ini apa? Siapa yang mengatakan bahwa 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan dan 3.600 ini manusia? Tolong tunjukkan. Tidak Mana? ada jin yang membangun. Mana? Tunjukkan Tidak kepada ada saya. jin yang membangun. Itu dongeng, Mana? brother. Tunjukkan kepada saya. Salomo mengerahkan 70.000. Ya, Lalu Al-Quran kemudian Anda. 70.000 tukang pahat, 3.600 mandor. Ini orang atau apa? Di Al-Quran Anda mengatakan jin Saya tanya, membangun. ini orang atau apa? Hah? Per kondusif Jawab, Per. jawab. Jawab saya. Al-Quran Anda. Jawab Gantian. saya. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan dan 3.600 mandor untuk mengawasi mereka. Saya tanya sama saudara, ini yang menjadi 70.000, 80.000 dan 3.600 ini apa? Manusia? Pastilah Apa? manusia. Mana Pastilah dalilnya? manusia. Mana Pastilah dalilnya? manusia. Bukan Mana jin. dalilnya kalau ini manusia? Mana? Ya, jadi dicatat di dalam Alkitab. Tetapi Mana? di Tunjukkan Alkitab dalilnya. tidak ada jin Please. yang membantu dia. Please tunjukkan kepada saya dalilnya bahwa yang 70.000 ini adalah orang. Tunjukkan. Tidak ada jin. Justru, bacakan justru dong, Tunjukkan Per. kepada saya. Tunjukkan kepada saya. Dalil, Per, saya itu minta ayat yang- dalil. Saya minta Ayat yang dalil. Anda baca. Itu baca Saya itu. minta dalil kalau Iya. yang membantu Salomo 70.000 ini dan 3.600 ini dan juga 80.000 ini adalah manusia. Dalil. Tunjukkan. Dalil Per, dalil Per. Dalil, saya minta Jangan dalil. pastilah Cepat. manusia. Dalil. Sebentar ya. Mari. Sebentar, saya. Silakan. dalil. Silakan. Saya minta dalilnya. Pastilah manusia. Mana dalilnya? Makanya baca yang ada. Baca dalil dulu Per. Per. Tunjukkan itu. Peri, saya melihat Aduh, baca dalil dulu. Saya minta dalil. Saya minta dalil. Baca dulu dalilnya, Ya, baru Anda saya nerangin. minta dalilnya. Anda baca tadi. Ya silakan baca. Saya minta Kembali lagi ya. dalilnya. Kembali kepada Saya minta Alfa dan dalil. Anda cuma memfitnah, tapi Anda tak punya kuasa untuk memberikan dalil kepada saya. Silakan, kasih dalil. Ayo. Dalilnya mana? Dalil. Baca dalil dulu, baru Saya minta terangin. dalil. Anda menolak. Mana datanya mana? Yesus mendirikan gereja mana? Di mana datanya Yesus mendirikan gereja di mana? Saya ngambil di Alkitab ya, biar Ya, ambil Alkitab itu. Nggak, dia katanya gak usah kayak gitulah, jadi potong lehernya nggak jadi, nggak usah gitu. Nggak sanggup dia potong leher. ya. Dia sok lawan aku ya kan, pakai potong leher, giliran ditunjukin data nggak berani ya kan. Makanya aku kalau soal data berani ku bawa. Leher nggak berani dia potong leher, katanya apa? Apa katanya? Ah, gak usah kayak gitulah. Siapa kepental? Bang Juma kepental. Bang Juma rungkat. Inilah Pak pasien yang paling. Ayo. Jadi teman-teman, tadi kalian nggak tahu ya, di sini justru 273. Tadi ayah keriting berdiskusi sama saya menyebutkan, dia bilang saya berbohong. Nah, di waktu saya bisa menunjukkan data, katanya itu namanya potong leher. Nah, kalau saya bisa menunjukkan data, Anda potong leher. Nah, di saat itu saya menunjukkan datanya, 2 data saya tunjukkan. Sampai sekarang ayah keriting nggak berani potong leher. Alasannya apa? Jangan kayak gitulah. itu pandai sekali orang
orang Islam itu mengarang cerita. Pandai sekali. Iya, pandai sekali. Aku dibilang ngarang. Iya. Jadi Pandai ayah sekali. keriting, Pandai ayah sekali. keriting lagi berutang sama aku loh, Iya, potong pandai leher ya. sekali dia. Ayah keriting berutang sama aku potong leher. Pandai sekali itu. Iya, Nah, giliran ditagih mana potong leher ya, katanya apa? Katanya jangan kayak gitulah. Tidak ada saya mengatakan demikian. Tidak ada saya mengatakan demikian. Bahwa Anda tadi mengatakan itu Gini. namanya potong leher. Oke, itu Ya. namanya potong leher. Kalau saya bisa bawa data Anda potong leher, itu namanya tidak potong leher. mengatakan Oke, itu potong leher. tidak Giliran aku bawa mengatakan- data dia nggak jadi saya potong tidak leher. mengatakan demikian bahwa ketika Anda menunjuk data saya mau potong leher. Tidak ada. Nah, Ada saya penonton udah di bawa bawah datanya, yang kenapa menonton. Anda nggak loh. potong leher? Gini, Bunda, Nah, pernyataan saya begini. Saya sudah bawa datanya, kenapa Bunda Anda nggak membuat potong hal leher? seperti tadi yang Bunda lakukan, tanda Iya, salib. saya kan udah Tanda bawa salib datanya. itu seperti orang memotong leher. Nah. Bukan saya yang ingin memotong leher ketika Bunda mau menunjukkan data. Ini keliru Bunda. Nggak itu. berani dia, Wi. Ngeles dia, ngeles. Enggak ada ngeles, tanya aja coba, Ngeles. tanya aja orang di Ngeles bawah. dia. Kalau memang kalau Pak, punya Pak yang gini, keriting ini ada tanya pertanyaan aja open ini. yang Ibu menonton. berani nggak masuk Kalau gereja memang Kristen? mereka- Berani? Gua bukan cuman berani, gua pernah jadi penginjil di dalam gereja biar tahu loh. Tidak ada. Di dalam gereja Katolik tidak ada yang berkobar-kobar berapi-api di dalam gereja untuk menginjil, tidak ada. Saya nggak bilang Ajaran Katolik, gereja Pak. Saya Katolik baca itu tidak typing di seperti bawah. itu. Saya nggak bilang Katolik, saya baca typing di bawah. Apa itu? Katanya gini, Ibu berani nggak masuk gereja? Katanya berani. Oh iya. Emang salahnya di mana? Berani. 21 tahun saya nginjak gereja, mau apa lu? Iya. Astagfirullahaladzim. Tapi Jadi, nah, ingat Bunda. Tadi datanya mana? Datanya Yesus mendirikan gereja, mana datanya? Baik, kita baca ya di Injil Matius bab 16 ayat 18. Apa itu? Ngobrol sampai Assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi Gak wabarakatuh. ada suaranya, Bang. Hah? Oh ya, oke. Gimana? Kenapa bisa? Nggak tahu, biasalah. Nggak ada suaranya host mungkin dalam waktu lama. Enggak, keterangannya ini bukan karena host, Tapi karena keterangannya mengujar kebencian. Berarti ada yang lapor. oke. Yang lainnya, Bang Handi mana? Ada. Terus Tahu. Ini kayaknya telepon deh. Ya, lu kan dah. Assalamualaikum. Iya, ini live lagi di Sahabat Bang Zuma 3.
Sabar ya teman-teman, kita tunggu siapa lagi namanya tadi itu, Pak yang orang tua itu. Kita minta data ya, kita tunggu datanya ya. Data tentang Yesus menjamin surga untuk penyembah Dia. Belum ada kan? Belum ada tadi dia berikan ini kan teman-teman. Belum ada dia berikan data terkait jaminan surga untuk penyembah Yesus. Bang Handi juga belum ada. Belum bang. Pak Peri ada nggak dibawa Pak Peri? Dinaikkan aja. Kita tunggu PR-nya dia. Belum ada. Jaminan surga untuk penyembah Yesus. Pak Peri silakan komen Pak kalau ada. Kurungkat tadi kan gitu ya. Iya Bang Handi. Kasih ini baru ya, kasih moderator ini biar aku atur. Oh ya. Ya udah sambil menunggu gitu ya Pak Nyoba ya. Iya, ini gimana, kita Bang Handi? kita harus punya hak jawab. Iya. Mereka mengatakan gini, Al-Quran itu dongeng, dia dasar berpikirnya adalah Bible yang dibawa oleh Belanda. Harus diluruskan ini Pak Nyoba. Silakan. Iya. Tidak bisa Al-Quran itu dikatakan dongeng yang terkait dengan tuduhan-tuduhannya tadi bahwa Nabi Salomo atau Nabi Sulaiman kemudian. Yang pertama yang orang-orang seperti siapa? Seperti Bapak tadi ya harus mengetahui bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi yang mereka pakai ya terkhusus kepada kitab Dua Tawarik. Di situ diceritakan bagaimana kemudian binatang, tumbuhan, angin tunduk semua kepada Raja Salomo. Tunduk. Binatang, tumbuhan dan angin ini tunduk padanya. Nah, angin ini kategori makhluk gaib. Itu diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Dan bahkan dikatakan bahwa Raja Salomo melebihi semua raja di atas muka bumi untuk kekayaan dan kebijaksanaannya. Itu diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi di Tawarik 2. Jadi kalau dikatakan kemudian dongeng, ya tunjukkan aja. Seperti yang saya ceritakan tadi, salah satunya juga yang terkait dengan apa yang diterangkan di dalam Dua Tawarik yang saya sampaikan tadi, Bang Handi. Tunjuk kepada kita mana pembuktiannya kemudian bahwa apa yang dikatakan di dalam kitab Dua Tawarik itu adalah sesuatu yang keliru. Ketika kita bertanya kepada dia, angka-angka yang saya tunjukkan tadi, bagaimana kemudian Nabi Salomo membentuk satu istana kerajaan
dengan dibantu oleh makhluk 70.000 dan juga 80.000 tukang pahat dan juga 3.600 orang yang kemudian menjadi mandor. Ini apa ini? Manusia, mana dalilnya? Belum lagi ketika kemudian diceritakan Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Muria. Nah, yang kita tanya, mana dalilnya di situ? Kemudian Nabi Salomo membangun itu dengan menggunakan tenaga manusia. Nggak ada diceritakan. Tidak ada, pernah ada terurai. Bagaimana kemudian Salomo ini membangun sebuah kota misalnya dengan bantuan prajurit. Mana dalilnya? Mana? Tidak ada. Dalil mana yang kemudian bisa ditunjukkan kepada kita? Tak ada. Ketika kemudian Salomo membangun rumah Tuhan, membangun kemudian istana, mana? Siapa yang membantu dia? Mana orang-orangnya? Tunjukkan. Tak ada. Jadi kalau dikatakan bahwa Al-Quran menceritakan tentang jin, berarti itu bercerita tentang makhluk gaib. Bagaimana dalam 2 Raja-Raja 3? Bagaimana kemudian Nabi Sulaiman ini membangun kemudian istana dan tidak diceritakan siapa yang menemaninya, siapa yang menemani beliau? Tak ada. Lalu apa dasar pijakan penolakannya dia terhadap apa yang kita sampaikan? Tak ada juga. Semuanya hanya penolakan, dan penolakan. Nah, di dalam Salomo mendirikan bait suci, misalnya di 2 Raja-Raja 3, bagaimana kemudian Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem? Siapa yang membantu beliau? Ada? Siapa yang membantu beliau? Siapa namanya? Ketika kemudian membuat istana, lalu kemudian dia membuat patung yang berupa patung kerub, membuat 2 kerub berupa pahatan di ruang Paha Kudus, di ruang Maha Kudus misalnya. Mana buktikan siapa yang membantu beliau? Mana dalilnya? Oh, dia dibantu oleh prajurit, dia dibantu oleh manusia. Dalilnya mana? Kita minta. Ada? Tak ada. Berarti yang membantu beliau adalah makhluk halus. Itulah yang disebut jin. Makanya belajar, jangan cuma menghabiskan beras. Belajar itu penting. 2 Tawarik 2 nomor 2, Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat, 3.600 kemudian untuk mengawasi mereka. Ini manusia atau bukan? Kalau manusia, mana dalilnya? Ada dalilnya? Tak ada dalilnya. Oke, berarti. saya tunjukkan dalilnya ya. Iya, silakan. Saya tunjukkan. Di dalam 2 Tawarik 1 ayat 2, di dalam 2 Tawarik 1 ayat 2, Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Anda bisa bayangkan seluruh Israel, ya. 2 Tawarik 1 ayat 2. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Untuk ya, kalau di Quran 27:38 untuk apa? Untuk Idris apa? dan golongan jin berkata, akulah yang akan membawamu kepada campur dulu, Per. Untuk apa? Jangan ada campur-campur 2 Tawarik 1 ini. Itu, brother. Iya, di mana di sini dia membangun istana? Di mana? Mana di sini di Tawarik 1 dia membangun istana mana? Diskusi Tunjuk. jangan dicampur-campur. Mana di sini? Tunjukkan ke saya. Di mana di Tawarik 1 ini membangun istana, di mana? Ayo. Brother, baca 2 Tawarik 2 ayat 1 sampai 18, jelas itu. Salomo, Iya, yang saya tanya 2 Tawarik 1-nya yang Anda mengatakan Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel. Baginya, dan Salomo mana di 2 Tawarik 1 Salomo memberi perintah kepada Israel untuk membangun istana, mana? Brother. Enggak,
Bung, ini Bung, dalilnya. Jangan Anda jangan Anda licik dalam berdiskusi. Ini Dua dalilnya, Tawarik ini 1. dalilnya. Dua Anda Tawarik. mengatakan Salomo memberi perintah kepada seluruh orang Israel. Dia diperintahkan untuk apa? Ini Diperintahkan untuk apa? dan di mute 2 Tawari 2 ayat 1 sampai 18. 2 Tawarik 2. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan baginya, dan Salomo mengerahkan ribuan orang. Ini Mana? apa orang? Di mana? Di Ribuan mana? orang untuk membangunnya. Di mana? Bukan dengan ada Di kata mana? dan. Di mana itu Ini. tertulis? Di mana? 2 Tawari 2 ayat 1 sampai 18, baca. Ya mana? Coba Anda bacakan. Saya sudah baca. Mana? Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan baginya, dan Salomo mengerahkan ribuan orang untuk membangunnya. Original Ini teksnya orang coba atau bacakan. jin? Ada nggak orang di situ? Tidak ada jin. Ada yang nggak di ada situ pada orang? Quran. Coba, ada nggak Quran orang di situ? surah Coba. 2738 ayat Coba Anda 40. tunjukkan. Ada nggak orang di situ? Dari golongan jin. Ada berkata, nggak orang "Aku di yang situ?" akan membawanya Original kepada teksnya ada kamu nggak orang di sebelum situ? kau berdiri dari tempat Aduh, dudukmu, orang sakit dan ini, orang sungguh sakit. aku kuat Original melakukannya teksnya dan ada nggak dapat orang di dipercaya. situ? Seorang Pertanyaan yang saya, mempunyai ilmu original dari teksnya ada kitab. nggak orang? Aku di mute. Ada nggak orang di situ? Di original teksnya ada nggak? Kalau ada kata orang di original teksnya, saya turun nih sekarang. Ada nggak? Kata asa itu apa artinya? Kata asa dalam bahasa Ibrani. Kata nasa itu apa Dengarkan, ya. artinya? Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan baginya, dan Kau baca, saudara baca 2 Tawarik 2:18. Kalau ada kata orang di situ, saya turun nih karena saya malu. Kalau ada kata orang, jangan di mute, brother. orang gila, orang gila. Aku di mute sih. Saya katakan ente itu gila. Anda menilai Al-Quran dengan kitab lembaga Alkitab Indonesia. Saya minta original teksnya tunjukkan. Kalau ada kata orang di sana, saya turun nih karena saya malu, karena saya salah. Turunkan Saya saya. sudah tunjukkan dalilnya. 2 Tawarik Saya 2:18. Kalau sudah ada tunjukkan kata Tawarik. orang di sana dalam original teksnya, saya turun nih sekarang karena saya malu. Kalau ada, ayo tunjukkan original teksnya ada kata orang. Saya baca bahasa Inggrisnya ya. Saya baca bahasa Inggris. Original teksnya koclok. Dasar penipu, penyembah manusia. Saya minta original teksnya kok bahasa Inggris pula. Kamu mau bodohi saya gitu? Dengan bahasa terjemahan. Ada bahasa Inggrisnya. Saya lebih minta percaya original penerjemah teksnya. Dasar oten, Fer, penyembah kamu ngerti bahasa manusia, Indonesia nggak sih, otak Fer? nggak berfungsi. Kau ngerti nggak? Kau ngerti nggak kalau Padahal original tidak teks itu berarti Ibrani? Hei, la khala wala quwata illa billah. Bukan bahasa Inggris. Saya baca bahasa Inggrisnya. Dungu. Ini guru saya melarang saya mengatakan dungu, tapi kalau dungu kayak begini masa saya tidak bisa nahan. Saya harus mengatakan dungu tulul kepada Anda orang tidak tulul. paham, kemudian mau tunjukkan Udah, bahasa- kamu Saya baca turun, bahasa kamu Inggris. turun. Anda paham Hus, bahasa Inggris tidak? hus, Anda bisa turun. paham bahasa Inggris tidak? Turun, hus, turun. Dungu, penyembah manusia laknat. Mau membodohi orang di sini. Tak ada kata orang di original teksnya itu. Dasar tuyul. Mohon maaf guru-guru saya harus mengatakan tulul kepada orang tulul. Saya minta original teksnya. Memang bahasa Indonesianya kitab pembodohan memang. 2 Tawarik 2:18. Dan dari antara mereka 70.000 orang. Orang katanya. Padahal tak ada kata orang di situ. Kata asa itu tidak ada sama sekali menunjuk kepada orang. Hanya orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan yang kemudian bisa dibodohi dengan terjemahan ini. Tidak ada kata orang di situ. Lalu dikatakan, dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikan, tak ada kata orang. Itu di sana adalah kata asa. Kata asa dalam bahasa Ibrani itu adalah melakukan. Bukan orang, asa itu melakukan. Kemudian terjemahnya lagi, 80.000 orang tukang pahat. Tidak ada kata orang di situ. Yang ada di sana adalah kata kasab. Kasab itu menggali. Tak ada kata orang di sana. Dasar penipu. Lalu kemudian 3.600 orang mandur. Tidak ada kata orang di situ. Pemimpin biduan.
Oke. Kemudian apa lagi? Mandur menyuruh orang-orang itu berkata, ada kata orang-orang di situ dalam bahasa dalam Ibrani-nya itu kata am. Am itu artinya apa? Bangsa. Bangsa jin, bangsa setan, bangsa manusia. Aduh. Bang Suma belum bisa ditipu. Bang Suma masih belajar. Oke. Saya masih belajar. Dan Anda punya ilmu tak akan pernah bisa mengibulin Bang Suma. Kamu hanya sebatas terjemahan. Kami belajar original teks. Jangan coba-coba menipu. Oke? Oke ya. Nah, saudara-saudara saya yang dibawa, tolong Anda buka di Google 2 Tawarik 2 nomor 18. Kalau ada kata orang, kata manusia di situ, tunjukkan ke saya. Baik yang Islam, saya berhenti jadi apologet. Saya malu berarti. Nggak ada. Di original teks nggak ada. Nggak ada. Nah, sekarang permasalahannya 70.000 pasukan, 80.000 tenaga kerja, 3.600 mandor. Ini apa? Hah? Apa yang menjadi mandor? Apa yang menjadi pemahat di sana? Apa yang menjadi kemudian kuli di sana? Manusia? Mana dalilnya manusia? Mana dalilnya? Asa. Ada? Ada? Nggak ada. Tidak ada. Sudah begitu Anda menilai kitab kami dengan terjemahan mengatakan dongeng, cuci mulutmu pakai air raksa. Waduh, mustahil, ku bilang mustahil ente itu menyembah Yesus kalau ente punya akal berfungsi. Enggak berfungsi akal Anda. Makanya di awal tadi Anda menilai Al-Quran dengan mengatakan Al-Quran dongeng itu dengan buku apa? Buku ini, buku kami. Oh, terjemahan. Dasar tulul. Kau belum bisa ngibulin saya. Belum bisa kalian sesatkan umat Islam selama saya masih hidup. Pahami itu. Dasar manusia doktrin. Dia itu Manjuma, dia ketipu sama terjemahan LAI, baru dia mau menipu Manjuma. Gitu. Gak bisa coy. Gak bisa, kamu gak bisa nipu kami, gak bisa. Kami belajar Ibrani, kami belajar Yunani, kami belajar Aramaik, kami belajar Arab. Datang kamu hanya modal terjemah. Kamu pun belajar bahasa Inggris hanya karena ingin membodohi orang. Diminta original teksnya, dia bawa bahasa Inggrisnya. Karena dia tahu bahwa di dalam original teksnya itu tak ada kata orang di situ. Kalau Nabi Salomo Sulaiman membuat istana dengan bantuan 70.000, 80.000, 3.600 pasukan, dan itu tidak dikatakan sebagai manusia, lalu apa? Dia membawa tadi 2 Tawarik 1. 2 Tawarik 1 di situ memang dia memerintahkan orang-orang Israel, memerintahkan apa? Bikin istana. Tidak ada bikin istana. Dasar tulul. Mohon ya guru ya, saya katakan tulul kepada yang tulul, karena memang harus ditegaskan. Tulul ya tulul aja. Gak ada perkataan yang pintar kepada orang tulul. Jadi saya katakan kepada saudara-saudara Kristen yang mencoba untuk menipu, menghujat Al-Quran, menghujat kemudian Islam, saya katakan kepada saudara, sebelum kalian memahami dengan baik Bible, Anda pahami dengan baik, jangan coba-coba. Selama kami masih hidup, selama apologet Islam masih ada, jangan coba-coba menyesatkan kami. Oke? Kami masih ada sebagai benteng akidah umat Islam. Silakan Bang Handi. Dari awal saja di nomor 1-nya itu nggak ada mengerahkan 70.000 kuli gitu ya. Nah, kenapa di 18-nya langsung ada orang-orang, ada mandor, ya kan, orang-orang pekerja. Di sana itu nggak ada orang yang bekerja, gitu loh. Nggak kelihatan orang yang kerja langsung jadi di sana. Karena inilah memakai terjemahan, ketipu dia sama terjemahan. Mau dipakai menipu ya nggak bisa lah. Di sini orang kritis dan terhadap kritik teks gitu loh. Diminta untuk Ibraninya, dia pakai Inggrisnya. Nah, inilah orang-orang licik, nggak bisa bro. Kalau lu licik kita bisa bongkar kelicikan, nggak bisa. Nah inilah yang dipakai-pakai mereka ini Al-Quran dongeng. Waduh, kalau Al-Quran dongeng berarti ajaran dongeng yang memerdekakan bangsa ini dong. Satu ya, kalau Al-Quran dongeng berarti dasar negara kita Pancasila ini diambil dari dongeng.
Apa mau konsisten kira-kira begitu ya Bang Juma ya? Berarti ya ajaran dongeng yang mengusir bangsa penjajah begitu. Masuk akal nggak sih tuh? Iya. Bukan begitu Bang Handi. Kalau Al-Quran itu dongeng, maka Bible, lembaga Alkitab, lembaga mau bilang Alkitab juga jijik bilangnya, lembaga Agatu Indonesia itu mengutip kitab dongeng. Alkitab, Allah, Nabi, Rasul, Roh Kudus, ayat awal akhir, iman, imam, wahyu, malaikat, iblis, setan, syafaat, berkah, Musa, Daud, Ibrahim dan seterusnya, itu berarti dikutip dari kitab dongeng. Itu namanya tulul. Bener juga ya. Udah tahu dongeng, udah tahu dongeng dikutip-kutip. Nah, itu dia. Belum ada penipu dari mereka kemudian. Ya, belum ada yang bisa lolos. Kalau hanya modal congor, hanya modal terjemahan, aduh, jauh-jauh lah deh. Mak guru ko yolon di, mak guru ko 70 tahun. Bener belum juga pas. ya. Kalau Alkitab dongeng kenapa lu pakai istilah? Kalau Al-Quran dongeng kenapa lu pakai istilah Al-Quran? Udah tahu dongeng kok dipakai? Kan konsisten dong. Kalau Yunani itu bener ya pakailah Yunani gitu loh. Aduh parah. Memang sulit untuk menjadi orang cerdas kalau menjadi Kristen kayak si Peri. Harus blow on dulu gitu. Nggak bisa Bang. Nggak bisa. Kan udah ada dalilnya di kitab mereka. Dimatikan akal mereka itu udah paket itu. Makanya kan kita minta dalil, buktikan kepada kita jaminan surga bagi penyembah Yesus. Ada nggak? Ada, lari kemana-mana. Waduh, padahal tadi bermula sih sebelum Abraham ada aku sudah ada, kemana-mana kan dia itu. Iya, kemana-mana. Karena gugur dia kan, gugur di situ. Yesus tak bisa jadi Tuhan hanya gara-gara aku ada sebelum Abraham ada, nggak bisa. Itu hanya ditertawakan oleh orang Yahudi. Tadi saya bareng sama dia, teman-temannya menjawab begini, lu yakin sebelum Abraham ada Yesus sudah ada? Yakin kata dia kan gitu. Saya tanya dong, tapi komitmennya, keyakinan jangan sampai berubah nih keyakinanmu nih. Tua mana Maria dengan Yesus? Langsung ke Abraham dulu, tua mana Abraham daripada Yesus? Ya, Ingat, terpaksa dia mengatakan tua Yesus. Allahu Akbar. Ya karena statementnya nggak mungkin dia makan sendiri toh. Oke, tua mana Abraham daripada Maria? Tua Abraham. Tua mana Yesus daripada Maria? Bingung. Bahaya ini kalau jawab tua Yesus. Nggak mungkin lah anak tua daripada ibu. Tapi ketelan sama Abraham ada sebelum aku ada, ketelan di sini nih, ketelan dia nih. Kemakan omongan sendiri nih pasti nih. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya ya kita terhibur. Kalau dia mengikuti statement awal, artinya ya Yesus lebih tua dari ibunya. Gitu. Makanya kalau ada begituan jangan langsung Yesus segala-galanya, nggak bisa. Nggak bisa Yesus segala-galanya. Karena ada yang segala-galanya. Yang maha, yaitu yang mengutus Yesus. Nggak bisa Yesus lu jadiin. Sebelum dunia ada, aku telah ada. Buset dah. Dunia ada, Yesus sudah ada. Artinya Yesus yang menciptakan Adam. Buset. Yesus yang menciptakan manusia. Enggak, katanya Banyuma melalui firman-Nya. Nah, mulai muter. Melalui firman-Nya. Lari ke Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu siapa? Firman katanya. Apakah di Yohanes 1 sudah ada Yesus? Bingung lagi dia. Makanya nggak bisa cerdas orang kalau masih menuhankan manusia. Nggak bisa, jauh. Aku diperintah dibawa, siapa dulu tamunya katanya. Ayo Pak Randi, selamat malam Pak Randi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Salam kenal Bang. Waalaikumsalam. Bang Andi, Bunda Salam Rama, kenal, Bang. Bang Alif. Salam kenal, saya dari Desa Komangan, Manado. Ya, Bang. Orang Manado. Alhamdulillah.
Cuma mau sapa aja. Senang sekali bisa gabung di sini hampir tiap malam dengerin Bang Suma sama kawan-kawan sampai sahur saya dengernya. Alhamdulillah. Senang sekali bisa ada apologet Islam yang terus membantu dan terus nggak pernah kenal lelah mensiarkan agama Islam. Terima kasih sama Bang Zuma dan kawan-kawan. Sama-sama Bang, kami juga terima kasih udah menemani. Ya, salam sehat terus dan semoga Allah selalu memberi rahmat pada tim apologet Islam. Saya mau tanya Bang, boleh? Iya Bang. Saya mau tanya Bang Handi, apa untuk area Sulawesi Utara udah ada api? Kendari masuk Sulawesi mana? Kendari itu Sulawesi Tenggara Bang Ali. Oh Tenggara ya? Ya, Sulawesi Utara, Manado. Kemarin Ada itu beberapa sih yang tapi belum resmi pengurusnya. Nah itu ya. Padahal kita suruh tunjuk beberapa orang sebagai pengurus tapi belum ada jawaban sampai sekarang. Oh gitu. Kalau ya, Bang. tergabung di API ada Bang. Jadi Iya. masih anggota API, dia daftar di API secara keseluruhan. Namun secara kepengurusan untuk wilayah belum dibentuk karena perlu kesiapan dari orang-orang di sana. Kita tidak bisa paksakan. Kalau belum siap berarti kan artinya belum bisa dijalankan. Tapi secara anggota seingat kami ada yang dari daerah sana gitu. Banyak. Oh iya Bang. Makasih infonya Bang. Iya, sama-sama Bang, Iya. sama-sama. Sama-sama. Semoga tim apologet sehat selalu dan diberi rahmat oleh Allah. Amin. Makasih Bang, saya izin turun. Baik, sama. Ya. Kalau Pak Peri memang kalau nggak ngeyel bukan Pak Peri sih sebenarnya dari dulu. Selalu begitu. Nggak bisa ngelak dia ketika ditunjukkan data ternyata memang kitabnya sendiri menjelaskan tentang dibangun bahkan tidak disebut nama apalagi ke original. Nah kalau ngomongin dongeng-dongeng tentang masalah tentara gaibnya ya repot juga ketika dibahas tentang Matius 4 atau Lukas 4 ketika Yesus dibawa ke gunung oleh iblis. Nah disebut dongeng juga apalagi Matius 27 dari 50 sampai 53 lebih ngeri lagi. Dongeng dari mana itu? Yang kuburan-kuburan terbelah orang-orang bangkit jalan-jalan ke kota Kudus. Nah, dongeng lagi itu. Lebih ngeri dongengnya itu malah. Lebih dongeng lagi kalau Adam diciptakan di Irak di Taman Eden. Ya, iya yang itu. Taman Eden itu di bumi gitu ya. Iya, di bumi di Irak katanya. Setelah diselidiki nggak pernah ada Taman Eden di Irak. Nggak ada itu bekas-bekasnya. Itu tamannya rohani Bang Andi. Jadi kalau mau berbicara dongeng, waduh parah itu di sana itu. Bagaimana di manusia diciptakan dari apa tadi? Dari susu dan keju. Itu bukan dongeng tuh. Ada Jini, Jini nih. Jini. Jini. Halo Jini. Oh ayo brother. Kamu nggak bisa naikin OTN pakai akun ini loh. Nggak kelihatan orang di bawah. Oh akun saya ini bermasalah ini. Akun utama kena lagi itu. Aduh. Parah. Bang Andi lebih banyak lagi kalau ada yang keluar dari kelamin dituhankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jini naik doang di Betul ya, tutupnya. betul. Nggak ada kata orang di situ di originalnya nih aku. Bang Suma dilawan. Masih naragukan Bunda Rahma. Percuma tadi kita Untuk mendaki di oten-oten. gunung sama-sama. Maaf. Supaya Demi nggak tahu kioteng ada yang nggak ada kata orang masih original. mau meragukan Bang Suma. Tipu-tipu lain. Tipu-tipu. Siapa dulu dong Gurunda? Oh iya dong. Siapa dulu dong? Muridnya siapa dulu dong saya ini? Muridnya Bunda Blokir. Baik bagi orang suci semuanya suci bagi orang najis.
ada yang suci. Data nomor 14 kandung kita kandung kebenaran. Ini jini Odin. Ada sian itu. Oke. Yani Tangel. Selamat malam. Itu bintang jauh nggak bisa dijambak guys, sama nggak request dia, jadi gimana mau saya naikin? Selamat malam. Ya, silakan bertanya di luar ke Bang Juma. Ini ya teman-teman kalau mau lihat aslinya bahasa originalnya, nggak ada kata orang sini. Lanjut. Nggak ada bunda. Bang Sumo masih cari. diragukan. Makanya Dua tadi tawarik. dia bersikukuh ini bahasa Inggrisnya. No, ini Bang Juma monitor. Mana Bang Juma ini? Hadir Om. Tawarik. Lanjut. Itu maksudnya original teks yang bagaimana yang sampean maksudkan itu? Ya dalam bahasa Ibrani-nya tidak ada kata orang bang. Ya nih. Gimana? Ya nih, menurut kamu terjemahan bahasa Indonesia yang kau pegang itu udah benar semua atau ada yang salah? Itu sudah benar menurut saya. Kalau menurut Anda kan tidak benar sebenarnya. Begitu kan logikanya begitu. Kan kalau tidak ada original teksnya terus Indonesianya ada benar apa gimana? Begini loh Bang Andi, saya kasih tahu. Itu kan sudah tertulis di situ. Untuk apa dibahas lagi? Oh, jadi kalau udah keliru bodo amat gitu ya? Ya bodo amat. Bodo amat Bang Juma udah keliru udah bodo amat. Udah apa? Sekarang begini. Kenapa saya bilang bodo amat? Ngapain mengurusin orang? Itu kan logikanya begitu. Kok enggak, ini diskusi, nggak ngurus, diskusi tadi. Tadi temanmu di sini dengerin, ada Kristen tadi naik di sini mengatakan Al-Qur'an itu dongeng. Apa nggak ngurusin tuh? Oh itu salah tapi Bang Juma bilang dongeng juga, jadi salah juga orang itu, salah juga Bang Juma. Nggak bisa, karena memang di Bible itu banyak yang dongeng juga. Seperti apa itu yang tertulis di mana dongeng? Tadi kan dijelaskan. Saya baru naik sih, baru dengar dongeng aja, jadi. Yang dongeng itu misalnya Roma 14 nomor 9 itu dongeng itu bang. Apa bunyinya apa itu? Manusia mati, hidup kembali menjadi Tuhan. Kok dongengnya di mana itu? Coba jelaskan seperti bagaimana dongengnya. Itu jelas itu bang. Mana ada orang mati bangkit jadi Tuhan? Loh dia kan itu saya sudah jelaskan sudah sebulan lalu saya sudah bilang sama Bang Juma. Dia itu kan dari surga ke dunia namanya Yesus itu namanya manusia. Dikasih nama manusia itu namanya Yesus sebagai manusia. Tapi dia kan dari surga dia. Ya, terus apa hubungannya kalau dia dari surga? Loh, ya jelas terkemuka di bumi dan akhirat ya dia sudah dia ke surga lagi. Kalau dia dari surga kenapa rupanya? Setan juga dari surga. Ya beda, Bang Juma beda. Kok beda lah. Beda itu dari surga yang dibuang itu kan malaikat itu yang ibaratnya kayak gimana sih malaikat itu yang dia menjerumuskan orang yang dibuang dari itu. Ya apa bedanya dengan agama Kristen yang suka menjerumuskan orang ke neraka? Siapa yang menjerumuskan orang seperti bagaimana itu yang menjerumuskan orang yang apa itu yang gimana itu? Tanda-tanda penghuni neraka, bermukjizat, mengusir setan, bernubuat, memanggil Yesus Tuhan. Masih kurang rupanya. Beda. Hah? Loh. Kan sudah saya pernah baca itu dia bilang aku adalah bapak dengan saya satu. Terus bagaimana? Mau dia bapak dengan dia satu itu sama seperti Anda dengan Anda juga satu. Oh tidak, itu salah lain itu. Loh, yang ada dalam perut Anda itu Anda satu atau tidak? Itu nggak bisa dibedakan seperti begitu Bang Juma. Jangan bilang kayak mana. Anda dan Anda yang ada dalam usus Anda itu satu dengan Anda, betul atau tidak? Ya itu betul kalau buat. Nah, sekarang apakah itu adalah Anda? Sedang saya katakan itu beda. Beda, giliran beda. Wah, aneh saudara saya ini. Bang Juma kalau saya bilang banyak kalau saya buka, cuma saya malas mau buka-buka yang begitu-begitu. Seperti kemarin saya sudah bilang kan, di Alkitab sudah tertulis nabi-nabi palsu seperti apa. Masa tidak paham? Nabi-nabi palsu itu bisa dilihat dari buahnya, Bang.
Ya itu sudah buahnya itu ya seperti itu sudah yang sekarang ini. Buahnya sudah. apa? Coba kita baca Matius. Matius 7 kita baca. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Jadi orang-orang Yahudi bisa mengenal pengajaran nabi palsu. Ketika orang Yahudi melihat ke kiri ada Islam, ke tengah ada Hindu, ke kanan ada Kristen. Nah, mana di antara ketiga agama ini yang terlihat dari buah-buah nabi palsu? Di mana dikatakan oleh Yesus, memanggil aku Tuhan, bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, bermujizat demi namaku. Kira-kira ketika Yahudi menatap tiga agama ini, buah nabi palsu itu berada di mana? Itu rahasia buat saya tidak bisa karena nanti Kok rahasia pula? kalau saya mau bilang Islam kan nanti saya penistaan. Di mana? Di mana di Islam memanggil Yesus Tuhan? Di mana? Maksudnya logikanya begitu maksud saya. Jadi kalau Anda mau jujur, di mana di antara ketiga agama tadi terdapat buah-buah nabi palsu? Yang itu kan Bang Juma belum paham yang. Ya kok jadi saya tidak paham? Dalilnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal. Wahai muridku Bani Israel, dari buahnya kau akan mengenal mereka. Nah sekarang kita ambil tiga agama sebagai sampel. Islam, Hindu, Kristen. Dari buahnya menurut Yesus kamu bisa mengenal mereka, yaitu memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, dan bernubuat pakai namaku. Nah, orang-orang Yahudi melihat Islam, Hindu, Kristen. Kira-kira buah-buah ini berada di antara tiga agama ini, itu berada di mana? Jujur. Bang Juma bisa bacakan itu di mana itu tertulis dalam mana itu nanti saya jelaskan. Iya. Loh iya serius itu. Begini Bang. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Silakan. Ya Bang Juma yang bacakan saya Saya baca. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada Bani Israel dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, tiga agama, gak usah terlalu banyak. Kristen, Hindu, Kristen, Islam, Buddha. Di mana kita dapat menemukan di antara tiga agama ini buah dari pengajaran nabi palsu ini? Di antaranya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Ini di mana? Di Hindu, di Islam, atau di Kristen? Jawab dengan jujur. Bang Juma, itu jawab. Begini Bang Juma, saya jawab dulu, diam dong. Saya jawab dulu. Secara logika. Bagaimana saya mau jawab ngomong situ? Kan santai aja. Gini ya Bang Juma. Itu yang dituju bukan Islam, bukan Hindu, bukan Kristen. Bukan dulu baik-baik. Bukan itu. Yang dituju sudah membawa namanya, tapi sebenarnya itu orang itu munafik yang dimaksud Yesus itu. Jadi tidak bisa dituduh orang Islam yang itu tidak bisa begitu. Loh, sekarang begini, saya dari buahnya kamu akan mengenal dia. Ya nabi-nabi palsu ya dari buahnya itu memang. Iya, buahnya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Itu ada di mana? Di Hindu, di Kristen, atau di Islam?
Makanya disimak baik-baik itu perkataan itu. Saya jelaskan ya. Itu mulut. Mulut kita mengucapkan dengan mulut. Misalnya saya mengucapkan mulut dengan nama dia, tapi dalam hati saya itu tidak percaya dia, sama juga seperti demikian itu. Iya, sekarang di mana ada orang menyebut nama Yesus mengusir setan, itu di mana? Banyak orang menyebut itu, tapi kalau dia dalam hatinya dia kan iya banyak, tapi itu buah-buahnya itu di agama mana? Itu kan dijelaskan di dalam Alkitab. Tapi hati orang itu, walaupun saya mengatakan Yesus begini, tapi dia kan lebih tahu saya. Maksud saya begitu. Iya, saya tanya dari buahnya. Ini kan Yesus berkata kepada orang Yahudi, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Nah, sekarang orang Yahudi ini sebagai penilai. Orang Yahudi yang menilai kita, karena Yesus berkata kepada muridnya orang Yahudi, di manakah buah dari batang pohon nabi palsu itu? Kalau berbicara mengenai batang, Bang, berarti berbicara mengenai agama. Nah, sekarang Hindu, Kristen, Islam, di mana di antara ketiga agama ini buah ini terbit, muncul? Ya ada rahasia saya, nggak mau saya bilang juga lah Bang Juma. Bang, saya mau bilang, kan saya sudah bilang nabi-nabi palsu yang akan datang seperti itu, ciri-ciri kemarin yang sudah saya baca. Nggak perlu saya baca. Bukan, ini kan ada dua batang nih. Yang muncul di sini yang pertama adalah batang Yahudi, yang satu adalah batang nabi palsu. Antara batang Yahudi, tidak ada kemudian di Yahudi memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Batang Yahudi tidak melakukan itu. Nah, tinggal ada satu batang nih, Kristen. Apakah di Kristen batangnya, buahnya melahirkan penganut yang memanggil Yesus Tuhan? Iya. Iya, betul. Berarti ketiga agama ini di mana buahnya? Kan sudah saya jelaskan Bang Juma, dengar dulu. Walaupun dia itu Kristen, tapi dalam hatinya tidak percaya juga, seperti begitu juga tidak bisa. Iya, sekarang kita jujur aja, Bang. Ya memang betul tertuju di oke lah. Bang Juma, menurut Bang Juma kan pasti tertuju di orang Kristen. Kalau Abang tertuju di mana? Kalau itu tertuju di orang Kristen, karena semua orang Kristen bukan artinya dia langsung karena dia Kristen baru langsung masuk surga atau kan hatinya. Yesus kan melihat hatinya orang itu, lebih tahu dia daripada. Ini berbicara mengenai pohon. Pohon Iya, itu berarti saya. batang. Kalau batangnya salah, Bang, kalau batangnya salah, pasti buahnya salah. Kan Yesus mengatakan, tidak mungkin kemudian pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ntar ku ambil dulu anu ya. Karena itu yang dimaksudkan itu bukan di situ, semuanya ada. Aduh, sudah jelas di situ, Bang. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Sebaliknya, pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Nah, kalau di dalam Kristen sudah ada buah yang tidak baik, berarti pohonnya adalah pohon tidak baik. Agamanya berarti agama tidak benar. Kan begitu maksudnya. Aku dulu baca itu. Apa itu? Baca lagi Bang Juma, sorry ya. Aku Matius 7. Ambil aja Bibelnya, Bang. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Matius 7 15 sampai 23. Tar. Anu dulu bicara yang lain dulu. Pak Yani ini lucu juga loh. Ngeyelnya duluan, bacanya belakangan. Nah, baca dulu, saya kan nak berani. Saya nak berani juga itu sembarang. Nah berani juga saya sembarang itu. Maksudnya sembarang langsung copot-copot ayat gitu loh. Jangan saya kan simak dulu. Matius berapa? 7 15 sampai 23. Bentar ya. Iya. Apa kitabnya lagi COD dulu? Halo Pak Yani. Lain dulu, saya mau tetap saya di sini di dalam, tapi saya mau cari ayat lain yang menyangkut dengan situ, tar ya. Saudara, aku mau cari ayat. Kalau pohonnya sudah salah, buahnya salah. Kalau pohonnya benar, buahnya benar. Itu maksudnya.
Nah sekarang permasalahannya di mana orang memanggil Yesus Tuhan? Dalam nama Yesus, kukutuk kau jadi kuburan Cina. Plak 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 plak. Wah. Nah, dalam nama Yesus, kukutuk kau jadi batu tawas. Plak 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 plak. Tuak. Jadi batu tawas. Itu di mana itu terjadi, Bang? Saya pakai kacamata dulu ini, tar ya. Tadi perasaan dari tadi Anda pakai kacamata. Enggak ya. Sekarang sudah nak muda lagi kan. Oh gitu. Nak muda lagi kita. Waktu berlalu nak muda terus. Kita waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala, tar ya. Yang buas, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun buah yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bang Juma nak paham ini ayat-ayat ini, tar ya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga pada hari terakhir. Banyak orang yang akan berseru-seru kepadaku. Artinya banyak orang berseru kepadaku tapi sudah terlambat, maksudnya Tuhan begitu. Artinya banyak orang yang berseru kepadaku tapi kan sudah terlambat karena dia kan munafik orangnya awalnya memang. Bukankah kami bernubuat demi namamu Tuhan? Aduh. Misalnya saya yang bilang begitu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu daripadaku karena kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang dimaksudkan ini seperti Bang Juma sudah. Aku jadi saya. Aduh abangku ini aneh-aneh aja. Sekarang kita urai pelan-pelan, Bang. Tar. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ini Yesus menasihati siapa di sini? Orang Yahudi atau orang Romawi? Yang orang tidak percaya dia. Enggak. Jangan enggak pakai akal, Bang. Ini Yesus ketika berbicara ini, yang mendengarkan nasihatnya ini orang Roma atau orang Yahudi? Orang Yahudi. Udah Pak Yani lah. Ada dua kelompok orang yang mendapat kecaman. Ada dua kelompok ini Bang Juma. Nabi-nabi palsu yang akan berkedok domba, kedua murid palsu yang memanggil Yesus Tuhan tetapi tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Enggak, saya tanya bukan di situ dulu. Ntar dulu, saya kan ini mau sangkut pautkan ayatnya. Iya. Ada dua kelompok Bang Juma. Bukan. Yang Yesus nasihati di sini siapa? Yahudi atau Romawi? Walaupun dia kan sudah saya bilang mau dia Yahudi mau dia Romawi kalau bukan begitu cara belajarnya, Bang. Saya belum bisa berkomentar banyak ini karena saya masih cari juga ini. Bukan saya bilang nanti komentar orang di bawah bahwa saya tidak. Saya itu mempelajari. Saya itu bukan cuma satu ayat yang saya pelajari. Ini Yesus berbicara dengan siapa? Romawi atau Yahudi? Ayo Bang, ayo pakai akal yuk. Tidak, saya tuh pakai akal yang sehat Bang Juma. Iya, kenapa Anda tidak mau jujur? Yesus pada saat itu berbicara kepada siapa? Romawi atau Yahudi? Ada ayat itu yang dimaksud yang berbulu domba itu yang ku maksud kemarin. Cuma kan saya malas ngomong lagi. Enggak, ini dulu. Ini kan berbicara, ini fatal ini Bang, ini fatal. Ini fatal ini. Yang dimaksudkan ayat itu kan begini. Dia kan murid-murid palsu yang menyebut nama Yesus Tuhan, kenati seperti saya lah.
seperti saya Bang Juma kan beginilah saya kasih logika Bang Juma. Saya ini kan yang percaya Bang Juma itu Tuhan, tapi dalam hatiku itu sebenarnya saya munafik. Saya semacam gimana ya, susah dijelaskan itu Bang Juma. Bukan begitu cara belajarnya, Bang. Ini Yesus sebagai guru dia di sini. Muridnya di sini orang Yahudi atau Romawi? Ya itu kan yang tertulis itu kan sudah ada Bang Juma baca. Nah perlu saya jelaskan lagi dia sudah tertulis gitu. Coba yang saya maksudkan dia murid-murid palsu yang memanggil Yesus Tuhan. Kan begitu. Iya. Dia menyebut nama Tuhan. Oh Tuhan, begini. Setelah dia sudah kiamat, ini ceritanya kiamat sudah kan. Dia bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Memang betul Tuhan tidak pernah mengenal dia karena dia itu murid-murid palsu, tidak mempercayai Yesus. Makanya saya ulang lagi pertanyaannya, Bang. Ini Yesus berbicara dengan orang Yahudi, muridnya, atau Romawi? Loh itu arti dari ayat itu semua itu, Bang Juma itu. Yang kalau itu menurut saya, karena ya menurut saya. Bung, kita ini manusia dewasa. Jangan kita ini seperti anak TK hanya gara-gara ego memegang satu kepercayaan. Ini Yesus di sini berbicara kepada orang Yahudi atau orang Romawi? Kepada murid-muridnya. Orang mana? Romawi atau Yunani? Orang Yahudi? Ke Yahudi. Begitu saudaraku, tidak akan jatuh martabat Anda kalau Anda jujur. Iya, kan ke orang Yahudi tapi kan dia mengatakan begini. Dia murid-murid palsu yang contohlah saya munafik ke Bang Juma, Bang Juma tahu saya. Tapi saya bilang, kan Bang Juma tahu tapi Bang Juma nggak mau kasih singgung saya lah contoh. Nanti di akhir kamu kena kamu sudah. Jadi saya bilang, kamu kan Bang Juma, saya bilang begini. Saya bilang Bang Juma hebat. Tapi saya tidak percaya kau. Karena saya tidak mengenal engkau, Yan. Kamu tuh munafik kan begitu contoh kasarnya berbicara Yesus kepada orang itu tersebut. Jadi Yesus, saudara kita sepakat, Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi. Memang. Sekarang Yahudi ini punya pohon sendiri. Dan nabi palsu juga punya pohon sendiri. Jadi ada dua pohon. Pohon yang satu yang dikatakan sebagai buah nabi palsu ini memanggil dirinya Tuhan, bermujizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, bermujizat pakai namanya. Nah, di luar Yahudi yang melakukan itu siapa? Nggak bisa saya langsung jawab karena takut salah-salah. Ya bagi saya begitu, orangnya saya begitu. Nggak berani saya langsung jawab, saya baca dulu, pelajari dulu. Karena di luar Yahudi nih, di luar Yahudi kan ada dua pohon Bang, satu Yahudi, satu tanda tanya. Nah, untuk kita ketahui pohon yang satu itu jelas di luar Yahudi memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan dengan nama Yesus, berbicara pakai nama Yesus. Di luar Yahudi yang mempraktikkan ini agama apa? Nanti saya pelajari dulu Bang Juma itu. Saya nggak bisa juga langsung karena saya kan ini orang pekerja dan bisnis. Jadi kalau saya itu urus begitu Bang Juma, serius saya. Kenapa Anda tidak mau mengatakan bahwa di luar Yahudi yang memanggil Yesus Tuhan itu adalah Kristen? Kenapa? Ya karena saya belum baca data, nggak bisa langsung saya. Allahu Akbar, Masya Allah saudaraku. Jadi ini harus Anda renungkan. Ternyata sejauh Anda belajar tentang Kristenan, ada lubang jurang yang sudah disediakan oleh Yesus untuk Kristen. Apa itu? Tertulis ini Matius 7. Tidak. Setiap pohon, dengarkan Bang, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Betul. Kristen ini pohon. Tidak, yang dimaksud tidak. Bukan yang dimaksud katakan yang dimaksud itu bukan itu. Dilihat dari buahnya. Kalau buahnya sudah salah, pohonnya salah. Buahnya dari agama Anda memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, maka yang salah bukan oknumnya saja, tapi agamanya, pohonnya yang salah. Makanya Yesus mengatakan
Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Buah yang ada di Kristen adalah memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan demi nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Buahnya sudah jelas. Berarti buah yang tidak baik itu dia. Berarti pohonnya juga tidak baik. Berarti ketika di dalam ajaran agama Islam Kristen ada orang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, maka bukan cuma oknumnya yang tidak baik, tetapi pohonnya juga yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Itu menurut Yesus. Nah, sekarang saya tanya sama Bang Juma. Bang Juma, sepakat tidak kita? Enggak, saya mau tanya sama Bang Juma. Bang Juma, gimana Bang? Gimana? Bang Juma percayakah kehendak Bapakku di surga? Bang, itu saya mau tanya aja. Bang Juma percayakah? Kehendak daripada Bapa yang datang kepada nabi-nabi terdahulu itu adalah bagaimana mereka mengukuhkan hati mereka terhadap hukum Torah. Yeremia 31 sampai 33. Inilah perjanjian baruku yang akan aku adakan kepada Israel dan Yehuda, bahwa aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap dari Bani Israel. Nah, jadi menjalankan hukum Taurat itu adalah pohon yang baik. Kalau menjalankan hukum Taurat tidak mungkin memanggil manusia dengan panggilan Tuhan, tidak mungkin. Tidak mungkin menyembah Yesus. Bang Juma, ini jawabannya saya sudah jawab, saya jawab ini ya. Berarti begini Bang Juma, minta maaf gimana, Bang? Minta maaf sebelumnya. Iya, silakan Bang. Sebenarnya yang dimaksud itu Bang Juma sendiri itu. Saya baca ya. Saya serius. Saya baca yang dimaksud. Saya baca. Ini maksudnya. Ini kan kita yang dimaksud itu Bang Juma. Iya, silakan. Iya, saya menurut saudara ya. Terus? Ya, ini kan saya baca. Ya, Matius 7 ayat 21. Tidak setiap orang yang memanggilku Tuhan, penguasaku. Tidak, saya baca. Tidak setiap orang yang memanggilku Tuhan, penguasaku, akan menjadi warga kerajaan Allah gitu. Tetapi akan menjadi warga kerajaan Allah adalah setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kan Bang Juma melakukan itu, makanya itu yang dimaksud kata-kata ini. Di Matius 7 ayat 21. Itu Saudara, ini tidak berbicara mengenai Islam. Ini berbicara mengenai serigala yang datang kepada Yahudi. Enggak ada hubungannya. Begini, ini satu kesalahan Bang Juma, satu kesalahan lagi. Saya tidak bilang Islam, saya bilang Bang Juma. Tidak bisa, saya ini Islam. Kalau Anda menyalahkan saya, berarti Anda menyalahkan pohon saya. Saya ini buah. Saya buah dari agama Islam. Islam itu adalah pohonnya. Sama ketika orang Kristen menyebut Yesus Tuhan, itu adalah buahnya. Batangnya, pohonnya adalah Kristen. Gak bisa Bang, gak bisa. Ini kita lihat. Anda mengakui tadi, sabar Bung. Kan Islam belum ada. Yang dibicarakan ini Islam kan belum ada. Kalau begitu saya tidak masuk karena pohon saya belum ada. Yang dimaksudkan ini saya baca lagi ya. Allahu Akbar. Yang dimaksudkan ini kan yang Bang Juma kan, saya mau tanya sama Bang Juma. Itu kan yang dimaksudkan ayat ini kan kepada yang dimaksudkan ini seperti Bang Juma maksudnya orang yang apa yang Bang Juma bilang tadi, orang mana itu yang Yahudi. Orang Yahudi. Loh, gini loh Bang Juma. Islam kan pada waktu itu belum ada, makanya dia berkata begini. Dan ada satu ayat pun yang menyambung dengan ini masih ku cari, bahwa dia akan ada nabi-nabi palsu akan datang. Iya, maksudnya begitu. Nabi-nabi palsu itu dari buahnya bisa kita lihat. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu buahnya. Nah, itu kan baru saya jelaskan. Dia memang betul. Nah, berarti buahnya ini adalah pohonnya apa? Tidak. Lo yang saya jelaskan itu kan dia munafik mengatakan. Iya. Sekarang untuk mengenal batangnya kita lihat buahnya. Sekarang yang menyebut Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus itu siapa? Saya. Anda kan? Iya. Batangnya apa? Kristen kan? Loh, saya kan tulus. Ini bicara hati.
Kalau saya munafik, dia akan tidak mengenal saya. Kan begitu logikanya. Ini sekarang begini Bang Joma. Saya ini mengusir dengan namanya Yesus. Ya, oke lah yang itu ya. Kan di waktu penghakiman, di waktu terakhir ibaratnya kiamat lah begitu. Kan saya bilang loh, kan dia mengenal saya. Bang Juma kan ini dia katakan enyahlah daripadamu. Loh, aku tidak mengenal aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Kalian semua pembuat kejahatan. Tidak. Loh, itu sebagian makanya dijelaskan di sini kan begitu saya bilang. Ada juga yang murid yang munafik yang tidak bisa. Tidak semua. Pohon dengar kata Yesus, pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Kristen adalah pohon yang tidak baik. Tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Ayo. Nah, sekarang saudara saya ini ibadah hari apa? Hari Minggu. Nah, mana coba tunjukkan kehendak Bapak agar mengganti Sabat dengan Minggu, mana? Tunjukkan ke saya. Maksudnya gimana itu? Maksudnya gimana? Di dalam pengajaran pohon Yahudi, Keluaran 31 nomor 16 nomor 17. Kuduskanlah hari Sabat. Aku memerintahkan kepadamu, ajarkan kepada anak-anakmu, keturunanmu untuk kemudian mengkuduskan hari Sabat. Jangan pernah kamu ingkari, sebab Sabat ada perjanjian kekalku. Siapa yang membatalkan atau mengotori atau menodai Sabat, maka bunuhlah. Itu perintah Tuhan. Karena Sabat itu adalah perjanjian kekal. Ayo. Nah, saya tanya, atas kehendak siapa Anda menggantikan Sabtu menjadi Minggu? Ayo, jawab. Ini saya jawab ya. Ini saya jawab. Ayo. Yang Bang Juma itu maksudkan itu Advent kan, yang dimaksudkan itu Advent Sabtu. Memang betul. Bukan Bang. Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Itu pohon Yahudi. Nah, sekarang pohon Kristen ibadahnya Minggu. Itu kehendak Bapak atau bukan? Ya, kehendak Bapak juga. Mana tunjukkan dalilnya? Kuduskanlah hari Minggu. Mari ya. Mana? Sabar dulu. Ayo Bang. Saya ini sambil ngopi soalnya. Ya, bagus. Saya juga sambil ngeteh. Apa itu yang tadi dibicarakan itu? Yang tolong tunjukkan di mana kehendak Bapak ibadah hari Minggu. Bentar dulu ya. Ayo Bang. Ingat, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapak. Ayo, mana kehendak Bapak ibadah hari Minggu? Bentar dulu. Cari Bapak yang lain, Pak Yani. Bapak Paulus, iya. Ayo. kan begini Bang Juma, ini kan sebenarnya kalau mau ibadah hari Sabtu hari Minggu, karena kan kita kan di negara Indonesia sini juga kita pakai anu juga, tapi kita sebenarnya tujuannya satu. Loh, kalau kita beribadah di hari Minggu kan lebih baik, karena itu kan memang hari libur kan, hari libur. Nah, sekarang mana perintah kehendak Bapak ibadah hari Minggu? Enggak ada kan? Tidak, yang dimaksudkan hari Sabtu itu kan saya mau beribadah hari Sabtu hari Minggu, karena hari Minggu itu memang hari libur, jadi kesempatan juga fokus beribadah. Bapak menghendaki, Elohim menghendaki ibadah Sabat. Mana kehendak Bapak ibadah hari Sunday di matahari? Mana? Perjanjian lama itu yang dimaksud. Nanti perjanjian baru kan ada lagi. Kan Yesus mengatakan, tidak setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, kecuali dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, mana kehendak Bapak yang kalian lakukan ibadah hari Minggu itu, mana kehendaknya? Dalilnya mana? Makanya kan Bang Juma susah saja, karena hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Yesus yang dipercaya orang Kristen, makanya dia masuk hari Minggu lah. Dalilnya yang saya minta kehendak Bapak ibadah Minggu itu mana, saudaraku? Oh gitu, yang ya saya cari dulu lah, sabarlah. memang susah kalau nak dicari, sabarlah. Iya, masalahnya Anda sudah berpuluh tahun, Kristen sudah 2000 tahun kurang lebih ibadah hari Minggu, masa belum tahu dalilnya? Kehendak Bapaknya mana?
Karena dia percaya hari Minggu itu hari kelahiran Yesus, begitu. Hari kelahiran. Yang kita minta, Yesus tidak mensyaratkan hari kelahiran. Yang diminta ini kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku adalah kuduskanlah hari Sabtu. Nah, mana perintah kehendak Bapakku ibadah hari Minggu, mana? Hari Sabtu itu kan hari pertama sebenarnya kalau dalam aneh. Cuma ya kan katanya saya bilang diketahui sama anak-anak, Bang. Tidak, saya itu tetap prinsip orang yang ada diketawain urus saya. Saudaraku Yani, maaf ya, saya ketawa karena Anda itu lucu gitu loh. Harusnya ketika Anda sudah menemukan dalil ini, Yesus berbicara kepada orang Yahudi, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba yang akan datang kepadamu. Nah, sekarang yang datang kepada Yahudi ini Kristen atau Islam? Kristen. Kedua, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi orang Yahudi dinasehatin tuh, kalian, dari buahnya si nabi palsu ini yang datang kepada kalian nyamar domba itu, dari buahnya kalian bisa lihat. Apa itu? Ya, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Tengoklah siapa di antara mereka yang akan datang, Islamkah, Hindukah, Buddhakah, Ateiskah, atau Kristen. Nah, orang Yahudi akan jujur mengatakan bahwa buah-buah nabi palsu itu ada di Kristen. Kenapa Anda mau mengelak? Anda mau mengelak kemana? Nah, ini kan yang bicara hari Minggu ya. Saya bacakan ya Bang Juma hari Minggu ini. Ya, silakan. Boleh saya tertawa, Bang? Boleh. Oh iya, alhamdulillah. Tertawa itu kan ayat muda. Cuma kalau sampai kan kalau ketawa terus kan bahaya juga. Iya juga sih. Tapi kalau kelucu dan ketawa kan sakit itu berarti, Bang. Apa itu? Iyalah, kalau sudah ketawa terus bahaya juga. Apalagi suara Pak Yani teringat suara Bapak pengawas kami. Iya. Ya, kalau Bang Juma ketawa terus jangankan saya, Bang Hadi aja lari itu. Kalau sudah ketawa terus baru hore sepanjang jalan selesai sudah. Ya, silakan Bang, cari datanya hari Minggu ibadahnya di mana. Kehendak Bapak itu di mana hari Minggu ibadah? Saya sih kan bukan saya bilang saya sudah apa. Cuma kan saya ini kan sebenarnya kalau saya fokus juga dengan sebenarnya ahli juga saya. Saya bukan saya bilang ahli, bukan. Cuma kan saya ini kan percaya bahwa dia itu kan Tuhan. Kalau saya kan begitu aja. Iya, berarti saudara ada pada pohon Nabi? Tidak, karena yang dimaksud kan yang orang munafik, yang dimaksud itu orang munafik. Tidak ada munafik-munafikan di sini, Bang. Sekali buahnya salah, maka batangnya salah. Tidak, dia maksudnya itu ayat itu dia mengatakan. Oh, bukan. Dari buah. Kalau buah salah, maka batangnya salah. Tidak ada munafik di situ lagi. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Jadi kalau buahnya salah, maka batangnya salah. Nggak ada lagi ini Kristen begini, ini Kristen. Nggak ada. Makanya dikatakan oleh Yesus, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, berarti setiap agama yang tidak menghasilkan pemeluk yang baik, maka agama tersebut akan dibuang ke dalam api. Itu dalil, Bung. Agama di sini adalah pohon, buah di sini adalah ajaran. Dari agama itulah kamu melihat dia. Nah, kalau ajarannya memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, maka agama itulah yang harus dibuang ke api neraka. Itu loh, Bang, pengakuannya. Ini dalil. Saya nggak mengada-ngada. Beruntunglah saudara Yani bertemu dengan kami apologet Islam ini. Tidak, saya pun baca ini. Kan bagi Juma mengtafsir begitu. Kalau saya beda. Bukan nafsir ini, Bang. Ini bukan menafsir, ini data tertulis. Iya, ini kan waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Siapa yang datang menyamar seperti domba kepada Bani Israel? Ngaku-ngaku rasul. Yani. Tidak. Paulus. Ayo Bang, jujur. Nah, dari pengikutnya kemudian bisa kita kenal pengajar palsu itu. Memanggil Yesus Tuhan. Ayo,
Itu agama apa? Kristen. Maka dilempar ke neraka ini. Ini yang dimaksud ayat ini kan yang bagaimana sih maksudnya Bang Juma, yang bagaimana? Coba ini dari Ini bukan berbicara personil Bang, ini bicara agama. Iya. Agama mana yang penganutnya, pengikutnya menyebut Yesus dengan panggilan Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus? Itu agama apa? Ya nih, jangan bikin malu gua ya nih. Makanya kan saya mau baca Bang Handi ini kan saya juga kan mau baca dulu, nantilah kalau kapan-kapan ketemu baru saya jelaskan. Soalnya ini besok saya mau kerja lagi ini. Abang saya mau menjelaskan kapan-kapan kalau ketemu. Gimana abang ini? Maksudnya kalau naik lagi sini saya buka lagi ini yang Matius 7 ayat 15 sampai 23 ini Bang Juma, itu maksud saya. Karena saya mau nah bisa juga langsung saya apa ini kan otak saya ini yang pikirkan besok mau atur anak buah lagi begitu. Iya. Jangan sampai sibuk mengatur anak buah Bang, ajal menjemput dalam keadaan pengikut nabi palsu. Jangan sampai Bang. Oh, tidak, saya tidak ikut nabi palsu. Loh, inilah saudara saya bebal. Sudah dijelaskan kok di situ dari buahnya. Gimana sih abangku ini? Dari buah pengajaran nabi palsu itu bisa kamu lihat. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan. Dan itu hanya ada di agama Anda. Kalau memanggil Yesus itu salah dan itu adalah buah dari agama yang salah, maka agamanya harus ditinggalkan kalau mau selamat. Kecuali kalau abang mau mati dalam neraka, silakan. Makanya saya baca dulu ini. Ini kan lama baru ku baca lagi, jadi lupa saya kalau untuk mau jadi ahli lagi, mau jadi ahli Bible. Enggak juga saya semakin tinggi kita semakin banyak cobaan kalau buat saya sih, semakin malah kalau ya sudah, coba loloskan agama Anda dari pengikut buah-buah nabi palsu. Coba bagaimana cara Anda meloloskan agama Anda? Ya makanya saya pelajari dulu. Oke, begitulah saudaraku. Ingat Bang ya, ini kita nggak mau mencari kalah menang, tapi kita mencari bagaimana kita bisa sampai kepada kebenaran yang hakiki. Gitu ya. Saya kan begini Bang Yuma, saya itu bukan saya bilang saya pintar atau ya yakin saya itu pintar saya, karena apa? Saya itu nggak bisa langsung telah mentah-mentah apa yang disampaikan, makanya saya. Buktinya Anda beragama Kristen, Anda mentah-mentah, sementara penganut daripada pengajar palsu itu, nabi palsu memanggil Yesus Tuhan. Kenapa Anda imani mentah-mentah? Kan dia berseru-berseru memanggil nama Tuhan waktu itu kan sudah katanya, kenapa malah saya, kan Tuhan lebih tahu bahwa kamu itu munafik, ibaratnya bukan begitu. Itu bukan buah, kalau sudah buah salah, batang salah. Gak ada lagi munafik-munafik di situ Bang. Saya pelajari dulu. Iya, silakan. Bang Handi masuk Bang Handi. Saya bikin kopi dulu. Bang Yani. Masuk Bang Handi. Bang Yani, saya ini siapa Bang Yani? Hah? Saya ini siapa? Maksudnya Bang Handi, siapa? Ya. Menurut Bang Yani yang bicara ini siapa? Itu bisa menjinakkan kau, Yani. Bang Handi Kira-kira kalau Yesus itu duduk-duduk istirahat Bang Yani, mungkin waktu itu belum ada rokok ya, duduk-duduk istirahat begitu. Waktu dia duduk-duduk istirahat itu, dia Tuhan atau bukan itu Bang Yani? Duduk istirahat santai ngopi-ngopi maksudnya? Iya, sambil ngopi-ngopi lah. Dia Tuhan atau bukan tuh? Dalam diri dia Tuhan, tapi dia manusia. Nah gimana ceritanya nih? Itu nabi palsu, itulah buahnya nabi palsu itu Bang. Dari buahnya kau dapat melihat dia. Masa manusia dibilangnya Tuhan, diketawain sama Yahudi kita. Orang lagi duduk lagi ngopi dibilang Tuhan. Yahudi tertawai kita itu. Iya. Kalau kita berperangan kita. Enggak lah Bang Yani. Dengerin ya, waktu ibunya nih, dia pasti sekedok. Ada ibunya, ada bapaknya, ada saudaranya gitu ya. Ngobrol di ruang tamu nih.
Ada bapaknya, ada ibunya, ada Yesus, ada adiknya, 4 orang kan gitu ya, duduk-duduk. Kira-kira mereka yang sekeluarga ini ada nggak sih yang menganggap Yesus itu Tuhan? Ya nih, ada nggak? Apa itu Bang Andi? Saya ulang ya. Yesus lagi ngobrol sama sekeluarga nih, gitu ya. Ada bapak, ibu, Bunda Maria, ada adik-adiknya, ada Yesus, bercengkrama lah. Ada nggak di antara mereka menganggap keluarganya ya atas nama Yesus ini Tuhan? Ya Maria, ibunya. Oh, Ya, yang Maria. ibunya. Ya, karena Maria kan yang lebih tahu bahwa dia kan Allah berfirman ke dia untuk datang untuk ibaratnya pinjam rahimnya kan dia tahu itu. Oke. Setelah mereka pada selesai ngobrol, sekeluarga lagi pada nyantai kan gitu ya. Bunda Maria berkata, anak-anakku semua, mari kita berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada siapa tuh? Kepada Tuhan, ya Yesus itu sendiri. Berarti Yesus ikut berdoa atau tidak? Berdoa untuk mencontohkan sebenarnya itu Bang Handi begitu sebenarnya. Nah, sekeluarga itu berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya kan Tuhan ada di dekat dia. Dia kan diturunkan namanya dia Yesus sebagai nama manusia. Oh, dia bukan Tuhan. Tuhan, Bang Andi. Berarti mereka berdoa sekeluarga kepada keluarganya sendiri. Begitu. Ya gimana? Ini sederhana loh. Jangan sampai Banjuma minum kopi dimuntahin nih. Tuh kan, anak adek kan sih. Nih, ulang ya. Yesus, ada adiknya 4, ada mamanya Maria, ada Pak Yusuf. Santailah dia, ngobrol-ngobrol, waktunya untuk menyembah, atau waktunya untuk beribadah, atau waktunya untuk berdoa. Kata Maria, anak-anakku sekalian, kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Mereka ini berdoa kepada Tuhan yang mana? Tuhan yang esa, karena dia esa semua, yang satu. Yang mana? Yang Yesus kah atau yang di luar Yesus? Yesus itu dan Bapa kan satu itu, satu dia. Kira-kira Yesus ngomong nggak? Bunda, adik-adikku, papi, nggak usah berdoa kepada Tuhan. Saya kan Tuhan. Bagaimana? Kira-kira Yesus ngomong gitu nggak? Sebenarnya tanpa dia ngomong begitu sudah tahu Maria itu sebenarnya ibunya. Itu maksudnya begitu sebenarnya. Jadi mereka berdoa kepada Yesus yang ada di depan matanya gitu ya? Mungkin Bang Andi, karena kan begini aja lah. Ya gimana? Kan logikanya begini. Bunda Maria itu kan sudah tahu bahwa yang akan dikandungnya kan itu ya suci dari surga. Jadi dia kan percaya bahwa semua itu. Bang Yani, sederhana loh ini. Satu keluarga loh. Mau berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Yesus yang ada di situ atau berdoa kepada yang lain? Kepada Bapa di surga dia berdoa karena begitu. Berarti Yesus waktu itu bukan Tuhan. Yesus itu kan manusia, Yesus itu karena diturunkan ke bumi jadi Yesus karena ada nama Yesus manusia dia. Tapi dia diturun dari surga kan itu ini kan ada seperti Yesus saya jelaskan itu ya. Susah dia. Maksudnya susah jelaskan. Ya? Karena kalau gini ya, kayak gimana ya jelaskan? Saya mau jelaskan ke Bang Andi sama Bang Juma. Cuma kan tetap tidak percaya kan? Saya percaya kok kalau Anda ngomong silakan nggak? Kita percaya kok. Emang kita mau bantah nggak? Jadi Yesus ikut berdoa atau Yesus mengatakan gini, kalian lah yang berdoa kah?
Aku ini Tuhan loh. Kira-kira begitu? Mungkin begitu. Mungkin Jadi Yesus nggak ikut berdoa karena dia Tuhan. Dia berdoa juga jadi kalau dia sudah terangkat ke surga, begitu cara mengucap syukur berdoa kalau dia sudah terangkat lagi. Kalau Yesus ikut berdoa berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu. Mungkin. Bisa jadi gitu ya. Demikian. Tapi ibunya pernah katanya sih pernah nganterin Yesus sekolah. Kurang tahu saya itu. Karena tidak ada tertulis di Alkitab itu, Bang Andi. Jadi Yesus nggak pernah sekolah ya? Ini Bang Yani kok dialeknya kayak orang Sulawesi ya? Apa itu Bang Juma? Abang kayak orang Sulawesi ngomongnya. Iya, saya Sulawesi. Oh iya pantasan aja Bang. Di mana? Sulawesi mana ya nih? Takalasi Badello. Waduh, Takalasi lah sekolah. Lo bener kok. Kok bisa ya? Takalasi Badello, saya baru. Baru? Kok bisa? Kok aneh? Mungkin dia dulu ini transmigran ya. Transmigran dulu. Aneh bagaimana? Aneh yang bagaimana ini? Mana ada orang Bugis Kristen Bang? Ada banyak. Banyak di mana? Murtad? Di Takalasi Madalo itu nggak ada gereja loh. Kampuku itu ya, baru Kampuku. Jangan kau bohong-bohong. Mana ada gereja di situ? Nggak ada. Itu ada. Aku nak lupa itu Takalasi Badello. Ada anuku di situ, cuma nak jodoh. Jadi kalau dia marah saya itu dia bilang begini sama saya, ceko. Ceko artinya saya nggak suka. Bahasamu. Maksudnya dia nak suka sama saya katanya. Kalau saya. Lo caca kok. Bukan lo cece kok, lo caca kok. Caca kok ya. Ya, artinya dia tidak suka gitu loh. Ya, kalau langsung saya bilang begini sama dia, iya pamiliako bakso. Oh, kamu keturunan ini kalian ya, keturunan dari Toraja ya? Iya, pamiliako bakso. Iya, pamiliako bakso. Tanggal sedi. Pendatang ini pendatang. Oh, macamnya bicara Bang. Macamnya bicara Toraja mungkin ya Bang. Toraja. Saya Manado. Iya. Oh Manado. Lama nggak tinggal di sana? Oh lama sudah. Istri saya kan perempuan. Kurang ajar. Anasami. Masa istrimu bom? Ya udah itu istri saya laki-laki, makanya saya bilang istri saya perempuan. Ada aja. Cocok Mi. Nah saya sudah lama di rantau, sudah dari tahun 92 saya di Kalimantan sini. Saya di Kalimantan. Kau pernah jatuh cinta sama orang Bugis? Ya betul. Tapi ditolak. Oh bukan saya ganteng. Kenapa enggak jadi? Rosni itu cantik, cuma nak disetujui dia nikah sama pamannya yang bukan pamannya sih, masih keluarganya yang pengusaha di laut itu. Saya malah diancam dulu. Kalau kamu nak putusin, selesai kamu. Dulu saya di Takalasi sana kan saya dulu. Jadi Rosni itu tidak bisa berbuat apa-apa karena ibunya yang mau. Itu begitu. Wah, ibunya yang mau. Ibunya yang mau sama yang anunya itu. Oh, kirain ibunya yang mau sama dirimu, bro. Ya. Enggak lah. Rosni. Namanya Rosni. Cuma kalau iya. Masih terngiang-ngiang dia berarti. Iya, gitulah. Makanya saya kan Oh, Bang Andi ini Takalasi Badello juga kah? Badello. Kampung di Takalasi itu sampingnya pom bensin. Situ. Bu Rasmi yang sering naik Komal. Iya. Oh, itu pas habis tikungan itu pom bensin pasar Takalasi itu. Wah, berarti sering saya ke situ. Mungkin sudah pernah ketemu tapi nak kenal kan? Nak kenal juga. Saya pernah lihat kau waktu itu ada babi celeng kau tangkap, bukan? Udahlah, Yani, kembalilah ke jalan yang benar, bro. Yesus itu utusan Tuhan. Gini ya, kita edukasi dikit. Hanya umat Islam itu yang memuliakan anaknya Bunda Maria.
Kalau Yahudi itu malah menertawakan, mengolok-olok, meludahi malah gitu. Kalau Kristen itu berlebihan, malah dia menuhankan. Kami Muslim selaras dengan apa pernyataan Yesus, dia utusan Tuhan. Kami memuliakan dia, dia tidak punya dosa, dia utusan Tuhan, dikaruniai Tuhan, disayangi oleh Tuhan gitu. Gitu loh, indah kan Islam itu. Kamu kok ikut Paulus sih menuhankan dia? Udahlah bro. Sampai kapanpun kalau kamu menuhankan dia, ya kamu akan menjadi tertawakan teman-teman. Seperti tadi contoh, Yesus itu bisa istirahat capek. Dia manusiawi, mandi, BAB. Manusiawi, dia manusia. Dia bukan Tuhan. Karena contohnya Yesus sendiri berdoa kepada Tuhan. Itu loh Yani, disayang oleh Tuhan. Ya Tuhan yang disembah itulah yang mengutus Yesus. Gitu. Itulah yang diajarkan Yesus di zamannya Bani Israel. Gitu loh Yani. Udahlah, jangan mikirin dunia terus, anak buah kerja. Mikirin juga masa depan lu nanti, kalau kan kamu nggak hidup selamanya toh. Iya dong. Nanti kalau kamu mati gitu loh ya, ketemu Yesus. Yesus nanya, ya nih sini lo, buka celanamu. Buka lo. Kenapa berkulup? Lo jawab apa? Lo mau jawab apa? Ngarang nih, ngarangnya. Kata Yesus, kenapa kamu nggak disunat ya nih? Kamu jawab apa? Kalau saya disunat ya, sunat saya. Biar Ngarang itu, ngarang. Nah, kalau kamu disunat, oke lah. Tuh, kata Yesus lagi, Tuhanmu siapa namanya Yani? Kau jawab apa pertanyaan Yesus tuh? apanya? Kalau Yesus nanya, Yani Tuhanmu namanya siapa? Yang ada di depan saya bilang. Diusirlah kau. terus Yesus lagi ngomong, bikin drama ini, bikin drama. Terus Yesus ngomong lagi, kapan saya mengatakan diriku Tuhan? Kau jawab apa? Apa itu maksudnya yang Yesus ngomong, saya nggak pernah mengatakan diriku Tuhan. Yesus ngomong lagi, siapa yang ngajarin kamu kalau saya Tuhan? Kau jawab apa? Ngarang cerita nih, ngarang cerita. Nggak ngarang Pak, ada di Matius 7 21 sampai 23 Pak. Enggak itu soal ada, enggak. Cerita Anda itu enggak ada di Matius 7, ngarang itu. Coba Anda baca Pak, Matius 7 Pak. Coba Anda iya. baca. Oke, ayat berapa? Ya, tadi Matius 7 Pak. Iya, Matius 7 ayat berapa? 21 sampai 23. Oh, 21 sampai 23. Ya, silakan baca Pak. Oke, kita akan baca ya. Ya, Pak. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi narasi-narasi yang Anda pertanyakan itu nggak ada dalam Matius ini. Oke, silakan Banyuwangi dibantah dulu. Apanya yang tidak ada, Bos? Oke, yang nggak ada itu, Bos, narasi dari Pak Handi yang mengatakan siapa Tuhanmu, lalu mengatakan di sini kan di data ini kan jelas yang memanggil Yesus Tuhan itu kan yang diusir. Bukan seperti itu yang dimaksudnya. Ini yang tertulis. Iya, yang tertulis seperti itu. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan. Itu betul. Tetapi apa yang Anda pahami bukan seperti yang Anda pahamilah yang dimaksud Alkitab. Nah, ini data nomor 15-nya. Mulai satu perikop Anda baca. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Dari buahnya kamu bisa melihat. Apa buahnya?
Oke, kalau masalah buah berbicara, kalau ketika Yesus berbicara di sana buah adalah berbicara tentang perilaku. Perilakunya apa? Di antaranya? Perilaku yang baik. Perilaku yang baik. Perbuatan. Iya, itulah Mana buah. perilaku yang baik di situ mana? Maka memang tidak ada di situ. Terus Bang kenapa? Juma nanya. Bang Juma nanya buahnya apa? Iya, buahnya apa menurut Yesus buahnya dari nabi palsu itu apa? Kalau di dalam ayat ini, buah adalah berbicara tentang apa yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu. Dari buahnya nabi palsu itu bisa kamu lihat apa buahnya? Saya mau tanya. Pertanyaan Bang Juma saya pertanyakan kembali. Kalau menurut Bang Juma rupanya buah yang di dalam Alkitab ini dalam tafsir Anda sendiri apa? Anda sepertinya mau menggiring ini. Loh, bukan menggiring, ini Yesus loh. Betul, saya tidak bilang itu Muhammad. Yesus mengatakan kepada muridnya orang Yahudi, wahai muridku orang-orang Yahudi, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Tunggu. Jangan dulu di framing, jangan ditambah-tambah ya ada orang. Loh, memang muridnya Yesus orang apa rupanya? Muridnya Yesus orang Batak? Bangun, bangun, bangun. Ayo otak bangun, jangan otak tidur, nanti kayak onyek. Bangun. Yesus muridnya orang apa rupanya? Ini orang Yahudi. Yesus mengatakan, wahai muridku orang Yahudi, jangan Anda gunakan ilmunya Paulus. Justru di sini waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada Bani Israel, nyamar seperti Bani Israel padahal mereka adalah Roma. Pakai ilmu dong, pakai akal. Jangan mulut sombong tapi otak nggak ada isinya. Ini Yesus yang mengatakan, dari buahnya nabi palsu itu bisa kamu lihat. Apa buahnya? Memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat juga pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu buahnya. Nah, sekarang buahnya ini di mana tinggal? Di Kristen, di Hindu, atau di Buddha? Kristen. Ayo, pakai akal bantah itu. Ini Yesus yang menasihati murid-muridnya Bani Israel. Jadi buah dari nabi palsu itu adalah Kristen. Ayo, buka mic. Yang diusir di 23 yang diusir yang orang mana? Kristen lah. Siapa lagi? Emang ada Buddha yang manggil Yesus Tuhan? Ada Islam memanggil Yesus Tuhan? Ada yang mengusir setan pakai namanya? Dalam nama Yesus. Kukutuk kau jadi kuburan Cina. Mana ada? Itu hanya Kristen itu. Ayo, saudara. Ketika Anda bersuara, kemudian menyusun kata, saya berharap itu ilustrasi muncul dari otak. Jangan muncul dari akal-akalan. Ayo, buka mic-nya. Buka mic-nya, bro. Itu sudah saya minta. Buka mic-nya, bro. Anda ngomong nggak buka mic? Saya rasa Anda ngomong loh. Buka mic-nya dulu. Enggak, dihantamkan kepalanya ke tembok. Ternyata ketahuan. Saat. Silakan. Di sana tidak ada bicara agama, lalu Anda menggiring agama di sana. Tidak ada agama. Siapa bilang tidak ada berbicara agama di situ? Coba tunjukkan mana di sana dikatakan hai Kristen. Itu pohon. Pohon itu apa? Loh, pohon itu apa? Anda menjelaskan apa yang Anda pahami tentang pohon? Pohon itu ajaran. Pohon itu ajaran. Kalau berbicara tentang pohon banyak pengertian. Yesus pun mengatakan aku adalah pohon. Ya memang Yesus itu ada. Memang betul. Yesus itu adalah pohon. Lalu dari buahnya. Anda mau katakan pohon-pohon itu adalah agama gitu? Pohon itu ajaran. Yesus bilang aku adalah pokok anggur yang benar. Dia pohon. Betul.
betul. Lalu bagaimana Anda nabi mengatakan itu palsu pengajaran? nabi palsu ini juga pengajar. Loh, nabi palsu juga pengajar, janganlah seperti itu. Logika akal Anda menyimpang dari data. Anda menggiring ini kepada Kristen. Tidak ada. Memang Kristen. Anda bohong. Memang Anda Kristen. bohong. Sekarang Anda siapa yang penipu. memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Siapa saja bisa. Anda Nenek mungkin Siapa saja bisa. Buktinya Anda menyebut Yesus adalah Tuhan. Yesus Tuhan. Saya tidak pernah memanggil Yesus sebagai Tuhan karena dia manusia. Mengatakan bahwa Hanya Yesus Kristen, hanya Kristen yang memanggil. Siapa saja bisa. Hanya Islam pun Kristen, bisa hanya Kristen yang memanggil Yesus Tuhan. Di luar Yahudi yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Kristen. Kristen. Jangan Anda pura-pura gila lah, bro. Akui aja. Ada berapa banyak kepercayaan di atas muka bumi ini? Hanya ada satu agama, yaitu Kristen, yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Jangan pura-pura stres Anda, jangan. Santai aja, santai aja. Jangan marah-marah. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, wahai Bani Israel. Dia akan datang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian, wahai Bani Israel, akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, kita lihat buahnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Padahal nah, jelas ini. Dari buahnya, pertama memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu ajaran mana? Batangnya akan dibuang ke neraka. Ajaran mana itu? Anda mau mengatakan Hindu? Anda ingin mengatakan Buddha? Atau Anda ingin mengatakan Islam? Sadarlah bro. Agamamu itu. Taruh diam dulu. Agamamu itulah pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon itu tidak bicara agama. Anda salah. Bicara kok nada tinggi tapi ilmu tak ada. Justru coba saya dulu dia buahnya. Dari buahnya. Kalau buah itu apa? Tidak ada Kristen di sana. Kalau buah apa? Kalau buah apa maksudnya? Kalau buah? Perbuatan. Ajaran kan? Perbuatan. Iya, perbuatan. Nah, sekarang siapa perbuatannya memanggil Yesus Tuhan? Siapa? Dengar. Siapa? Di sana dikatakan nabi-nabi palsu itu adalah tanya siapa kejahatan. perbuatannya yang memanggil Yesus Tuhan? Jawab. Jawab itu dulu. Dari buahnya. Kalau perbuatannya jelek, maka agamanya jelek. Nabi palsu adalah pembuat kejahatan. Mana ada di sini pembuat kejahatan kalau bukan dari buahnya? Cuma dari buahnya. Kau yang menunjukkan ayat 15 sampai terakhir. Saya tanya samamu dulu. Saya tanya samamu dulu. Buahnya apa saja yang ada di situ? Buahnya apa saja? Satu. Ayo, jawab kriteria buahnya itu. Buahnya dulu. Dari buahnya kita akan mengenal dia. Apa saja buahnya? Satu. Kejahatan di akhirnya pembuat kejahatan lah yang satu. Buahnya apa saja? Satu. Pembuat kejahatan. Satu, apa aja kejahatannya? Satu. Kejahatannya adalah memakai dan mempertopengkan nama Tuhan. Siapa Tuhan yang mana yang dimaksud? Kepada Yesus. Yesus. Siapa agama yang melakukan itu?
Soal di sana tidak ada berbicara bisa agama jawab. Juma, tidak Kena ada dia. bicara Juma. Jangan katakan baik. Dasar Kena doa. dia, kena. Saya tanya samamu, agama mana yang menghasilkan perbuatan menyebut nama Yesus dengan mengusir setan? Agama mana? Tidak ada bicara agama di situ. Nabi Iya, palsu saya bisa tanya. bicara. Saya Tidak ada tanya. agama. Saya tidak bisa bilang ada Saya agama di sana. tanya Anda perbuatan Ini, umat agama mana yang kemudian melakukan perbuatan planning memanggil tidak ada Yesus agama di dengan sana, nama Bos. mengusir setan pakai nama Yesus? Agama mana? Astagfirullahaladzim, nggak ada agama di sana. Tahu Bos. saya istighfar. Dari pohon. Pohon ini adalah agama. Buahnya agama itu bisa kita lihat. Agama. Dasar. Sini Saya saya tanya samamu. Ya, silakan Bang Handi. Masuk Bang Handi. Iya. Ades, diam dulu saya tanya kau. Yang pembuat kejahatan di situ siapa? Pembuat kejahatan sana adalah nabi palsu. Oke, siapa nabi palsu itu? Nabi palsu bisa siapa saja. Siapa namanya? Nabi sana nggak disebut nama. Nabi palsu bisa Dari banyak. Anda pun buahnya. bisa jadi Buahnya nabi. Anda lihat. Buahnya Anda lihat. Buahnya adalah buah pembuat kejahatan. Apa Nyala saja kamu hai kejahatannya? semua pembuat kejahatan. Apa aja kejahatannya yang tertulis di situ? Satu, memanggil Buat Yesus tidak Tuhan. Memanggil Yesus Tuhan. Bukan itu. Orang yang berseru memanggil. Makanya Juma. Mau nipu lagi nih penyesat ini. Itu Kau dari penyesatnya. buahnya. Dari buahnya sudah tertulis di situ, bukan katanya. Dasar umat Paulus mau nipu dia. Parah. Markona. Begini Buahnya aja, bro. satu. Buahnya satu adalah palsu. Buahnya satu adalah memanggil Yesus Tuhan. Dua, mengusir setan pakai nama Yesus. Tiga, bernubuat pakai nama Yesus. Keempat, bermujizat pakai nama Yesus. Itu udah. Mau lari kemana? Jangan kau potong-potong. Dengar ya. Mau lari Orang yang kemana? dengar dulu, biar aku jelaskan. Anda kan punya pemahaman sendiri menggiring ke agama. Aku nggak seperti itu. Ya memang agama memahaminya. udah yang di situ. Memang ada agama lain yang memanggil Dengar Yesus dulu. Tuhan. Makanya kau mau menang sendiri sih, nggak mau dengar Ya, orang. bukan menang sendiri. Ini fakta yang Anda ingin plesetkan. Data yang Anda ingin plesetkan. Anda ingin menipu di sini. Anda yang memplesetkan, Anda yang sedang nipu. Buahnya menurut Yesus, dari buahnya kau mengenal dia. Apa saja buahnya? Jawab. Jawabannya adalah kejahatan. Kejahatan itu apa saja buahnya, isinya? Oke, orang yang berseru kepada Yesus Tuhan tapi melakukan kejahatan. Itu buahnya. Mantap meja. Mana ada kayak begitu? Tambahin. Dasar Paulus. Dengar, orang yang berseru kepada nama Tuhan, yang melakukan mujizat di dalam nama Tuhan tapi tetap melakukan kejahatan. Mana Mereka ada yang kayak itulah begitu? nabi-nabi palsu. Parah. Menambah dalil. Dasar penyesat. Tidak ada menambah dalil, justru Anda menambah dalil. Tidak ada dikatakan memanggil Ada, nama tidak Yesus ada dan bagi melakukan Israel di kejahatan. Justru memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, memanggil nama Yesus, itu yang disebut kejahatan. Dasar penipu. Jangan begitu, bro. Mana agama, bos? Mana ada agama di situ, bos? Dari buahnya. Agama mana yang kemudian pengikutnya memanggil Yesus Tuhan? Jawab itu, jawab. Agama mana? Itu bukan buah, itu bukan buah. Tololnya sih gimana ini? Cuma kok makin tolol kali sih. Oh, ngatain saya tolol lagi. Alhamdulillah kalau begitu. Aduh, para penyesat ini Anda semua. parah itu penyesat itu. Yang bukan keyakinan diam Anda. dulu. Udah, kamu kita turun. diam dulu. Turun. Kami nggak mau penyesat. Sebelum Kami turun tidak gua nanya butuh. dia. Agama mana yang Tuhannya adalah Yesus? Agama mana? Anda bertanya agama mana yang menuhankan Yesus gitu? Iya. Tidak ada agama menuhankan Yesus. Dasar penipu. Udahlah, turunlah kau. Tahu nggak kata menuhankan? Anda tahu nggak kata menuhankan? Turun. Ya sekarang Tuhannya orang Kristen siapa? Tuhannya orang Kristen siapa? Ayo jawab. Tuhannya orang Kristen siapa? Nah, ada diam dulu nggak mau. Ya nih, Tuhannya orang Kristen siapa? Ya nih Tuhannya orang Kristen. Nimut dong, jangan nimut. Ya Tuhannya orang Kristen siapa? Kalau Anda bertanya siapa Tuhannya orang Kristen adalah Bapa yang di sorga, Bapa yang Esa. Jadi Yesus bukan Tuhan.
Dia adalah Tuhan dalam pengertian penguasa raja. Kena kau kan, penipu dia ini. Penipu. Bapak yang di surga Tuhan, Yesus juga Tuhan. Tuhan berapa? Ada masalah. Udah turunkan aja nih. Turun lah ya. Penipu. Kau ke gereja aja. Nipu. Kau penipu, turun. Kau penipu. Udah jelas-jelas tertulis begitu dipleset kemana-mana. Tuhannya orang Kristen siapa katanya? Dia jawab, Bapak. Yesus manusia atau Tuhan? Tuhan. Loh, Yesus bukan Tuhan? Tuhan. Tuhannya orang Kristen? Bapak. Ini akalnya ini kok kebanyakan akal babi sih. Kamu ini bahasa sederhana loh. Jadi buahnya di sana adalah yang mengakui, mengimani Yesus Tuhan, yang bernubuat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus. Makanya di 23 Yesus mengatakan, "Hanyalah kau dari hadapanku, kau itu pembuat kejahatan." Yang dimaksud Yesus adalah orang jahat adalah yang mengatakan Yesus Tuhan, bukan nabi palsu. Nabi palsu ini mengajarkan kepada orang bahwa Yesus itu Tuhan. Gitu loh, sederhana kok, susah amat sih. Jadi nabi-nabi palsu itu mengajarkan orang ke dalam kegelapan, mengajarkan orang Yesus itu Tuhan. Teruskan. Ngusir setan atas nama Yesus, teruskan. Ngobati orang sakit atas nama Yesus, teruskan. Nah makanya nanti tadi nih saya bersoal jawab. Gitu loh. Kalau ketemu Yesus, kamu apa Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Enggak, diusir. Buahnya inilah Anda itu karena menuhankan Yesus. Sederhana kok, dipelintir. Data sendiri dipelintir. Parah ini oten-oten kayak gitu. Jangan kebanyakan makan B2 bro, begini jadinya bro. Makanya kita ini berbaik hati loh, Banyuman, siang malam edukasi Anda, kita baik-baik. Anda nggak mau diedukasi, tetap aja ngeyel. Data tertulis dengan jelas, mulai dari 15 sampai 23 jelas kok. Apa perlu diulang lagi ya Banyuman? Ada nabi mengajarkan di luar pengajaran Yesus, disebut nabi palsu. Karena di luar Yesus di zaman itu nggak ada nabi selain Yesus. Kalau di zaman Yesus ada nabi, berarti dia nabi palsu. Karena nabi yang tidak palsu, nabi yang original adalah Yesus. Pengajarannya Yesus, aku ini utusan. Pengajarannya nabi palsu, Yesus Tuhan. Betul ya Banyuma? Benar sekali Bang Hadi. Betul sekali. Buahnya siapa? Siapa yang mengamini buah pengajaran nabi palsu ini, yang mengatakan Yesus Tuhan? Sedangkan nabi originalnya, nabi aslinya adalah Yesus, mengajarkan Tuhan itu satu, bukan Yesusnya yang Tuhan, tapi pengajarannya nabi palsu, Yesus itu Tuhan. Jelas gitu loh. Kamu kok kupingnya budak banget gitu loh dibilangin. Memang ada nabi asli selain Yesus di zaman Yesus? Bang Juma, saya sudah dapat ini ayat dapat. terkait. Buset, dapat dia Bang Juma. Ya, ntar ya Bang Juma. Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi ntar ya. Ini Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikuti mereka. Itu terkait juga Bang Juma. Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sama 30 sama ini juga. Bentar ya. Itu
sama Yang kau baca ini itulah pengajaran nabi palsu yang kau baca itu, karena Lukas bukan nabi palsu itu. maksudnya ini kisah para rasul 20 ayat 26 sampai 30 Bang Andi. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, ini kan Yesus berkata, aku tahu sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawan itu bahkan dari antara kamu sendiri. Ini kan yang dibicarakan waspada terhadap nabi-nabi yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala-serigala yang buas. Yang di 17 ayat 15. Nah, di ayat kisah para rasul 20 ayat 29 sampai 30, aku tahu bahwa sudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari 20 ayat 30, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-muridnya dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Lu ngomong apa sih, Yani? Nah, Bang Juma, saya tanya Bang Juma itu ayat terkait. Aku sih nggak sih. Cuma ayat yang terkait yang ini kan masalah serigala kan yang dibicarakan ini begini Bang Andi, maksud saya. Di ayat Matius 7 ayat 15 sampai 23 kan yang mengatakan begini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkan orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah yang ini terkait dengan ini, maksud saya. Karena ini kan berbicara. Yani, di zaman Yesus ada nggak nabi palsu? Enggak, begini Bang Andi. Ini kisah para rasul ini mengatakan aku tahu. Sudah dia ini kan ini kan ngomongin di zaman Yesus nih. Ya. Yesus mengatakan waspada kepada nabi-nabi palsu kan gitu. Yesus yang ngomong kan? Iya. Berarti di zaman Yesus ada nabi palsu toh? Sesudah ada dia atau tidak? Sesudah dia pergi, sesudah dia pergi. Oke, baik. Apakah dengerin dulu, apakah ajaran Yesus sama dengan ajaran nabi palsu? Maksudnya gimana Bang Andi? Oke, ajaran Yesus itu menyuruh menyembah kepada satu Tuhan. Oke, benar? Ya, betul. Ajaran Yesus menyuruh menyembah kepada Bapa di surga, betul? Betul. Ajaran nabi palsu apakah sama dengan ajarannya Yesus? Nah, ajaran nabi palsu menyuruh Anda menuhankan Yesus. Itulah yang dimaksud dengan buahnya. Jadi Yesus mengajar sembah Bapa saja. Ajaran nabi palsu tuhankan Yesus. Betul? Jadi yang menuhankan Yesus itu ajaran nabi palsu, itulah buahnya. Siapa yang mengimani itu ya Anda lah semua. Betul? Betul. Ah, betul. Jadi menuhankan Yesus adalah ajaran nabi palsu, betul? Awas lo, jangan hilangkan bugismu. Ini orang Bugis yang bicara. Taruh Bang Andi. Ya kena dia Pak Juma. Berpikir dia. Nah ini kan di kisah para rasul ini Bang Andi, ya itu yang maksud saya juga. Lama juga aku dapat ini. Gak ini loh, sederhana ini. Ajaran Yesus adalah Sema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita itu esa. Itu ajaran Yesus. Ajaran nabi palsu adalah, dengerin, Yesus mati, hidup kembali menjadi Tuhan. Yang mana yang kau imani? Silakan. Ayo, Yani, yang mana kau ikuti? Ajaran Yesus atau ajaran nabi palsu? Iya, nak berani saya nabi palsu. Nggak berani. Kalau nabi palsu, saya mau ikuti nabi palsu. Oke, kalau begitu, ada nggak ajaran nabi palsu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan? Maksudnya gimana Bang Andi?
ajaran nabi palsu itu adalah Yesus itu Tuhan, betul? Ya. Ya, ajaran Yesus itu adalah utusan Tuhan, betul? Tuhan. Gak pernah Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Kan Yesus menyembah kepada Tuhan waktu hidup. Dia berdoa kepada Tuhan. Ada nggak ajaran Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Nggak ada toh? Nah, tapi yang mengatakan Yesus Tuhan adalah ajaran nabi palsu. Jelas tuh bro, ini mudah loh, jangan dipersulit. Mudah loh ini. Sederhanakan saja. Jadi makanya di 23-nya itu kriteria yang diusir oleh Yesus, yang dikatakan Yesus pembuat kejahatan, kriterianya sebagai berikut. Buahnya ajaran nabi palsu ini mengatakan, memanggil Yesus Tuhan, ya, mengusir setan atas nama Yesus, bernubuat atas nama Yesus. Yesus mengusir orang yang kayak begitu. Enyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian membuat kejahatan. Karena apa? Ajaran Yesus enggak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan kalau kamu bernubuat pakai namaku. Justru Yesus selalu mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Artinya Yesus bertuhan, murid-muridnya bertuhan. Tapi ajaran nabi palsu mempelesetkan Yesus itu adalah Tuhan dan seterusnya. Jadi yani kalau kamu menuhankan Yesus, bukan ajaran Yesus, tapi buahnya pengajaran nabi palsu. Gitu ya nih, mudah toh? Mudah dicerna ya nih. Udahlah. Buka bajumu, buka celanamu, masuk kamar mandi, bersihkan padamu, saya tunggu 5 menit. Kembalilah menyembah Tuhan yang pernah disembah Yesus, jangan sembah dia. Oke brother? Oke brother? Salaman kita. Salaman kita oke? Jadi jangan nangis. Salaman kita bro. Ayo salaman kita. Mudah loh ini, jangan dipersulit bro. Dipersulit. Ini sangat mudah sekali gitu. Ya, apa perlu diulang lagi nih? Yesus waktu hidup mengajarkan menyembah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus, Yohanes 17:3. Clear and clear itu. Yesus di Yohanes 17:8, segala firman yang telah telah kusampaikan kepada mereka. Mereka percaya bahwa aku adalah utusan Tuhan. Jadi semua murid-murid itu mengklaim, mengimani Yesus itu utusan Tuhan. Datang pengajaran nabi palsu. Hai yani, Yesus itu Tuhan. Sembahlah dia. Itu loh. Siapa mereka? Tulisannya tebal, termasuk yang kau baca itu KPR, Roma, Efesius, Galatia, itulah. Kau bacalah itu, semuanya itu. Apa Yesus tahu ada Galatia? Enggak. Apa Yesus tahu ada KPR? Enggak. Karena semua yang kau baca itu setelah Yesus enggak ada, baru dibuat kembali, dikanonkan, begitu. Ayolah ya nih. Kita ini umat Islam loh, memuliakan Yesua Masya, mengimani dia sebagai utusan Tuhan. Dia selalu dikaruniai oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan, kekasih Tuhan, manusia satu-satunya yang dipilih di muka bumi di zaman itu menjadi utusan Tuhan melalui rahim Bunda Maria. Hiduplah dia di muka bumi, ditolak oleh Bani Israel, dipersekusi dia, ingin dibunuh pula, gitu loh, diolok-olok. Kami Islam datang Al-Quran untuk meluruskan
bahwa Yesua Masya tidak pernah diperlakukan demikian. Dia selalu dilindungi, dia selalu dikaruniai, gitu loh. Karena ratap tangisnya sebagai manusia, doanya selalu diterima. Bang, Gitu loh. tidur, tanya dulu. Apa masih nyimak dia? Nanti tidur. Ya, tanya dulu, Bang. Ya Bunda. Tanya dulu. Aman Tanya Bang Andi, dia saya nanti dari. dengar saya mendengar menyimak. Mantap. Aman Bunda. Kenapa, Bang Yani udah sadar? Kita ini siang malam loh. Lo pikir kami ini digaji? Enggak loh. Tapi karena kami tugas seorang muslim itu memang harus menyampaikan kebenaran. Nanti kalau misalnya Bang Juma ada ilmunya dia masa bodoh, ditanya nanti, Bang Juma, kamu punya ilmu kok kamu diamkan? Kenapa kamu nggak bagi gitu loh? Makanya kita ada YouTube sebagai bentuk jejak digitalnya ada di sana. Kita semua nanti ini mati. Apa yang tertinggal? Apa yang tertinggal? Apa yang telah pernah kita lakukan di muka bumi? Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan jejak. Jejaknya apa saja? Alhamdulillah sekarang ada media sosial, ada jejak digital, ada ilmu yang berselebaran di sana yang bisa dipetik oleh orang-orang yang membacanya. Apa itu? Di sanalah dakwah. Kita kembali ke fitrah kita sebagai manusia, bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Kita wajib menyembah kepada Tuhan yang menciptakan kita. Begitu ya nih. Nanti kalau kamu mati, apa yang kau tinggalkan di dunia? Apa yang kau tinggalkan coba? Itu. Kembalilah bro Yani. Kembalilah. Ya, saya doakan semua kepada saudara-saudara seperjuangan di Apologet Islam Indonesia, jasamu selalu dikenang, terutama pada ustadz-ustadz yang telah mendahului kita ya. Ilmumu selalu bermanfaat buat kami. Semangatmu gak pernah putus, karena kami akan melanjutkan perjuangan kalian semua yang telah mendahului kami. Kami juga nanti akan meninggal, insya Allah anak cucu kita akan meluruskan, melanjutkan ini semua. Ahmad Didat almarhum sudah meninggal, tapi ilmunya masih sampai sekarang. Insya Allah beliau itu ilmunya bermanfaat, selalu menemani dia di alam sana. Tapi kalau Anda, apa yang menemani Anda itu? Gitu loh. Umur manusia itu nggak disangka-sangka lah ya nih. Sepanjang-panjang umur manusia itu usia produktif itu ya paling batas 60 tahun produktif. Di atas 65, 70 udah mulai kendor ilmunya itu. Makanya adalah jejak digital. Maupun masih seger-segernya ya berpikirlah. Berpikirlah bro. Tuhan itu cuma satu. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Clear di sana. Agama Islam itu agama yang paling logis, mudah dimengerti. Nggak seperti Anda membahas Yesus saja nggak ada habis-habisnya. Kenapa nggak habis? Karena manusia dipaksakan Tuhan. Manusia dirasuki Tuhan. Nggak bisa itu. Nggak, akal mati ya nih. Bener deh, akal mati. 1000% akal mati kalau menuhankan Yesus. Mati itu akal. Nah kalau akal udah mati ngapain diimani gitu loh. Lepaskan dulu tuh doktrin-doktrin itu. Apa Anda nggak bangga sebagai seseorang yang tadinya dari masa kegelapan kembali ke yang fitrah, bahwa sekarang ini Bang Juma, Bang Andi, semua di sini saya percaya Tuhan itu cuma satu. Saya percaya Yesus itu utusan Tuhan. Nggak salah tuh kalau berbuat begitu. Gitu loh Bang Yani ya. Jangan sampai kita ini memaksa, enggak, kami hanya menyampaikan. Ini kita tugas loh.
amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kita selalu mencegah kemungkaran. Kemungkaran itu apa sih? Ya banyak. Terutama termasuk menduakan Tuhan itu mungkar itu namanya. Ingkar atas apa kodrat kita sebagai manusia. Nggak mungkin lah kita sebagai manusia yang berakal, ada manusia adalah Tuhan juga. Itu udah nggak masuk akal. Agama itu nggak merusak akal, tapi menjernihkan akal, bukan mematikan akal sehat. Anda mau login silakan, Anda tetap di situ ya monggo. Tugas kita ya, selesai untuk Anda. Tapi Anda datang lagi besok, ya kita edukasi lagi gitu. Itu loh ya nih. Aman Bang Andi, aman itu. Bang Juma sudah tidur kah ini? Ya masih ada itu. Belum, masih monitor. Lanjut. Atau kamu nanya, silakan kalau ada mau ditanya. Ada kira-kira yang mengganjal apa? Nah, iya. Ya. Apa yang mau ditanya? Kali-kali ada batu karang yang mengganjal di kepalamu, silakan. Nah ini saya mau tanya sama Bang Juma ini. Bisa artikan ini yang 20, 29, 30 kisah para rasul kah? Jadi kisah para rasul 20 ayat 29 sama 30 sampai 30. Bang Juma. Gimana Bang? Kisah para rasul itu kan sangat paut di situ, jelaskan yang masuk di akal saya, jadi kan saya bisa paham juga. Kisah para rasul 20, 29 ayat 30. 29. Kisah para rasul 20 ayat 29 sampai 30. Oke, kita baca ya. Apa itu bunyinya di situ? Aku tahu. Terus? Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ajaran nabi palsu juga nih. Itu doang sih. Sebab itu 31-nya ya? Iya. Taruh aku buka dulu, aku nggak hafal. 31-nya aku nggak hafal. Ini kan ucapan Paulus. Iya, betul. Ini ucapan Paulus kan, Bang? Betul. Paulus ini yang punya ucapan ini. 31-nya sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ini kan curhat, ajaran Paulus. Curhat kok. Iya. Jadi kalau kemudian Paulus mengatakan aku tahu bahwa sesudah aku pergi serigala-serigala yang ganas akan masuk di tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti menasihati kamu dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan mengerahkan kepada kamu bagian ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak, emas, pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberitakan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang yang lemah, harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus. Nah ini Yesus di sini Tuhan. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia bila memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita terlebih ketika ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi, lalu mengantar dia ke kapal. Jadi gini,
Paulus di sini menurut Lukas bercerita, dikatakan bahwa aku tahu bahwa sesudah aku pergi serigala-serigala. Ini serigala ini siapa? Orang Romawi. Yang ganas akan masuk di tengah-tengah kamu. Kan memang ada pertentangan nantinya. Ada peperangan yang terjadi, huru-hara yang terjadi. Setelah kemudian Paulus mengajarkan ajarannya, pembantaian demi pembantaian terjadi. Termasuk Paulus sampai dia mati di atas apa? Di atas apa? Di atas eksekusi tentara Nero. Nero ini siapa? Kekaisaran Nero ini siapa? Serigala, orang Romawi juga. Tidak ada masalah di sini. Ini bukan berbicara mengenai nabi palsu. Ini berbicara mengenai orang-orang Roma yang datang kemudian membantai murid murid Paulus. Itu dalilnya, Bung. Seperti itu adanya. Nah, kok error ini, Sat? Sadli. Sat. Suara saya kedengaran nggak, teman-teman? Cek. Panas, tidak bisa. Ini makanya taruh di ini. Hari semua netizen ini kok begini. 2 kali kacau. Panas, tidak bisa, HP-mu panas. Cek. Netizen pernah dengar dia nih. Masuk. Lagi kacau dia. Ntar ya. Oke, udah mulai lagi naik nih. Cek. Gangguan lagi dia. HP-nya kan dah. Oh. Nggak bisa juga. Pengaturannya nggak bisa kita naikkan orang loh. Kalau moderator lah. Lagi error mungkin kayak TikTok. Error nih. Aku nggak bisa naikkan orang. Oh? Iya, pengaturannya moderator nggak bisa naikkan orang. Ini udah aman ngelola tamu. Coba aku ulangi lagi ya. Coba. Coba udah bisa nggak ya? Bentar. Belum ada yang minta. Jangan ketik 00 guys. Iya, kena dia ya. Karena kalau sudah soalnya semenjak diketik 00
semua akun pada tumbang. Artinya jangan guys. Ada yang minta naik nggak sih Ani? Ada siapa? Belum. Tadi juga Bro Admin mau naik, aku nggak lihat, nggak kelihatan. Kalau pakai akun ini akun nggak bagus ini. Akun utama aku kena tadi. Ini malam yang ini tanggal berapa sih ini hari? Tanggal 6, 2 hari lagi loh, 3 hari sama hari ini ya. Kita nanti di tanggal 8 sidang isbat ya. Kita ikut pemerintah saja. Bagi saudara-saudara seiman yang sedang mudik, hati-hati mengendarai kendaraan. Alon-alon atas kelakon aja. Keluarga menanti di rumah. Antri, sabar. Jangan emosi di perjalanan. Yang mengendarai roda 2, jangan terlalu banyak barang sama anak kecil. Tadi rame ya? Masjid Nur Maulidah ya? Lumayan Bang Andi, rame ya. Rame. Oh, saya kirim fotonya ya Bang Dia. Iya. Tunggu. Kalau bisa tampilin aja sini, lihat teman-teman aktivitas kita di sana. Tunggu. Untuk berbagi ya, bahwa sebagai laporan juga bahwa benar-benar di sana itu kegiatan sebulan penuh gitu. Ini ada yang minta, naikin aja. Nggak bisa naik. Ada 2 tamu yang minta naik. Naikin aja nggak apa-apa. Udah bisa gue naikin orang. Udah bagus. Ya Ibu Rita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bunda Rita. Iya, Bang Zuma, Bang Handi. Lawan suarana Bunda Rita. Wih, rame banget ya Bang Zuma ya. Aku open cam aja lah. Ntar dulu ya. Putar video aja lah. Bang Zuma. Guys. Wih, rame banget masa. Di mana itu Bang Handi? Mana Bunda Rama gak kelihatan nih? Masjid Nur Maulidah. Blokur permanen. Ipa naik lari ya? Ipa naik? Iya. Oh. Oh, Bunda Rama nih, paling depan nih Bunda Rama nih. Aduh, buram. Wow, Bunda Rahma. Buram ya? Halo, assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Zuma. Wih, ada itu. Ada babi. Masih ada Bang Zuma kah? Ada. Masih Bang, masih. Iya, terima kasih Bang, terima kasih.
Ini Bang, Ya, gimana Bang? kalau boleh saya minta penjelasan sama Bang Zuma. Saya pernah mendengarkan bahwa Nabi Isa nanti di akhir zaman akan turun ke muka bumi, akan meneruskan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya, ketika Nabi Isa alaihi salam turun ke muka bumi ini, memang benar-benar menjalankan ajaran Nabi Muhammad atau langsung sebagai hakim, Bang Zuma? Iya. Jadi ketika Nabi Isa datang, tidak ada seorang pun dari ahli kitab yang tidak beriman. Nah, ketika kemudian tak ada seorang pun dari orang ahli kitab yang tidak beriman, berarti ketika mereka beriman, itu tandanya bahwa mereka mengaminkan ajaran Islam. Karena ajaran Islam mengatakan dia akan datang kemudian mengajarkan dirinya sebagai rasul, sebagai Mesias yang mereka tunggu. Wa immin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Jadi beliau datang kemudian di tengah-tengah Bani Israel untuk mengajarkan bahwa dirinya ini adalah nabi, dirinya ini adalah rasul kepada Bani Israel, kepada ahli kitab. Nah, orang-orang yang kemudian menganggap dia Tuhan, itu akan ditolak oleh beliau, karena memang yang menganggapnya Tuhan itu bukan Bani Israel, tapi di luar dari golongan daripada Bani Israel. Makanya Islam datang kemudian untuk mensucikan mensucikan Nabi Isa dari orang-orang kafir. Itu seperti itu, Bang. Oke, terima kasih. Yang dimaksud nantinya itu Nabi Isa itu akan menghakimi itu gimana, Bang Zuma? Menghakimi itu nanti ketika ditanya, wa is qala Allahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Dia akan mengatakan, tidak, maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan itu. Aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka kemudian untuk menuhankan diriku. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Saya hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, sedangkan ada sekelompok orang yang kemudian sudah terlanjur mempertuhankan kemudian Nabi Isa alaihissalam dengan mereka menyebutnya sebagai Yesus. Mau kemana orang-orang ini? Sementara Yesus hanya datang mengaminkan ajaran daripada Nabi Muhammad bahwa aku adalah Rasul. Makanya tidak ada satupun di antara ahli kitab nantinya yang bertemu dengan Nabi Isa selain mereka akan beriman kepada Nabi Isa itu. Dengan mereka beriman kepada Nabi Isa berarti mereka mengaminkan ajaran Nabi Muhammad. Begitu, Bang. Oke, terima kasih Bang Zuma. Salam kenal sama semuanya, apologet bersama Bang Zuma. Mudah-mudahan sehat selalu dan mendapatkan pencerahan-pencerahannya luar biasa, Bang Zuma. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkati dan juga memberikan kesehatan kepada Bang Zuma dan juga apologet-apologet yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Siapa? Cantik Komal. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Jambi. Ya, Masya Allah. Salam kenal juga Uti.
Assalamualaikum Bang Juma sama Bang. Waalaikumsalam. Bunda Rahma. Assalamualaikum Bunda Rahma, kok diem aja? Beliau lagi puasa kali. Ada Ukti Rita aja di sini. Bang Juma, saya pencinta berat nih, pencinta berat debater Masya Allah. Muslim. Saya selalu memantau setiap malam. Saya selalu mendengarkan. Saya ada suatu kebanggaan nih dinaikin nih sama host. Terima kasih host. Sudah dinaikin saya. Baik Bang. Saya selalu menyimak. Pokoknya saya kalau udah dengar Bang Handi, Bang Juma, terus siapa lagi nih, Bunda Rahma terutama, saya suka cengin Bunda Rahma. Bunda Rahma diam. Diam beneran, jadi mute mic-nya. Ya lanjut Bang Juma. Lanjut, saya dengar dulu nyimak coba. Baik. Makasih Bang. Thank you ya. Oh iya Bang Zuma, saya mau bertanya yang ibaratnya janggal di pikiran saya kan, selama ini orang umat Kristiani itu percaya bahwa Yesus sudah menembus semua dosa umat Nasrani. Jadi apa gunanya neraka bagi mereka? Apakah neraka itu khusus untuk Yesus atau bagaimana Bang kalau semuanya masuk surga? Itu nggak ada, itu iman mereka aja. Tapi yang kita bahas tadi ini buktinya justru mereka diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Justru neraka penuh dengan mereka. Justru neraka itu penuh dengan mereka. Dikarenakan mereka memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Jadi yang moderator ini, ada yang mau naik. Lanjut. Ya, jadi neraka itu dipenuhi oleh mereka justru malah. Berdasarkan Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, justru Kristen itu dipenuhi, neraka itu dipenuhi oleh orang-orang yang memanggil Yesus itu sebagai Tuhan. Jadi kalau dikatakan bahwa mereka masuk surga itu angan-angan aja, angan-angan mereka aja. Salam Bang Zuma dan semuanya. Selamat malam Indonesia. Love you. Mau nyalamin ini, aku udah mau turun lagi sebentar lagi. Aku mau nyalamin Bang Zuma dan semuanya. Gitu loh. Lama gak mampir. Dari mana Bang Dan ini kok? Dari mana Bang? Dari gereja? Dari ruangnya Dek Fatima. Nangkring di sana. Terus aku pikir aku putar-putar dulu sebentar ini sebelum aku turun dari udara. Aku pikir wah ini cari Bang Zuma dulu, nyalamin dulu dan teman-teman semuanya gitu. Gitu loh. Pintar juga Pak Bang Denny. Gimana? Ya enggak lah, biasa aja lah. Izin selamat malam. Ini bisa ngomong kan ya Bang? Semuanya. Iya. Boleh saya tangkap perkataan Bunda Bintang ya? Bunda Bintang ya namanya ya. Katanya kan kalau umat Kristen percaya Yesus telah menebus dosa umat manusia, itu nggak ada neraka buat dia kan? Karena kan kita mengenal Yesus itu kan masuk surga, betul nggak? Terus kalau neraka itu tergantung individunya juga Bunda. Kenapa tergantung individunya? Kalau dia berbuat kejahatan, berbuat segala yang hukum Kristus ajarkan kepada umat Kristiani, dilanggar, diperbuat gitu sama dia, ya tetap aja ada pencobaan bagi dia, kan gitu.
Jadi kalau neraka surga itu bukan urusan Bang Zuma atau siapapun, itu bukan urusan Anda. Anda manusia biasa. Tapi Yesus mengatakan Kristen itu tempatnya di neraka, Bos. Di ayat mana, Bang? Matius 7, 15 sampai nomor 23. Tadi itu yang bahas. Saya baca ya. Iya. Saya lihat dulu. Ronaldo, jelaskan. Saya standby aja, saya nyimak dulu. Santai. Matius 7 ayat berapa, Bang? 15 sampai nomor 23. Firman Tuhan mengatakan, sebentar saya baca dulu ya, saya pahami. Bang Ronaldo, ayat itu dikhususkan untuk siapa gitu loh. Kamu kan bisa mengerti. Mungkin kalau logika saya berpikir, kalau dari Jangan mungkin, harus pasti. Kamu harus tahu, mengerti pasti dulu baru menjelaskan. Harus pasti. ya, emang kalau saya pastikan, saya kan tidak belajar teologi ya. Saya hanya orang Kristen. Kan tadi di keterangannya orang Kristen boleh naik, ya kan? Ya nggak sih? Kalau Bacakan pasti aja kan dulu. saya tidak belajar teologi ya, Pak. Bacakan dulu, bacakan dulu ayatnya. Ya, seperti ini firman Tuhan mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Demikian. Teruskan, Bang, teruskan bacanya. Tadi sampai ayat 18. Teruskan sampai data 23. Oh, 23. Dan setiap supaya pohon poinnya yang- dapat. Ya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Inilah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Buah dari nabi palsu itu apa aja setelah Anda baca? 1. Mengusir setan pakai nama Yesus. 2. Bermujizat pakai nama Yesus. 3. Bernubuat pakai nama Yesus. 4. Memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, Tuhan. Itu buah-buah nabi palsu. Enggak, di sini tidak ada mengatakan Yesus. Nabi-nabi palsu doang. Jadi jangan mengutip atau menggiring opini ke Yesus. Di sini nabi-nabi palsu. Nabi-nabi mengatakan Yesus. Tidak. Buah daripada nabi palsu ini memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Bermukjizat menggunakan nama Yesus. Itu abang menggiring. Kan di sini nggak ada Yesus. Kan gitu, nabi-nabi palsu doang. Iya, nabi-nabi palsu ini akan datang ke murid Yesus.
Kata Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Nah, Ini bang, yang saya pelajari, yang saya imani tentang semua Alkitab isi Alkitab ini kan mengajarkan tentang kebaikan, betul nggak? Dan dari sini kita kalau nyembah manusia itu bukan kebaikan. Nggak semua Bible Anda itu mengajarkan kebaikan. Nyembah manusia itu bukan kebaikan itu. Ini yang dulu. manusia siapa? Yesus apa, bro? Yesus itu bukan manusia. Loh, Anda bilang manusia. Loh, ada jasadnya dikuburkan. Enggak, saya tanya dulu. Yang keluar dari rahim Maria itu, yang keluar dari rahim Maria itu apa? Ayam. Iya, manusia. Ketika dia manusia. naik ke surga, Naik ke surga enggak? Jasadnya ikut enggak? Apa hubungannya? Setelah naik ke surga berubah dia jadi apa? Jadi satria Enggak, belia hitam. manusia mana sampai jasadnya itu naik. Elia, Henok aja bermain. Banyak yang naik ke surga. Loh, sampai jasad-jasadnya? Iya, Elia. Elia. Mana ada, Bang? Ayo, waduh. Baca dua raja-raja. Kenapa, Bang? Baca Dua kitab. raja-raja. Iya. Dua raja-raja 2 nomor 11. Coba Anda baca. Dua Raja-Raja 2:11. Oke, sebentar ya, Bang ya. Ya. Jadi data Matius 7, kata Yesus kepada muridnya, tanda-tanda daripada nabi palsu itu bisa kamu lihat dari buahnya. Apa buahnya? Menyembah Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu buahnya. Nah, lalu agama mana yang menghasilkan buah itu? Hindu atau Kristen? Atau Yahudi? Kristen. Ya Kristen. Maka buahnya salah, pohonnya pasti salah. Kata Yesus, pohon yang tidak baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Nah sekarang yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Pak Denny. Aku sudah pastilah. Mana tadi teman kita? Lagi ke perpustakaan, Bang. Lagi nyari Elia dia. Dia lagi baca-baca Kopi, Bang. raja-raja itu. Dia lagi baca raja. Atau mungkin sambil lagi membaca nih. Dia nggak sadar kalau Susah karena dia baru belajar tapi ngeyel gitu loh. Kalian nyari Baru kapan? belajar, berani naik komal. Enggak apa-apa sih naik nanya, tapi jangan menyanggah karena Anda belum tahu. Gitu loh. Maksudnya kalau diunjukin, oh ada ya Elia ya, naik ke surga sama badan-badannya ya. Itu. Jangan bilang nggak ada kecuali Yesus. Nah dikasih data kan nggak enak badan. Elia sama Enoch. Ya itu. Jadi bukan hanya Yesus saja ya naik ke surga sama badannya ya. Apakah Bang Juma setelah Yesus naik ke surga dia udah berubah menjadi Tuhan gitu? Ya enggak lah. Jadi Power Ranger Bang Andi. Inilah ajaran nabi palsu nih ya, kayak gini-ginian. Tadi dua raja-raja berapa, Bang? Sorry, Bang. Dua Raja 2 nomor 11. Makanya kalau diajari jangan ngeyel, denger. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Naik dia ke surga. Elia nggak ada kuburannya di bumi. Malah Elia tidak pakai proses mati lagi. Nggak pernah diterkutuk, disalib lagi. Makasih Bu Dokter. Nggak pernah disalib lagi. Nggak dikubur-kubur. Agak Pak Denny mau disuntik, giginya kena bisul Bu Dokter.
pasien. Pak Dedinya giginya kena bisul. Iya Bang Den, sehat Bang Deni? Selalu terima kasih, sama-sama ya. Iya. Pulanglah ke Indonesia. Iya, tunggu dulu, aku mau ke Israel dulu rencananya. Kapan? Ya setelah perang berakhir lah. Kapan aku nggak mau ikut perang aku ke sana. Kalau ke sono jangan pakai salib Pak, jangan pakai salib gede-gede. Pakai sarung. Pakai sarung aja. Pakai sarung Pak, sama kopiah ya. Iya. Aman. Gimana silakan? Gimana Rinaldo sudah belajar? Benar, Eli naik ke surga. Nah, Ayo Bang Hadi, gantian Bang Hadi bikin kopi dulu. nah bro, kalau Yesus itu naik ke surga, dia berubah jadi Tuhan gitu. Ya menurut saya itu bukan suatu perdebatan lagi dia manusia, karena manusia biasa tidak ada jasanya seperti itu kan. Nah, Elia Biasanya- itu. Iya, Elia pun seperti itu karena dia nabi. Di kami pun dia nabi. Jadi Elia juga naik ke surga jadi Tuhan. Dia nabi. Yesus nabi nggak? Tidak, kalau Yesus tidak. Yesus Karena nabi. Gini Bang. Saya kasih data lagi nih ya. Yesus nabi juga bro. Kamu buka di Matius 21 nomor 11. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Matius 21 nomor 11, buka lagi. Gak apa-apa lu belajar Gi. Yesus nabi bro. Masa orang banyak itu bohong? Orang banyak itu berkata, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Orang banyak loh. Masa orang banyak lebih pintar dari kau gitu kan? Atau orang banyak ini salah, kau yang benar Sejaman. gitu. Sejaman dengan Yesus. Sejaman dengan Yesus. Udah buka Matius 21 nomor 11. Jadi dia belajar lah nggak apa-apa. Jangan dikencanginnya baru belajar dia. Kita harus juga bijak. Susah sih kenapa ya teman-teman kita Kristen Pak Denny jarang punya Bible di dekat dia kalau mau bicara gitu loh. Mestinya tuh Bible di samping dia gitu loh. Kemana-mana bawa Bible lah. Jadiin bantal. Kenapa? Memang harganya mahal apa ya? Kita aja beli loh. Tujuan kita beli itu bukan untuk diimani, tapi sebagai bahan supaya kalau kita bicara itu nggak ngawur, nggak menista, datanya ada. Beda sama teman-teman Kristen, data nggak ada, dapatnya di Google. Benar. Yesus Benar kan? Nabi dari Nazaret. Cuman itu kan perikopnya mengatakan Yesus dilulukan di Yerusalem. Lu percaya nggak tuh oleh ulukan orang? Lu percaya nggak? Lu percaya nggak tuh orang mengatakan Yesus Nabi? Iya percaya nggak percaya sih. Lo kok bisa sih? Kok gimana sih? Kalau di Alkitab kan mengatakan Nabi. Kalau saya mengatakan dia Tuhan. Berarti Alkitab salah. No, makanya itu percaya nggak percaya saya bilang. Ronaldo, aku bantu kamu. Karena- Kamu harusnya jawab. Ronaldo, dengarkan aku. Diam dulu, Bapak ngomong terbata-bata. Ya, malah diem dulu. Ya udah, nanti dulu Aku satu-satu. disuruh Pak, sabar. Denny itu Aku Kristen. ajarin kok, nggak mau. Ronaldo, Denny ini Kristen. Oh, ya kenapa? Mau tak aku ajarin kok. Kamu harusnya jawabnya gini, Ronaldo. Benar, Yesus itu nabi. Tapi ingat, dia adalah Tuhan yang menjadi nabi gitu. Tuhan yang menjadi nabi gimana sih? Ya. Makin ngawur. Lebih parah lagi di Ronaldo ya. Makin ngawur, Pak. Ya udah diam aja mute. Saya percayanya dia Tuhan. Dan
di Alkitab mengatakan dia nabi. Karena kan di sini di perikop ini mengatakan Yesus dilulukan di Yerusalem pada Ya waktu udah. itu kan enggak. Gak apa-apa. Rinaldo, kamu di umur berapa Yesus mulai menjadi Tuhan? Di umur berapa? Iya. Dia kan pernah jadi bayi tuh. Kira-kira di usia berapa? Kalau ini bahas sejarah ya. Kalau dia dari Tuhan itu kan udah dari lahir dia. Dari sejak bayi dia sejak bayi dia udah Tuhan. Sebelum dilahirkan sudah tertera di Kejadian Lama itu, Pak. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Apa? Jadi menurut kamu Bunda Maria mengandung Tuhan? Ya enggak lah. Loh, berarti Yesus bukan Tuhan dong. Gimana sih kamu, Bro? Kalau Yesus itu Tuhan, artinya Bunda Maria mengandung Tuhan, melahirkan Tuhan, menyusui Tuhan, merawat Tuhan. Kalau Tuhan di Kristen itu kan Tritunggal, Pak. Betul? Oh, 3. Allah. Iya. Tuhannya 3. Betul. Oh, Tuhan 3. Bukan Tuhannya 3. Tritunggal itu artinya satu ketuhanan, cuman berupa 3. Gimana ya ngejelasinnya ya kalau pakai logika ya? Itu apa sih? Kan ada kata 3. Ya itu kan kalau pakai iman, Pak. Kalau pakai logika gini. Manusia pun diciptakan 3 ya kan? Dengar dulu. Roh, jiwa dan raga. Ngerti nggak sih? Jadi kita ini Tuhan. Bukan gitulah. Jangan digiring ke sana. Ya lagian lu bawa ke manusia. Lagian kalau lu bawa ke manusia. Enggak, kalau bermain dengan logika, analoginya kan seperti itu. Ya. Jadi Tuhan, kalau analogi ke manusia berarti Tuhan punya fisik seperti Yesus. Laki-laki gitu. Gitu ya? Benar nggak? Benar. Jadi Tuhan, jadi fisiknya Yesus itu Tuhan. Tuhan. Jadi Tuhan itu mulai dari bayi sampai dewasa gitu ya, Tuhan. Iya. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Kalau itu iyalah. Ya iyalah, orang lewat situ dia ke bumi. Masa lewat mana sih? Emang Yesus lewat mana turun ke bumi? Ya tapi kan dia atas utusan Bapaknya. Loh, berarti dia utusan. Berarti dia utusan, bukan Tuhan. Iya, dia datang ke dunia juga. Dia bilang utusan Bapa. Oh, berarti Yesus utusan, bukan Tuhan. Ini iya benar utusan, karena dia bilang sendiri. Di ayat Alkitab pun dia mengatakan dia utusan Tuhan. Oh, berarti utusan Tuhan, bukan Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yesus utusan. Yesus ini dengerin dulu. Yesus ini utusan Tuhan apa Tuhan sih? Utusan. Utusan. Jadi bukan Tuhan ya. Halo Bang. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui dia. Itu tertulis di mana? Yohanes 14, Yohanes 14:6 ya. Yohanes 14:6 nggak usah lu buka. Yohanes 14:6. Kita ini Bible berjalan di sini, Bible siaga gitu ya. Oke. Siap. Jadi Yesus itu hanya jalan, bukan tujuan. Iya. Nah, bagaimana caramu supaya selamat sampai surga? Ya mengikuti ajaran dia. Dan menjauhi larangannya, itu aja, simpel. Oke, ya ajarannya Yesus itu ada nggak ajaran Yesus menuhankan dirinya? Ada. Nggak ada ajaran Yesus menuhankan dirinya. Aku adalah aku. Kan itu. Bukan. Ketika ia ditanya sama orang Yahudi kan seperti itu. Bukannya Yesus berkata sembahlah Tuhanmu yang satu itu. Gimana? Kan contohnya ya, waktu Yesus itu berdoa kepada siapa coba? Yesus waktu dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Yang mana, yang Tuhan Yesus atau Bapa?
Bapa itu Allah. Kan kita tidak mengenal Allah. Omong kosong kita mengenal Allah. Oh, jadi kamu tidak mengenal Bapa? Iya, tidak. Oh. Saya mengenal Yesus. Karena dia adalah jalan buat saya. Kan itu, Pak. Jalan menuju Bapa. Tapi kamu nggak kenal Bapa, ngapain kau tuju dia? Loh. Nah, gimana? Nggak gitu loh. Tadi kamu Gimana bilang. saya mau mengenal Bapa ketika dia tidak datang ke dunia? Kan yang datang ke dunia adalah Yesus. Menurut Yesus, Bapa itu siapa? Bapa adalah roh. Baca Yohanes 17:3 coba. Baru belajar dia, Bunda. Biarin aja dia belajar. Halo Bang Hendy. Dia Bang, silakan. Apa Bang? Sampean tahu arti apologen apa enggak? Apologi apa Bang? Sampean tahu artinya berapologen itu artinya apa sampean? Bahasa Yunani Bang, pembela. Pembela apa? Ya membela, istrinya membela Bang. Nah, nanti apologet apa ya? Membela apa gitu loh Bang? Apa? Kan artinya apologet pembela. Spesifiknya membela apa? Ya apologet apa dulu? Kalau apologet pohon ya membela pohon. Apologen Islam itu ya membela Islam lah. Nah di sini ya harusnya berapologen itu ya kalau Pak Hendy itu cerdas itu harus membela keislaman, iman Islam, jangan membahas keimanan orang lain. Nah ini diskusi Bang. Ya itulah yang saya bilang, kalau orang diskusi yang cerdas itu ya, di saat orang bertanya tentang iman Anda, di situ Anda punya hak untuk membela. Memang ada yang bertanya tentang Islam nggak? Belum ada. Kan belum ada yang bertanya tentang Islam tadi Bang, nggak ada. Di sini Anda berapologen tapi membahas imam. Bukan apologen, Bang. Bukan apologen, apologen. Ini Anda udah keliru ini. Keliru kita. Menyebutnya aja salah Anda, apologet. Anda di sini udah keliru, Pak. Anda harus membela iman Anda. Iya, ini kita sudah melakukan pembelaan iman Islam dengan Anda mengatakan Yesus itu anak Allah, anak Allah. Kami membantah Yesus itu bukan anak Allah. Itu iman kami yang kami bela. Allah itu tidak punya anak, tidak diperanakkan dan tidak pula beranak gitu loh. Allah yang Anda maksud itu kan Allah, dan Allah itu adalah Allah yang diambil dari Al-Quran. Maka ketika kami menjelaskan tentang Yesus, bahwa Yesus itu hanya adalah Rasul. Jangan mute saya, jangan mute. Saya masih ngomong ini. Ya, jadi pembelaan terhadap iman kami adalah bahwa Nabi kami yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang namanya dipalsukan menjadi Yesus itu adalah hanya Rasul yang kalian tuhankan. Kalian menuhankan Nabi kami itu berkat ajaran Romawi Vatikan. Begitu Pak. Kan Pak apologen. Saya malas kalau di mute. Ya udah kalau malas turun lah Pak. Makanya kalau kita lagi ngomong Bapak diam, kalau Bapak yang ngomong kami diam gitu loh Pak. Kalian itu membahas iman kalian ya. Membahas iman kalian. Ya ini iman kami. Iman kami Yesus bukan Tuhan. Itu iman kami Bang. Karena kalian itu mengais-mengais iman dari orang lain. Loh, iman kalian Yesus itu Tuhan, kami bantah Yesus itu Rasul. Gitu loh Pak. Yesus itu Rasul, dia bukan Tuhan. Yesus Tuhan itu hanya ada di Romawi. Tapi kalau di Yahudi, jangankan Rasul, jangankan Tuhan, Rasul pun mereka tidak imani gitu loh. Ayo apa apologen? Silakan Pak apologen. Jangan pengecut begitu. Iya makanya kalau kita lagi ngomong Bapak diam, Bapak ngomong kami diam gitu loh Pak. Saya ngomong kalian ngomong, gimana sih? Ya ngomonglah kami dengar. Silakan. Kau bilang Yesus itu Rasul. Iya Yesus Rasul, Yesus itu guru. Yesus itu imam besar. Yesus itu Nabi, iya. Yesus itu Tuhan, iya. Nah itu yang bermasalah Pak, yang terakhir. Nah itu masalah itu dirimu.
Dari mana ilmunya Yesus itu Tuhan? Yesus mengatakan dirinya. Cuma kau dengar dulu, yang bermasalah itu dirimu. Kau tahu ya? Kau tahu tidak? Iblis aja menolak ketuhanan Yesus. Iblis. Iblis itu menolak ketuhanan Yesus. Di mana Yesus mengajarkan dirinya Tuhan? Di mana? Menyangkal Yesus yang di mana Yesus mengajarkan dirinya Tuhan? Yesus tidak perlu ini berarti Anda adalah buah pengajaran nabi palsu. Nah, itu karena ada pikiranmu itu. Ya. Oh, tidak, antikristus itu adalah yang menyangkal Yesus itu Kristus. Justru antikristus itu orang-orang yang menyangkal Yesus disalib. Loh, Anda keliru. Kenapa larinya ke situ? Anda belajar lagi. 1 Yohanes 2 nomor 22 antikristus. Nah, itu kan kalau kita ngomong dia juga ngomong. Nanti di mute nangis. Kau kalau berapologen pertahankan imanmu. Ya ini saya pertahankan iman saya. Yesus itu bukan Tuhan. Oh, jangan mute. Ya karena Anda ngomong pada saat kita ngomong, Abang juga ngomong. Saya belum selesai ngomong. Ya saya juga belum selesai ngomong. Saya ngomong dulu karena kau menyerang iman orang lain. Anda yang menyerang iman kami dengan mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Saya tidak menyerang iman kamu karena kau tidak percaya. Di kitab Anda dikatakan Yesus anak Allah, kenapa nggak dikatakan Yesus itu anak ayam? Kau tidak percaya Yesus. Kenapa Anda diajarkan di kitab Anda Yesus anak Yahweh atau Yesus anak anak Tuhan atau Yesus anak Theos? Kenapa harus anak Allah? Kenapa? Emangnya Allah itu bahasamu? Lalu? Itu bahasa orang-orang Kristen Arab sebelum kau. Nah sekarang diterjemahkan kitab Anda ke dalam bahasa apa? Tidak masalah. Tidak masalah. Inilah ajaran nabi palsu. Ajaran nabi palsu itu begitu, ingin menyesatkan banyak orang. Kau tahu tidak, Suma? Kau tahu tidak kalau Tuhan Maha Kuasa? Ya tahulah. Nah, kenapa Tuhan hanya bisa berbahasa Arab? Siapa bilang Tuhan hanya bisa berbahasa Arab? Nah, makanya itu Tuhan bisa pakai bahasa Jawa, bisa pakai bahasa. Di mana Tuhan pakai bahasa Jawa? Kucelo, di mana? Kitab saya bisa. Itu kitabmu, itu lembaga kitabmu yang pakai bahasa Jawa, bukan Tuhan. Aneh-aneh aja. Berarti yang duduk di lembaga kitab Anda itu Tuhan, gitu? Saya tidak perlu berdoa pakai bahasa Arab. Ya, terus apa urusannya dengan saya? Kau mau pakai bahasa cincong, bahasa congceng, apa urusannya dengan saya? Kalau kau mau berapologen, pertahankan imanmu. Kau jangan. Saya pertahankan imanku, ini aku pertahankan imanku. Yesus bukan Tuhan. Kesalahanmu. Loh, kok kesalahan? Di mana Yesus mengajarkan dirinya Tuhan? Di mana? Berapologen dengan benar. Ya, apologen, dikologen kapang. Kau, ya, begitulah kau. Lah. Saya sedang mempertahankan iman saya dari serangan iman orang-orang barat yang dibawa oleh Kristen. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Itu hak saya. Karena kau tidak mengimani Yesus adalah Tuhan. Lah memang Yesus tidak mengajarkan dirinya Tuhan. Tidak perlu Tuhan mengatakan. Justru menuhankan Yesus itu adalah buah dari nabi palsu. Ayo. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa mengenal dia. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan. Ayo. Siapa tahu keren butuh dekologen. Main mute saja. Ayo. Tanda-tanda nabi palsu memanggil Yesus Tuhan. Di mana tuh? Cuma. Iya. Kau mau tahu nabi palsu? Iya. Mau tahu ciri-ciri nabi palsu? Itu sudah disebutkan Yesus, memanggil Yesus Tuhan. Saya tidak menyerang imanmu ya. Iya. Saya tidak menyerang. Tapi kalau tidak sesuai dengan data berarti Anda menyerang. Tapi ini ada di Alkitab saya. Ya, silakan tunjukkan. Nabi-nabi palsu, ciri-ciri nabi palsu. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Tertulis di mana? Tertulis di Yeremia. Tertulis di Petrus 1. Yeremia berapa? Yeremia berapa? Sebentar, kau jangan potong dulu. Yeremia 23. Ayo. Nabi palsu itu berada. Yeremia berapa? Iya, tertulis di mana?
di balik bilik di padang gurun. Nah, siapa yang menulis surat di dalam bilik penjara? Nah, itulah ciri nabi palsu. Iya, nabi palsu menulis surat di dalam bilik penjara itu siapa? Saya tidak menyerang iman Anda. Saya tidak merasa diserang. Saya hanya bertanya, siapa nabi palsu yang menulis surat di dalam bilik penjara? Ayo. Paulus. Masih mau? Kena lagi dia, kena datanya. Masih mau? Siapa? Nabi palsu yang ada dalam bilik penjara itu siapa? Oh, yang ada di padang gurun ketemu di Damsik. Siapakah engkau Tuhan? Ayo, itu siapa itu yang ketemu Yesus di padang gurun ketika dia ke Damsik? Ayo. Oh, jadi Paulus mantan nabi ya? Iya, nabi. Makanya di dalam kitab Matius 24 nomor 26, dia nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Yesus di mana? Di dalam bilik penjara. Nah, itu siapa? Ayo. Paulus, mantan nabi. Ayo. Masih mau datang besok? Kena kan? Kata bilik di dalam terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Yunaninya adalah Temeon. Temeon itu artinya apa? Kamar pribadi, kamar rahasia. Ayo. Penjara adalah kamar rahasia. Tidak boleh ada sembarang orang masuk dalam kamar orang penjara, dalam sel. Nah, Paulus menulis suratnya, Filipi, Roma, Efesus itu ditulis di dalam bilik. Mengaku bertemu dengan Yesus. Kau jangan mute saya. Kalau mute saya, jadi Paulus mantan nabi ya bang ya? Paulus mantan nabi ya? Mantan nabi. Ayo. Kau jangan mute orang lagi kamu tuh. Ayo, siapa yang mengaku bertemu Yesus di dalam bilik rahasia? Ayo. Ciri nabi palsu itu ya semua ya. Dia mati minum racun di Alkitab. Bu, tunggu dulu. Jangan ke situ dulu. Ke situ karena kau menyerang iman saya, Kok saya menyerang? Ciri nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Yesus. Ayo, siapa itu? Memang nabi palsu itu ada di dalam Alkitab itu. Ini dalilnya saya kasih. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun. Nah, itu siapa? Siapa yang pernah mengatakan Yesus ada di padang gurun? Siapakah engkau Tuhan? Siapa itu? Paulus. Siapa itu bang? Abang, apologen. Ayo, Bang Apologen, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika ke Damsik? Ayo. Ayo, Bang. Siapa tuh? Bang Apologen. Bang. Buka pintunya, Bang. Bang Apologen. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam Temeong, jangan kamu percaya. Temeong itu artinya bilik rahasia, kamar rahasia. Ayo. Ayolah apologen, jangan sampai gua kasih jerigen. Ayo, apologen. Ayo jerigen. Nangis dia. Gimana sih, nggak ada ilmu juga ternyata. Suaranya aja yang kencang. Dia bebas, Yesus anak Allah. Kami dilarang membela. Nenekmu kiper Kristen Arab lebih duluan. Emang Kristen dari Arab. Pret. Jangan bilang pret, orangnya udah nggak ada. Enggak. Istilah pret kan nggak boleh dipakai lagi, sudah nggak ada di muka bumi. Dibutik gitu ya. Iya. Apologen. Mending ambil jerigen Pak, isi bensin, jualan. Iya, sedikit lagi. Iya. Kita lihat dulu ini Pak Dekolgen, mabok kecubung. Dekolgen. Pak Dekolgen. Saya, kenapa di mute sayanya? Ya kan kamu bisa buka. Waduh, kalian memang. Ayo, siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Nabi palsu mengaku pernah bertemu dengan Yesus di padang gurun. Itu siapa?
Pak. Pak. Pak Dekolgen. Ayo Pak. Jangan malu-malu Pak. Mantap aja. Pergi. Belas si orang tua iya. Pergi tanpa pamit. Beras si orang tua malu dia kan. Tuhan, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Jadi itulah bro, Ronaldo Silaban jadi yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan adalah nabi palsu. Karena nabi yang asli adalah Yesus. Pintar. Gampang dong. Kecuali lo bilang Yesus nabi palsu. Yesus yang nabi asli Paulus. Kebaliklah. Yesus itu nabi asli, ajarannya Yesus saya utusan Tuhan. Ini Pak Dekolgen. Pak Dekolgennya turun Bang Handi. Turun dia Dekolgennya. Iya tapi tunggu dulu, 1 minggu lebih itu dia bawa menggerutu bicara sendiri dia. Kurang ajar. Saya naik ke komalnya sahabat Bang Zuma ketemu Bang Handi, saya dibal-bali di atas bikin malu saja ini. Ternyata nabi palsu, ternyata yang ketemu di mana? Ketemu di padang gurun ketika ke Damsik. Kurang ajar, bikin malu saya. Saya sota-sota naik, ternyata begitu saya baca di Google ternyata bukan apologet, kurang ajar. Bikin malu sampai dia ada tampar mulutnya sendiri Bang Hadi. Mulut kurang ajar, tolo-tolo ini. Lanjut Bang Hadi. Tapi 2 kemungkinan ini Dekolgen ini tadi. Kalau dia nggak acak-acak isi kulkas, dia acak-acak sampah. Atau bukan acak Bible, nah robek. Bikin malu ternyata bukan apologet, so tahu. Udah nggak pernah sekolah, udah pernah belajar, naik apologen, pantasan orang bilang saya apologen, ternyata bukan apologet. Disentin mulutnya lagi, bikin malu mulut ini. Kayak gitu-gitulah dia. Jadi ya, kalau Anda tidak mau lagi ada apologet Islam yang bercokol di media sosial, hentikan pakai istilah Islam di dalam Bible-mu, itu aja. Alkitab hapuslah menjadi Bible. Allah itu nggak ada di Bible-mu. Rasul, macam-macam lah, begitu ya. Hilangkan semua lah yang berbau Islam di sana. Udah selesai. Bang Renaldi ini kayaknya mau belajar, silakan Bang Andi. Silakan. Tuntun beliau. Pak Silaban. Bukan mau belajar Bang. Ya, kan kita tadi sama-sama dengar kan Bang Zuma mengatakan tidak ada yang menanyakan tentang keislaman, betul nggak Bang? Kata Bang Andi tadi. Salah satu dari kalian pasti tadi ada yang bilang. Saya boleh nanya tentang keislaman kalian? Iya, silakan. Apapun itu, ini tidak rasis ya. Ini kan sudah ada silakan aja. Dari sejarah. Iya, gini, ketika Yesus datang ke dunia menyampaikan berita baik, berita tentang firman Tuhan, berita tentang Bapaknya melalui ajarannya, dia kan banyak menurunkan mujizat kan, dari menyembuhkan orang buta menjadi bisa melihat, dan menghidupkan orang mati dan yang lain-lain lah. Nah, ketika dia menyampaikan berita baik, kenapa Anda tidak percaya dia Tuhan? Dengar dulu Bang, ini kan belum saya belum menanyakan keislamannya. Sabar, saya tidak percaya agama Barat, saya tidak percaya. Saya lebih percaya Yesus. Ketika kami tidak percaya dengan Allah yang kalian maksud itu adalah ajaran dari Nabi Muhammad, benar nggak sih? Yang melalui dari kitab sucinya itu Al-Quran. Sedangkan di apa yang dia perbuat di dunia, kita sama-sama tahu. Sejarah mengatakan, kan itu. Tolong dijawab. Apa itu? Iya. Masa saya harus bahas? Nanti saya di demo yang di bawah. Kan gitu. jangan begitu. Kalian agama Barat ini suka fitnah-fitnah apa? Buktikan. Oke, di Google juga sudah ada. Apa tuh? Nabi Muhammad menikah dengan 12 istrinya, sedangkan mereka masih hidup.
Iya, Itu. oke. Terus Kalau apa gitu. masalahnya kalau dia menikah? Ada yang dilanggar? Saya tanya dulu, ada yang dilanggar? Gini, kan dengan cara kita berpikir, ketika kita tahu nih dia diutus oleh Allah, oleh Allah, kenapa dia menikah dengan manusia? Terus harusnya menikah dengan apa? Menikah dengan Tuhan gitu? Yang notabene-nya itu manusia itu kan tidak luput dari segala dosa. Ya, terus? Betul nggak? Ada yang bilang istri-istrinya beliau adalah suci? Kan enggak? Iya, terus apa masalahnya? Manusia Kan menikah. logika, Bang. Apanya yang tidak masuk logika? Salomo. Enggak, jangan ke situ dulu. Apa yang tidak masuk logika? Maksudnya apa ini? Ketika orang suci di hadapan Tuhan menikah dengan orang yang tidak suci, kan itu tidak masuk akal. Kenapa bisa Anda mengatakan tidak suci gitu loh? Apa sebabnya Anda mengatakan istrinya tidak Kita suci? manusia itu tidak ada yang tidak berdosa, Bang. Iya, saya tanya, kenapa Anda mengatakan istrinya tidak suci? Kenapa? Ya seharusnya dia memberitakan kabar baik dari Allah yang ngutus dia, kekasih dia. Lah, Islam ini kamu pikir bukan kabar baik Islam ini? Betul, tapi kan beliau menikah itu dengan iming-iming. Saya mau memberitakan gitulah. Apa yang jadi masalah? Ya seperti yang di Google, lihat aja, Bang. Anda melihat yang di Google, di bawah Kak. udah marah. Apa? Jangan lebay. Yang Anda harus pikirkan itu, kalau Tuhan itu maha suci, kenapa dia masuk ke rahim manusia keluar dari pepek? Apa Anda pikir? Oh, tempe ya. Tempe. Kalau Tuhan itu maha suci, kenapa harus keluar dari tempe? Jadi keluar dari mana? Nggak mungkin keluar dari burung. Kenapa? Saya tanya Anda dulu. Anda kan bertanya itu. Kalau Nabi Muhammad itu suci, kenapa dia beristri? Saya balikan ke kamu. Kalau Tuhan itu maha suci, kenapa Tuhanmu itu keluar dari tempe? Ini kalau saya balikan dengan jawaban abang yang tadi, Nabi Muhammad itu manusia. Nabi Muhammad itu manusia, wajar. Sebagaimana Nabi Daud, Salomo, wajar. Yang tidak wajar itu Tuhan keluar dari tempe. Ayo, kamu nggak mikir sampai sana? Itu kamu pikir itu bukan aib? Usilnya Tuhan pakai pecah perawan. Ayo, apa untungnya dia pecahin perawannya orang? Coba. Keluar jadi orok. Masa Tuhan keluar dari situ, bro? Kan najis itu. Jadi keluar dari mana, Bang? Dari burung kan nggak bisa. Lah, enggak, maksudnya ini Tuhan kenapa Tuhan harus keluar dari tempat jorok kayak begitu? Kenapa? Ya mau dari langit kan nggak orang pada zaman itu nggak percaya kalau dari langit. Sekarang juga kita tidak percaya Tuhan keluar dari tempe, itu kita juga nggak percaya. Mana ada Tuhan kayak begitu? Ketika dia memberitakan kepada manusia, dia harus menyerupai manusia, kan itu logika. Kalau dia memberitakan kepada monyet, dia harus menyerupai monyet gitu. Iya. Anda monyet bukan? Kenapa jadi saya? Zaman monyet itu udah. Kenapa jadi saya? Tuhanmu. Anda mengatakan Tuhanmu, kalau mau dia memberitakan ke manusia, dia jadi manusia. Kalau dia ingin memberitakan ke babi, jadi apa dia? Di sini kan yang hidup pada zaman itu kan manusia. Lah, babi belum ada. Anda menggiring opini babi. Babi belum ada pada saat itu. Babi belum ada. Dari zaman itu, Bang, dari zaman itu sampai zaman sekarang. Babi belum ada pada zaman itu. Iya, ada aku bilang ada. Kalau Dari Tuhanmu zaman itu sampai ingin, zaman sekarang, dia nggak kalau bertuhan. Tuhanmu, Itu logikanya, Bang. kalau Tuhanmu Oh, babi ingin mengajarkan babi, di dia jadi logika babi gitu. Anda bertuhan, hah? Loh, tadi Anda mengatakan dia ingin mengajarkan manusia Anda sehingga menggiring opini babi. Wah, itu terus dari tadi opini-opini apa? Anda yang mengatakan opini Anda. Ketika Tuhan Anda ingin menjadi manusia, maka dia jadi manusia. Nah, ketika Tuhan Anda ingin mengajarkan babi cara makan singkong, cara makan pisang, cara makan ini dan itu, maka Tuhan Anda jadi apa? Ketika kemudian Tuhan Anda ingin mengajari buaya,
Maka Tuhan Anda jadi apa? Ya yang pas zaman itu kan dia memberitakan kabar itu kan kepada manusia. Itu aja Intinya kan terus. kepada manusia, nggak pada singkong atau ke babi, ke monyet atau apa. Jadi yang mengajari babi ini untuk beranak pinak siapa? Dari zaman dia itu udah tahu sendiri dia. Tahu sendiri tanpa sekolah. Kalah dong Tuhanmu. Kalah dong Yesus, dia perlu sekolah. Babi tidak perlu. Tidak perlu kemudian babi sekolah. Itu ajaran berarti. siapa, Bang? Apanya? Yesus pernah sekolah, ajaran siapa? Lah Yesus pernah sekolah dia. Di mana? Dia di mana? Ya nggak tahu, tanyalah kepada orang Yahudi di mana dia sekolah. Nggak pernah dia sekolah, orang dia disangka Kalau sama ada, orang Farisi. kalau ada, ya nggak ada, di kitab pun nggak ada. kalau ada di kitabmu gimana? Ya buktikan. Oke, kita cari dalilnya ya. Oke, kalau ada kenapa? Iya, kalau ada ya berarti benar Yesus sekolah kan itu. Kan emang nggak ada. Cuma itu aja. Nggak ada, nggak pernah saya dengar Bang sejarahnya. Aduh, parah. Yesus itu pernah belajar. Kalau dia pernah belajar berarti dia pernah sekolah. Pernah belajar di mana? Karena yang dia sampaikan itu dari bapaknya langsung, dari Allah. Mana ada? Mana ada? Ya itu logika Anda, Bang ya. Bukan logika Anda terlalu saya. keras untuk menerima Yesus itu ajaran sekolah, kami. Yesus itu belajar. Gini, Bang. Gimana? Satu hal yang Abang tahu di kitab kami itu tidak ada pembunuhan. Jadi jangan Abang Siapa bilang? mulai menipu dia. Gini. Mulai menipu. Hei, jangan nipu-nipu di sini. Kok nipu sih? Anda mengatakan di kitab kami tidak ada pembunuhan lah. Yang mati di atas tiang salib itu bukan pembunuhan. Pencabulan itu rupanya. Itu kan pembunuhan yang dilakukan oleh orang Yahudi, Bang. Lah, bukan oleh umat kami. Tadi Anda mengatakan. Gini, Abang tahu Alkitab kan? Katanya tahu Alkitab. Ya, justru itu saya tanyakan kepada Anda. Di ayat Alkitab mengatakan orang Kristen harus membunuh. Enggak, maksud saya baik, Bang. Nah gini, Abang kan selama ini bahas-bahas Kristen salah. Ya memang salah. Dari sana tadi ciri-ciri nabi palsu tadi kita sudah uraikan. Dan itu hanya ada di Kristen. Kalau saya ngomong emosi, nanti saya bro, kalau tidak bro, dengerin, kalau tidak ada pembunuhan kamu tidak punya Tuhan. Kenapa? Kalau tidak ada pembunuhan kamu tidak punya Tuhan. Kan di ajaran kami, Bang, jangan ngegiring opini ke sana. Opini itu kan terus, itu sejarah betul nggak? Kalau Yesus nggak dibunuh di tiang salib, kamu punya Tuhan nggak? Betul, tapi itu kan sejarah, Bang. Tidak diajarkan kepada kami untuk menyalibkan orang. Kan itu. Siapa yang nyuruh lo menyalibkan orang? Nah, makanya itu kau percaya nggak? Kau percaya nggak itu? Baik. Kau percaya nggak kalau tidak ada pembunuhan kau tidak punya Tuhan? Saya mau klarifikasi doang. Saya kenapa ya semua orang-orang tidak ada orang normal ini? Orang sakit semua nih. Kalau Yesus tidak dibunuh, apakah Kristen itu ada? Iya, ada. Cuman tapi apa? Siapa Tuhannya Kristen kalau tidak Yesus tidak dibunuh? Tapi itu tidak diajarkan kepada kami. Maksudnya oleh Paulus apa? Yang Anda bilang, Kristen itu udah diubah-ubah dengan Paulus. Nah, oleh Paulus sendiri kami tidak agama Anda masuk ke Indonesia ini melalui apa? Kasih. Siapa yang kami membunuh orang? Siapa yang datang menjajah 300 tahun lebih? Itu ngomong jangan ke agama, karena enggak gitu. Di agama katanya. Itu yang menjajah ke Indonesia. Tuhannya siapa? Yang menjajah di Indonesia ini Tuhannya siapa? Dengar dulu. Kamu yang dengar saya, bukan saya harus dengar kamu. Berarti saya menjawab dong. Oke, iya. Sekarang Tuhan penjajah itu siapa? Nama tempat ibadahnya apa? Agamanya apa? Kenapa di mute? Ayo. Ini saya menjawab. Orang Belanda pernah jajah Indonesia. Apa kalau semua orang Belanda itu Kristen? Kan kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu nih. Mulai mabuk.
Mulai saya tanya, penjajah mendirikan rumah ibadah di Nusantara ini. Apa nama rumah ibadahnya? Ya itu tidak tahu Masjid. saya. Masjid. Ajaran, ajaran. Kita kan sama-sama nggak tahu nih apa sejarah agama. Ya sejarahnya kan jelas tuh. Enggak, Makanya kamu gini, jawab. Bang. Kalau Bang, kamu tahu tahu semua sejarah yang itu, jawab. kan semua. Kalau kamu Buang-buang tahu sejarah jawab. Buang-buang waktu ini anak ini. Apa nama rumah ibadah yang didirikan penjajah? Masjid. Hah? Gereja. Gereja. Siapa Tuhan yang mereka sembah? Nama Tuhannya siapa? Bingung. Gini bang, Agamamu itu agama penjajah. Logika abang doang nih kita masuknya ke Agama logika abang doang. kesimpulannya agamamu itu adalah agama penjajah. Udah, kesimpulannya itu. Telan itu pil pahit. Kamu nggak bisa lari dari situ. Oke, kalau kita ngomong penjajah adalah Kristen, ISIS adalah apa? Kan itu. Ya, ISIS itu apa? Apa yang memunculkan ISIS? Jangan bahas itu, nanti kena. Jangan bahas itu. Ya makanya. Apa agamanya ISIS itu apa? Jangan menggiring opini ke penjajah. Kamu menggiring opini lagi, opini lagi. Itu ISIS yang kamu maksud itu adalah buatan siapa? Buatan siapa ISIS itu? Mana saya tahu. Makanya kamu ngomong. Iya, ISIS siapa? Nah, itu yang di sebelah paling ISIS timur buatan Indonesia, siapa? yang paling timur Indonesia yang sering membunuh TNI dan Polri itu agamanya apa? Kenapa? Yang di sebelah paling timur Indonesia yang sering membunuh polisi dan membunuh Ya, itu kembali lagi kepada manusianya. Ya manusia. Kita nggak boleh salah. Parah. Udah mau sahur kita turunin. Gini itu tergantung logika manusia. Gak ada ilmu. Intinya ratusan tahun Nusantara ini dijajah oleh orang yang punya rumah ibadah seperti rumah ibadahmu, orang yang punya Tuhan seperti Tuhanmu, orang yang punya kitab seperti kitabmu, agamanya sama seperti agamamu. Kau mau lari menjajah, agama kami tidak menjajah. Lalu apa namanya kalau bukan menjajah itu? Apa namanya? Kasih itu. Dora. Enggak, ke Nusantara cuma rekreasi dia. Paling bisa kalian itu. Paling bisa menyembunyikan identitas. Wah, hebat serigala ini memang hebat. Di Makassar itu udah jam 4. Waktunya Banyuma sahur, bentar lagi subuh di sana. Iya Bang Handi. Kita jangan terlena dengan waktu. Ya, di sini karena yang buka komal dari waktu Indonesia Tengah. Oke, kalau kita ikuti kafir, nanti sahur kita terganggu, sholat subuh kita bisa lalai malah gitu. Betul. Ya, pesan buat yang tadi ini yang terakhir naik ya, sadarilah Bung, sadarilah. Setan tidak akan mungkin menampakkan kesetanannya. Pencuri tidak akan mungkin memperlihatkan kalau dia pencuri. Penjahat tidak akan pernah memperlihatkan kalau dia penjahat. Pembunuh tidak akan pernah memperlihatkan dia kalau dia adalah pembunuh. Oke? Setan tidak akan menampakkan dirinya sebagai setan. Jadi kalau Anda mengatakan kami bukan apa-apanya, ya memang tidak dinampakkan. Tapi lihat apa agamanya mereka? Lihat siapa buahnya. Tuhannya mereka? Lihat buahnya. Lihat buahnya. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Oke. Jadi semanis apapun bungkusannya, tetap aja kalian itu mengikuti agama penya. Punyi. Apologen udah turbang ya. Begitu ya teman-teman. Jadi kuasai dulu Bible baru naik ke sini. Jangan sampai kalian itu babak belur. Jangan sampai kami lebih paham Bible daripada kalian. Gitu ya. Ya. Kesimpulannya adalah semasi Anda mempergunakan istilah Islam, apalagi sembahan kami Allah Subhanahu wa taala kau salah gunakan, apologet Islam tidak akan pernah punah. Tidak pernah akan tidak ada. Dan tidak akan pernah mundur. Tidak pernah mundur. Itu. Tapi kami bisa akan mengundurkan diri, kita mundur santai setelah LAI merubah semua terjemahan itu kembali kepada kitab Yunani. Kitab Yunani. Jujur menerjemah.
Itu ya. Antek-antek penjajah panas di bawah Bang Andi. Pahami itu. Apa kami nggak sakit ya kalau di Bibelmu itu di Kejadian 1-2 roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu penistaan yang sangat itu. Gitu loh. Allah lu bilangin roh, melayang-layang pula lagi, kan kurang asem terjemahan ini. Iya, agama Yunani dibawa-bawa. Sudah gitu sabit nama Allah lagi. Aduh, sampulnya lagi di Indonesia Alkitab. Di luar negeri bukan Alkitab. Ya itulah agama warisan penjajah gitu. Kerjanya cuma menjajah, merampas rempah-rempah. Nah, mereka merampas istilah-istilah Islam. Nah, Makanya itu kami datang tidak untuk arogan, kami hanya meluruskan dengan baik-baik kok. Anda baik, Anda sopan, kami segan. Tapi Anda kurang ajar, kami hajar. Kan gitu. Iya. Sadari aja bahwa kalian adalah pelanjut ajaran dari penjajah, agama yang dibawa pinji. Itu aja, sadari aja itu. Kalian adalah penerusnya. Oke, saya kira begitu Bang Handi, Bunda Rahmah, sahabat-sahabat sekalian. Kita tutup ya Bang Handi ya? Ya, Bang Jema tutup sekalian lah. Oke, baik. Terima kasih banyak para sahabat-sahabat sekalian, terutama yang ada di channel Zulkifli Ma'bas Official dan juga yang ada di Koma Sahabat Bang Suma. Tetaplah kawal Apologet Islam Indonesia, dan kepada teman-teman yang ingin menjadi pengurus Apologet Islam Indonesia di provinsi manapun atau di kabupaten manapun, silakan menghubungi sekretaris kami atau menghubungi admin daripada sahabat Bang Suma. Bahwa kami misalnya, kami di kota Manado sudah membentuk ingin menjadi apologet, apa syaratnya? Nah, nanti kita akan turunkan SK segera untuk diresmikan. Sama seperti yang Kendari baru-baru, Sulawesi Tenggara, itu dengan sangat mudah, alhamdulillah sudah resmi. Teman-teman juga yang ingin membentuk organisasi membentuk cabang atau wilayah atau ranting ya atau unit API dimanapun itu, silakan menghubungi sekretaris kami atau menghubungi kemudian Bang Handi atau menghubungi admin sahabat Bang Suma. Kita akan mensupport, kita akan mendukung sepenuhnya, karena Apologet Islam Indonesia ini harus kemudian jaya terus mengiringi langkah umat Islam dan bangsa Indonesia, sehingga sama-sama kita semua membangun bangsa dan negara kita ini agar maju ke depannya. Saya kira begitu sebagai penyampaian dari saya mewakili pengurus pusat. Baik, kita tutup. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada kata atau kalimat yang kurang mengenakan saudara-saudara. Untuk yang saudara Kristen itu sudah pasti tidak mengenakan saudara, karena apa yang Anda imani itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Kami tutup. Besok kita Idul Fitri ya, yang mau sholat Id bersama dengan Bang Suma di Masjid Nur Maulida silakan hadir ya teman-teman. Yang ingin kemudian bersama dengan Bang Suma dan teman-teman API yang lain silakan hadir di Masjid Nur Maulida. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.